Kenangan Hamka sebelum membusuk di rumah sempat buat video bahagiakan keluarga, sikap istri disorot. Sosok Hamka, pria yang meninggal bersama anaknya di Koja, Jakarta Utara, dikenal sebagai ayah yang sayang dengan keluarga. Terbukti semasa hidup Hamka rupanya selalu mengajak istri dan anaknya jalan-jalan hingga ke luar negeri. Tak lupa, Hamka juga mengabadikan momen bahagia tersebut dalam sebuah video. Siapa sangka, kini video-video tersebut hanya tinggal kenangan. Hamka dan anak bungsunya ditemukan membusuk di rumahnya di Jalan Balai Rakyat Koja, Jakarta Utara pada Sabtu 28 Oktober 2023. Sementara itu, istri Hamka Nur Hikmah 30 tahun dan Afida ditemukan warga masih bernyawa namun kondisinya sangat lemas. Dikutip dari Tribun Trend, semasa hidup Hamka ternyata sangat dekat dengan kedua putrinya. Hal tersebut terlihat dari sejumlah video yang diunggah Hamka di media sosial Instagram. Sebulan sebelum meninggal, Hamka mengunggah video bersama istri dan anaknya sedang duduk di atas perahu. Sang istri menggunakan jilbab biru dengan topi jerami menggendong sang anak. "Rindu naik perahu di sini bersama tersayang," tulis Hamka dalam caption Instagram. Dikutip tribunjakarta.com Selasa 31 Oktober. Tak cuma itu, Hamka kerap mengunggah video saat mengajak Abid Kusyahi Akmah dan Afida umrah ke Tanah Suci Mekah. Hamka, istri dan dua anaknya tampak sangat hangat dan harmonis. Sejumlah netizen melihat unggahan Hamka turut menyoroti Nur Hikmah. Pasalnya Nur Hikmah tak mengungkapkan kematian sang suami dan bayinya. Ia justru memilih untuk tinggal bersama mayat keduanya. Nur Hikmah, istri Hamka, buka suara soal kematian suami dan bayinya. Setelah sadar, Nur Hikmah tak mengenal suaminya yang tewas bersama anaknya di Koja, bahkan ia mengaku disekap. Keanehan Nur Hikmah tersebut memicu kecurigaan tentang kondisinya setelah peristiwa suami dan anaknya tewas membusuk tersebut. Diketahui Nur Hikmah dibawa ke klinik setelah kejadian bersama sang anak. Dalam kondisi lemas, ia dan anaknya kemudian mendapat perawatan. Diduga Nur Hikmah dan anak pertamanya sudah tidak makan selama peristiwa itu terjadi. Ia lantas beri makan dan cukup tahap menyantap makanan yang diberikan. Setelah cukup tenang, ia lantas ditanya oleh bidan dan perawat di klinik tersebut. Namun pengakuan istri Hamka itu justru di luar dugaan. Ia menyatakan pria yang sudah tewas membusuk itu bukan suaminya. Selain itu, Nur Hikmah juga menyatakan bahwa ia dan keluarganya sudah mengalami penyekapan. Akan tapi istri Hamka pos travel umroh itu tidak menjelaskan siapa yang melakukan penyekapan dan seperti apa detailnya. Sama pengakuannya dengan Dr. Diana yang menangani Nur Hikmah kala itu menduga istri Hamka mengalami depresi berat. Pasalnya saat pertama kali Nur Hikmah terlihat linglung dan tidak nyambung saat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan. Ia membiarkan Hikmah diam sampai dirinya lebih tenang sebelum pada akhirnya memberikan penanganan lanjutan. Menurut Diana, kondisi Nur Hikmah dan anak sulungnya Afida sama-sama lemas ketika pertama kali diantar warga ke klinik. Pada saat pertama kali menerima kedatangan kedua korban, Diana mengaku merasa sangat prihatin atas kondisi kesehatan ibu dan anak tersebut. Diana menduga kedua korban sudah tak makan berhari-hari. Hal ini lantaran dari kondisi mereka yang sangat lemas dan kurus. Kondisi sang ibu tampak lebih parah dengan mulut pucat seperti kekurangan cairan. Sang anak, ungkap Diana, juga terlihat begitu lapar. Menurut Diana, kedua korban juga sempat dimandikan dan diberikan makan di klinik. Setelah mendapat penanganan awal di klinik, ibu dan anak tersebut akhirnya dirujuk ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk ditangani lebih lanjut seiring proses penyelidikan. Gerak istri Hamka sebelum suami tewas membusuk. Polisi dalami dugaan keracunan. Tumben lemas amat. Gerak-gerik Hamka 50 tahun dan istrinya NP 30 tahun makin disorot setelah suami dan putra bungsunya ditemukan membusuk di rumahnya di Koja, Jakarta Utara. Istri Hamka diketahui sempat membeli obat diare di warung kelontong milik Dila 35 tahun sebelum akhirnya tewas. Bahkan sebelumnya Hamka pun sempat membeli obat beberapa hari sebelum istrinya di tempat yang sama. Seperti diketahui, Hamka dan anak bungsu ditemukan meninggal dunia di rumahnya di Koja, Jakarta Utara. Berdasarkan penuturan Dila, istri Dila sempat membeli obat diare pada 16 Oktober. Sementara itu, seorang pedagang bernama Fitria 36 tahun menceritakan percakapan terakhir dengan Hamka sekitar awal Oktober 2023. Fitri kala itu sedang berdagang di samping rumah Hamka sempat merasa heran pada kondisi Hamka. Pasalnya Hamka terlihat lemas. Dalam percakapan itu, Hamka mengaku bahwa dirinya sedang kurang sehat. Setelah percakapan singkat membeli dagangan Fitra, Hamka langsung masuk ke rumah. Terpisah, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Utara AKBP Iverson Manoso mengatakan, polisi juga menelusuri kemungkinan kematian Hamka dan anak bungsunya karena keracunan. Oleh karena itu, Tim Indonesia Automatic Fingerprint Identification System melibatkan ahli toksikologi dalam olah tempat kejadian perkara pada Selasa 31 Oktober 2023. Bukan hanya itu, tim Inavis juga melibatkan ahli histopatologi forensik dan ahli psikologi forensik untuk mengungkap penyebab kematian keduanya. Beberapa barang bukti yang dibawa tim gabungan dari rumah tersebut berupa sampel cairan hingga sisa makanan. Pihak kepolisian belum bisa memeriksa istri Hamka karena kondisinya memprihatinkan. Padahal NP disebut-sebut sebagai saksi kunci untuk mengungkap penyebab kematian Hamka dan Agil.
Setelah sadar, Nur Hikmah tak mengenal suaminya yang tewas bersama anaknya di Koja, bahkan ia mengaku disekap. Keanehan Nur Hikmah tersebut memicu kecurigaan tentang kondisinya setelah peristiwa suami dan anaknya tewas membusuk tersebut. Diketahui, Nur Hikmah dibawa ke klinik setelah kejadian bersama sang anak. Dalam kondisi lemas, ia dan anaknya kemudian mendapat perawatan. Diduga Nur Hikmah dan anak pertamanya sudah tidak makan selama peristiwa itu terjadi. Nur Hikmah lantas diberi makan dan cukup lahap menyantap makanan yang diberikan. Setelah cukup tenang, ia lantas ditanya oleh bidan dan perawat di klinik tersebut. Namun pengakuan istri Hamka justru di luar dugaan. Ia menyatakan pria yang sudah tewas membusuk itu bukan suaminya. Habis dibawa ke rumah sakit pelabuhan, istri Hamka sudah sadar. Terus ditanya bidan dan perawat. Katanya itu bukan suami saya yang meninggal, beber Serda Bambang. Selain itu, Nur Hikmah juga menyatakan bahwa ia dan keluarganya sudah mengalami penyekapan. Akan tetapi, istri Hamka bos travel umroh itu tidak menjelaskan siapa yang melakukan penyekapan dan seperti apa detailnya. Sama pengakuannya dengan Dr. Diana yang menangani Nur Hikmah kala itu menduga istri Hamka mengalami depresi berat. Pasalnya saat pertama kali Nur Hikmah terlihat linglung dan tidak nyambung saat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan. Ibu ke arah depresi ya, saya tanya, tidak nyambung. Ia membiarkan Hikmah diam sampai dirinya lebih tenang sebelum pada akhirnya memberikan penanganan lanjutan. Makanya setelah itu saya nggak ajak dia bicara lagi, biar tenang dulu aja, kata Diana. Dia cuma bilang pusing sama perutnya nyeri, jadi saya kasih obat lambung, kasih obat pusing, terus dikasih makan dan minuman mau, sambungnya. Menurut Diana, kondisi Nur Hikmah dan anak sulungnya Afida sama-sama lemas ketika pertama kali diantar warga ke klinik. Pada saat pertama kali menerima kedatangan kedua korban, Diana mengaku merasa sangat prihatin atas kondisi kesehatan ibu dan anak tersebut. Kalau pertama kali datang, dia diantar warga. Itu kondisi ibu dan anaknya sangat lemah dan cukup memprihatinkan, ucap Diana. Diana menduga kedua korban sudah tak makan berhari-hari. Hal ini terlihat dari kondisi mereka yang sangat lemas dan kurus. Kondisi sang ibu tampak lebih parah dengan mulut pucat seperti kekurangan cairan. Sang anak, ungkap Diana, juga terlihat begitu lapar. Mungkin karena sudah beberapa hari tidak makan, jadi si anak setelah dimandikan itu dia terlihat lapar sekali, jelasnya. Menurut Diana, kedua korban juga sempat dimandikan dan diberi makan di kliniknya. Keduanya juga diperiksa oleh dokter klinik dan hasilnya tidak ditemukan ada tanda-tanda penyakit yang signifikan. Kalau dari pemeriksaan fisik, tanda-tanda vitalnya bagus semua, kayak tensi, nadi, semuanya bagus. Nggak ada masalah, ucap Diana. NFH, istri Hamka bos travel umroh yang ditemukan tewas membusuk di rumah bersama balita 1,5 tahun, akhirnya kuak pernyataan. Hal tersebut terjadi manakala NFH sadar setelah diselamatkan dan dibawa ke RS Pelabuhan dari rumahnya. Melansir dari Tribun News Bogor, Selasa 31 Oktober 2023, Serda Bambang Babinsa Koramil 1 Koja Kodim 0502 Jakarta Utara, Serda Bambang Dwi Ratmoko mengurai cerita mengejutkan tersebut. Yakni saat istri Hamka akhirnya memberikan pernyataan terkait kabar suami dan anaknya tewas. Kepada bidan dan perawat, istri Hamka menyebut pria yang meninggal di rumahnya bukan sang suami. Habis dibawa ke rumah sakit pelabuhan, istri Hamka sudah sadar. Terus ditanya, katanya, itu bukan suami saya yang meninggal. Di bidan itu dikasih makan, anaknya itu segera makannya lahap, kata Serda Bambang. Sebelumnya, istri dari pria bernama Hamka Rusdi itu linglung setelah ditemukan lemas di dalam rumahnya di kawasan Tugu Koja, Jakarta Utara pada Sabtu 28 Oktober. Dalam tayangan wawancara di YouTube iNews, Serda Bambang mengaku langsung menyelamatkan anak korban yang selamat. Posisi anak Hamka yang selamat itu berada di dalam kamar tidur. Yang umur 4 tahun, yang anak cewek kita keluarin, terus yang satunya kita lihat udah meninggal anak yang umur 2 tahun, ungkap Serda Bambang. Curhat istri Hamka ke dokter bikin shock, cuek lihat suami dan anaknya tewas membusuk. Saya nggak kenal. Istri dari suami yang tewas bersama anaknya di Koja akhirnya berikan pernyataan. Nur Hikmah Fujianti, istri dari Hamka, agen travel umroh yang ditemukan tewas bersama anaknya, sempat melontarkan pernyataan kepada dokter setelah dievakuasi. Kepada dokter, istri Hamka mengaku tak kenal dengan suami dan anaknya yang telah tewas membusuk. Sontak mendengar jawaban Nur Hikmah Fujianti, sang dokter syok. Diketahui setelah dievakuasi, Nur Hikmah sempat dibawa ke klinik dekat rumahnya. Dokter Diana yang menangani Nur Hikmah kala itu menduga istri Hamka mengalami depresi berat.
Pasalnya saat pertama kali Nur Hikmah terlihat linglung dan tidak nyambung saat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan. Ibu ke arah depresi ya? Saya tanya tidak nyambung. Ditanya di rumah ada siapa aja, dia bilangnya tidak kenal, ucap Diana. Karena melihat kondisi psikologis Hikmah yang tidak beres, Diana akhirnya berhenti bertanya. Ia membiarkan Hikmah diam sampai dirinya lebih tenang, sebelum pada akhirnya memberikan penanganan lanjutan. Makanya setelah itu saya nggak ajak dia bicara lagi, biar tenang dulu aja, kata Diana. Dia cuma bilang pusing sama perutnya nyeri, jadi saya kasih obat lambung, kasih obat pusing, terus dikasih makan dan minum mau, sambungnya. Menurut Diana, kondisi Nur Hikmah dan anak sulungnya Afida sama-sama lemas ketika pertama kali diantar warga ke klinik. Pada saat pertama kali menerima kedatangan kedua korban, Diana mengaku merasa sangat prihatin atas kondisi kesehatan ibu dan anak tersebut. Diana menduga kedua korban sudah tak makan berhari-hari. Hal ini terlihat dari kondisi mereka yang sangat lemas dan kurus. Kondisi sang ibu tampak lebih parah dengan mulut pucat seperti kekurangan cairan. Sang anak, ungkap Diana, juga terlihat begitu lapar. Menurut Diana, kedua korban juga sempat dimandikan dan diberi makan di kliniknya. Keduanya juga diperiksa oleh dokter klinik dan hasilnya tidak ditemukan ada tanda-tanda penyakit yang signifikan. Kalau dari pemeriksaan fisik, tanda-tanda vitalnya bagus semua, kayak tensi, nadi semuanya bagus, gak ada masalah, ucap Diana. Adapun setelah mendapat 2023 lalu, Hikmah bilang dirinya tidak mengenal suami dan anaknya, bilangnya tidak kenal, ucap Diana. Karena melihat kondisi psikologis Hikmah yang tidak beres, Diana akhirnya berhenti bertanya. Ia membiarkan Hikmah diam sampai dirinya lebih tenang, sebelum pada akhirnya memberikan penanganan lanjutan. Makanya setelah itu saya nggak ajak dia bicara lagi, biar tenang dulu aja, kata Diana. Dia cuma bilang pusing sama perutnya nyeri, jadi saya kasih obat lambung, kasih obat pusing, terus dikasih makan dan minum mau, sambungnya. Menurut Diana, kondisi Nur Hikmah dan anak sulungnya Afida sama-sama lemas ketika pertama kali diantar warga ke klinik. Pada saat pertama kali menerima kedatangan kedua korban, Diana mengaku merasa sangat prihatin atas kondisi kesehatan ibu dan anak tersebut. Kalau pertama kali datang dia diantar warga, itu kondisi ibu dan anaknya sangat lemah dan cukup memprihatinkan, ucap Diana. Diana menduga kedua korban sudah tak makan berhari-hari. Hal ini terlihat dari kondisi mereka yang sangat lemas dan kurus. Kondisi sang ibu tampak lebih parah dengan mulut pucat seperti kekurangan cairan. Sang anak, ungkap Diana, juga terlihat begitu lapar. Menurut Diana, kedua korban juga sempat dimandikan dan diberi makan di kliniknya. Keduanya juga diperiksa oleh dokter klinik dan hasilnya tidak ditemukan ada tanda-tanda penyakit yang signifikan. Adapun setelah mendapatkan penanganan awal di klinik, ibu dan anak tersebut akhirnya dirujuk ke RS Polri Kramat Jati untuk ditangani lebih lanjut seiring proses penyelidikan. Sementara itu, dua anggota keluarga lainnya yang tewas membusuk yakni Hamka dan anak bungsunya Abid Koshashi Akma baru dibawa ke rumah sakit pada Sabtu siang. Polisi membawa kedua jenazah korban ke RS Polri Kramat Jati untuk kepentingan otopsi dalam rangka mengungkap penyebab kematian keduanya. Setelah sadar, Nur Hikmah tak mengenal suaminya yang tewas bersama anaknya di Koja, bahkan ia mengaku disekap. Keanehan Nur Hikmah tersebut memicu kecurigaan tentang kondisinya setelah peristiwa suami dan anaknya tewas membusuk tersebut. Diketahui, Nur Hikmah dibawa ke klinik setelah kejadian bersama sang anak. Dalam kondisi lemas, ia dan anaknya kemudian mendapat perawatan. Diduga Nur Hikmah dan anak pertamanya sudah tidak makan selama peristiwa itu terjadi. Nur Hikmah lantas diberi makan dan cukup lahap menyantap makanan yang diberikan. Setelah cukup tenang, ia lantas ditanya oleh bidan dan perawat di klinik tersebut. Namun pengakuan istri Hamka justru di luar dugaan. Ia menyatakan pria yang sudah tewas membusuk itu bukan suaminya. Habis dibawa ke rumah sakit pelabuhan, istri Hamka sudah sadar. Terus ditanya bidan dan perawat, katanya itu bukan suami saya yang meninggal, beber Serda Bambang. Selain itu, Nur Hikmah juga menyatakan bahwa ia dan keluarganya sudah mengalami penyekapan. Akan tetapi, istri Hamka, bos travel umroh itu, tidak menjelaskan siapa yang melakukan penyekapan dan seperti apa detailnya. Sama pengakuannya dengan dokter Diana yang menangani Nur Hikmah kala itu, menduga istri Hamka mengalami depresi berat. Pasalnya saat pertama kali Nur Hikmah terlihat linglung dan tidak nyambung saat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan. Ibu ke arah depresi ya? Saya tanya, tidak nyambung. Ia membiarkan Hikmah diam sampai dirinya lebih tenang sebelum pada akhirnya memberikan penanganan lanjutan. Makanya setelah itu saya nggak ajak dia bicara lagi, biar tenang dulu aja, kata Diana. Dia cuma bilang pusing sama perutnya nyeri, jadi saya kasih obat lambung, kasih obat pusing, terus dikasih makan dan minuman mau, sambungnya.
Menurut Diana, kondisi Nur Hikmah dan anak sulungnya Afida sama-sama lemas ketika pertama kali diantar warga ke klinik. Pada saat pertama kali menerima kedatangan kedua korban, Diana mengaku merasa sangat prihatin atas kondisi kesehatan ibu dan anak tersebut. Kalau pertama kali datang, dia diantar warga. Itu kondisi ibu dan anaknya sangat lemah dan cukup memprihatinkan, ucap Diana. Diana menduga kedua korban sudah tak makan berhari-hari. Hal ini terlihat dari kondisi mereka yang sangat lemas dan kurus. Kondisi sang ibu tampak lebih parah dengan mulut pucat seperti kekurangan cairan. Sang anak, ungkap Diana, juga terlihat begitu lapar. Mungkin karena sudah beberapa hari tidak makan, jadi si anak setelah dimandikan itu dia terlihat lapar sekali, jelasnya. Menurut Diana, kedua korban juga sempat dimandikan dan diberi makan di kliniknya. Keduanya juga diperiksa oleh dokter klinik dan hasilnya tidak ditemukan ada tanda-tanda penyakit yang signifikan. Kalau dari pemeriksaan fisik, tanda-tanda vitalnya bagus semua. Kenangan Hamka sebelum membusuk di rumah sempat buat video bahagiakan keluarga, sikap istri disorot. Sosok Hamka, pria yang meninggal bersama anaknya di Koja, Jakarta Utara, dikenal sebagai ayah yang sayang dengan keluarga. Terbukti semasa hidup Hamka rupanya selalu mengajak istri dan anaknya jalan-jalan hingga ke luar negeri. Tak lupa, Hamka juga mengabadikan momen bahagia tersebut dalam sebuah video. Siapa sangka, kini video-video tersebut hanya tinggal kenangan. Hamka dan anak bungsunya ditemukan membusuk di rumahnya di Jalan Balai Rakyat Koja, Jakarta Utara pada Sabtu 28 Oktober 2023. Sementara itu, istri Hamka, Nur Hikmah 30 tahun dan Afida ditemukan warga masih bernyawa namun kondisinya sangat lemas. Dikutip dari Tribun Trend, semasa hidup Hamka ternyata sangat dekat dengan kedua putrinya. Hal tersebut terlihat dari sejumlah video yang diunggah Hamka di media sosial Instagram. Sebulan sebelum meninggal, Hamka mengunggah video bersama istri dan anaknya sedang duduk di atas perahu. Sang istri menggunakan jilbab biru dengan topi jerami menggendong sang anak. "Rindu naik perahu di sini bersama tersayang," tulis Hamka dalam caption Instagram. Dikutip tribunjakarta.com Selasa 31 Oktober. Tak cuma itu, Hamka kerap mengunggah video saat mengajak Abid Kusyahi Akmah dan Afida umrah ke Tanah Suci Mekah. Hamka, istri dan dua anaknya tampak sangat hangat dan harmonis. Sejumlah netizen melihat unggahan Hamka turut menyoroti Nur Hikmah. Pasalnya Nur Hikmah tak mengungkapkan kematian sang suami dan bayinya. Ia justru memilih untuk tinggal bersama mayat keduanya. Nur Hikmah, istri Hamka, buka suara soal kematian suami dan bayinya. Setelah sadar Nur Hikmah tak mengenal suaminya yang tewas bersama anaknya di Koja, bahkan ia mengaku disekap. Keanehan Nur Hikmah tersebut memicu kecurigaan tentang kondisinya setelah peristiwa suami dan anaknya tewas membusuk tersebut. Diketahui Nur Hikmah dibawa ke klinik setelah kejadian bersama sang anak. Dalam kondisi lemas, ia dan anaknya kemudian mendapat perawatan. Diduga Nur Hikmah dan anak pertamanya sudah tidak makan selama peristiwa itu terjadi. Ia lantas diberi makan dan cukup tahap menyantap makanan yang diberikan. Setelah cukup tenang, ia lantas ditanya oleh bidan dan perawat di klinik tersebut. Namun pengakuan istri Hamka itu justru di luar dugaan. Ia menyatakan pria yang sudah tewas membusuk itu bukan suaminya. Selain itu, Nur Hikmah juga menyatakan bahwa ia dan keluarganya sudah mengalami penyekapan. Akan tapi istri Hamka pos travel umroh itu tidak menjelaskan siapa yang melakukan penyekapan dan seperti apa detailnya. Sama pengakuannya dengan Dr. Diana yang menangani Nur Hikmah kala itu menduga istri Hamka mengalami depresi berat. Pasalnya saat pertama kali Nur Hikmah terlihat linglung dan tidak nyambung saat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan. Ia membiarkan Hikmah diam sampai dirinya lebih tenang sebelum pada akhirnya memberikan penanganan lanjutan. Menurut Diana, kondisi Nur Hikmah dan anak sulungnya Afida sama-sama lemas ketika pertama kali diantar warga ke klinik. Pada saat pertama kali menerima kedatangan kedua korban, Diana mengaku merasa sangat prihatin atas kondisi kesehatan ibu dan anak tersebut. Diana menduga kedua korban sudah tak makan berhari-hari. Hal ini lantaran dari kondisi mereka yang sangat lemas dan kurus. Kondisi sang ibu tampak lebih parah dengan mulut pucat seperti kekurangan cairan. Sang anak, ungkap Diana, juga terlihat begitu lapar. Menurut Diana, kedua korban juga sempat dipanikkan dan diberikan makan di klinik. Setelah mendapat penanganan awal di klinik, ibu dan anak tersebut akhirnya dirujuk ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk ditangani lebih lanjut seiring proses penyelidikan. Gerak istri Hamka sebelum suami tewas membusuk, polisi dalami dugaan keracunan. Tumben lemas amat. Gerak-gerik Hamka 50 tahun dan istrinya NP 30 tahun makin disorot setelah suami dan putra bungsunya ditemukan membusuk di rumahnya di Koja, Jakarta Utara. Istri Hamka diketahui sempat membeli obat diare di warung kelontong milik Dila 35 tahun sebelum akhirnya tewas. Bahkan sebelumnya Hamka pun sempat membeli obat beberapa hari sebelum istrinya di tempat yang sama. Seperti diketahui, Hamka dan anak bungsu ditemukan meninggal dunia di rumahnya di Koja, Jakarta Utara. Berdasarkan penuturan Dila, istri Dila sempat membeli obat diare pada 16 Oktober. Sementara itu, seorang pedagang bernama Fitria
36 tahun menceritakan percakapan terakhir dengan Hamka sekitar awal Oktober 2023. Fitra kala itu sedang berdagang di samping rumah Hamka sempat merasa heran pada kondisi Hamka. Pasalnya Hamka terlihat lemas. Dalam percakapan itu Hamka mengaku bahwa dirinya sedang kurang sehat. Setelah percakapan singkat membeli dagangan Fitra, Hamka langsung masuk ke rumah. Terpisah, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Utara AKBP Iverson Manoso mengatakan, polisi juga menelusuri kemungkinan kematian Hamka dan anak bungsunya karena keracunan. Oleh karena itu, tim Indonesia Automatic Fingerprint Identification System melibatkan ahli toksikologi dalam olah tempat kejadian perkara pada Selasa 31 Oktober 2023. Bukan hanya itu, tim Inavis juga melibatkan ahli histopatologi forensik dan ahli psikologi forensik untuk mengungkap penyebab kematian keduanya. Beberapa barang bukti yang dibawa tim gabungan dari rumah tersebut berupa sampel cairan hingga sisa makanan. Pihak kepolisian belum bisa memeriksa istri Hamka karena kondisinya memprihatinkan. Padahal NP disebut-sebut sebagai saksi kunci untuk mengungkap penyebab kematian Hamka dan Agil. Setelah sadar, Nur Hikmah tak mengenal suaminya yang tewas bersama anaknya di Koja, bahkan ia mengaku disekap. Keanehan Nur Hikmah tersebut memicu kecurigaan tentang kondisinya setelah peristiwa suami dan anaknya tewas membusuk tersebut. Diketahui, Nur Hikmah dibawa ke klinik setelah kejadian bersama sang anak. Dalam kondisi lemas, ia dan anaknya kemudian mendapat perawatan. Diduga Nur Hikmah dan anak pertamanya sudah tidak makan selama peristiwa itu terjadi. Nur Hikmah lantas diberi makan dan cukup lahap menyantap makanan yang diberikan. Setelah cukup tenang, ia lantas ditanya oleh bidan dan perawat di klinik tersebut. Namun pengakuan istri Hamka justru di luar dugaan. Ia menyatakan pria yang sudah tewas membusuk itu bukan suaminya. Habis dibawa ke rumah sakit pelabuhan, istri Hamka sudah sadar. Terus ditanya bidan dan perawat. Katanya itu bukan suami saya yang meninggal, beber Serda Bambang. Selain itu, Nur Hikmah juga menyatakan bahwa ia dan keluarganya sudah mengalami penyekapan. Akan tetapi, istri Hamka bos travel umroh itu tidak menjelaskan siapa yang melakukan penyekapan dan seperti apa detailnya. Sama pengakuannya dengan Dr. Diana yang menangani Nur Hikmah kala itu menduga istri Hamka mengalami depresi berat. Pasalnya saat pertama kali Nur Hikmah terlihat linglung dan tidak nyambung saat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan. Ibu ke arah depresi ya, saya tanya, tidak nyambung. Ia membiarkan Hikmah diam sampai dirinya lebih tenang sebelum pada akhirnya memberikan penanganan lanjutan. Makanya setelah itu saya nggak ajak dia bicara lagi, biar tenang dulu aja, kata Diana. Dia cuma bilang pusing sama perutnya nyeri, jadi saya kasih obat lambung, kasih obat pusing, terus dikasih makan dan minuman mau, sambungnya. Menurut Diana, kondisi Nur Hikmah dan anak sulungnya Afida sama-sama lemas ketika pertama kali diantar warga ke klinik. Pada saat pertama kali menerima kedatangan kedua korban, Diana mengaku merasa sangat prihatin atas kondisi kesehatan ibu dan anak tersebut. Kalau pertama kali datang, dia diantar warga. Itu kondisi ibu dan anaknya sangat lemah dan cukup memprihatinkan, ucap Diana. Diana menduga kedua korban sudah tak makan berhari-hari. Hal ini terlihat dari kondisi mereka yang sangat lemas dan kurus. Kondisi sang ibu tampak lebih parah dengan mulut pucat seperti kekurangan cairan. Sang anak, ungkap Diana, juga terlihat begitu lapar. Mungkin karena sudah beberapa hari tidak makan, jadi si anak setelah dimandikan itu dia terlihat lapar sekali, jelasnya. Menurut Diana, kedua korban juga sempat dimandikan dan diberi makan di kliniknya. Keduanya juga diperiksa oleh dokter klinik dan hasilnya tidak ditemukan ada tanda-tanda penyakit yang signifikan. Kalau dari pemeriksaan fisik, tanda-tanda vitalnya bagus semua, kayak tensi, nadi, semuanya bagus. Nggak ada masalah, ucap Diana. NFH, istri Hamka bos travel umroh yang ditemukan tewas membusuk di rumah bersama balita 1,5 tahun, akhirnya kuak pernyataan. Hal tersebut terjadi manakala NFH sadar setelah diselamatkan dan dibawa ke RS Pelabuhan dari rumahnya. Melansir dari Tribun News Bogor, Selasa 31 Oktober 2023, Serda Bambang Babinsa Koramil 1 Koja Kodim 0502 Jakarta Utara, Serda Bambang Dwi Ratmoko mengurai cerita mengejutkan tersebut. Yakni saat istri Hamka akhirnya memberikan pernyataan terkait kabar suami dan anaknya tewas. Kepada bidan dan perawat, istri Hamka menyebut pria yang meninggal di rumahnya bukan sang suami. Habis dibawa ke rumah sakit pelabuhan, istri Hamka sudah sadar. Terus ditanya, katanya, itu bukan suami saya yang meninggal. Di bidan itu dikasih makan, anaknya itu segera makannya lahap, kata Serda Bambang. Sebelumnya, istri dari pria bernama Hamka Rusdi itu linglung setelah ditemukan lemas di dalam rumahnya di kawasan Tugu Koja, Jakarta Utara pada Sabtu 28 Oktober.
Dalam tayangan wawancara di YouTube iNews, Senda Bambang mengaku langsung menyelamatkan anak korban yang selamat. Posisi anak Hamka yang selamat itu berada di dalam kamar tidur. Yang umur 4 tahun yang anak cewek kita keluarin, terus yang satunya kita lihat udah meninggal anak yang umur 2 tahun, ungkap Senda Bambang. Curhat istri Hamka ke dokter bikin shock, cuek lihat suami dan anaknya tewas membusuk. Saya nggak kenal. Istri dari suami yang tewas bersama anaknya di Koja akhirnya berikan pernyataan. Nur Hikmah Fujianti, istri dari Hamka, agen travel umroh yang ditemukan tewas bersama anaknya, sempat melontarkan pernyataan kepada dokter setelah dievakuasi. Kepada dokter, istri Hamka mengaku tak kenal dengan suami dan anaknya yang telah tewas membusuk. Sontak mendengar jawaban Nur Hikmah Fujianti, sang dokter syok. Diketahui setelah dievakuasi, Nur Hikmah sempat dibawa ke klinik dekat rumahnya. Dokter Diana yang menangani Nur Hikmah kala itu menduga istri Hamka mengalami depresi berat. Pasalnya saat pertama kali Nur Hikmah terlihat linglung dan tidak nyambung saat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan. Ibu ke arah depresi ya? Saya tanya tidak nyambung. Ditanya di rumah ada siapa aja, dia bilangnya tidak kenal, ucap Diana. Karena melihat kondisi psikologis Hikmah yang tidak beres, Diana akhirnya berhenti bertanya. Ia membiarkan Hikmah diam sampai dirinya lebih tenang, sebelum pada akhirnya memberikan penanganan lanjutan. Makanya setelah itu saya nggak ajak dia bicara lagi, biar tenang dulu aja, kata Diana. Dia cuma bilang pusing sama perutnya nyeri, jadi saya kasih obat lambung, kasih obat pusing, terus dikasih makan dan minum, mau, sambungnya. Menurut Diana, kondisi Nur Hikmah dan anak sulungnya Afida sama-sama lemas ketika pertama kali diantar warga ke klinik. Pada saat pertama kali menerima kedatangan kedua korban, Diana mengaku merasa sangat prihatin atas kondisi kesehatan ibu dan anak tersebut. Diana menduga kedua korban sudah tak makan berhari-hari. Hal ini terlihat dari kondisi mereka yang sangat lemas dan kurus. Kondisi sang ibu tampak lebih parah dengan mulut pucat seperti kekurangan cairan. Sang anak, ungkap Diana, juga terlihat begitu lapar. Menurut Diana, kedua korban juga sempat dimandikan dan diberi makan di kliniknya. Keduanya juga diperiksa oleh dokter klinik dan hasilnya tidak ditemukan ada tanda-tanda penyakit yang signifikan. Kalau dari pemeriksaan fisik, tanda-tanda vitalnya bagus semua, kayak tensi, nadi, semuanya bagus, gak ada masalah, ucap Diana. Adapun setelah mendapatkan penanganan awal di klinik, ibu dan anak tersebut akhirnya dirujuk ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk ditangani lebih lanjut seiring proses penyelidikan. Sementara itu, dua anggota keluarga lainnya yang tewas membusuk yakni Hamka dan anak bungsu Abid Kushayi Akma baru dibawa ke rumah sakit pada Sabtu siang. Polisi membawa kedua jenazah korban ke RS Polri Kramat Jati untuk kepentingan otopsi dalam rangka mengungkap penyebab kematian keduanya. Suami dan bayinya tewas membusuk depan mata. Nur Hikmah bilang tidak kenal saat ditanya dokter. Nur Hikmah Fujianti, istri Hamka yang tewas membusuk bersama anak bungsu di Koja, melontarkan jawaban aneh ketika ditanyai oleh dokter klinik umum Sabtu 28 Oktober 2023 lalu. Hikmah bilang dirinya tidak mengenal suami dan anaknya yang tewas berhari-hari di depan matanya. Dokter klinik umum di dekat lokasi, Dr. Diana, mengungkapkan Hikmah diduga depresi berat lantaran terlihat linglung dan tidak nyambung saat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan. Ibu ke arah depresi ya? Saya tanya tidak nyambung. Ditanya di rumah ada siapa aja, dibilangnya tidak kenal, ucap Diana. Karena melihat kondisi psikologis Hikmah yang tidak beres, Diana akhirnya berhenti bertanya. Ia membiarkan Hikmah diam sampai dirinya lebih tenang, sebelum pada akhirnya memberikan penanganan lanjutan. Makanya setelah itu saya nggak ajak dia bicara lagi, biar tenang dulu aja, kata Diana. Dia cuma bilang pusing sama perutnya nyeri, jadi saya kasih obat lambung, kasih obat pusing, terus dikasih makan dan minum, mau, sambungnya. Menurut Diana, kondisi Nur Hikmah dan anak sulungnya Afida sama-sama lemas ketika pertama kali diantar warga ke klinik. Pada saat pertama kali menerima kedatangan kedua korban, Diana mengaku merasa sangat prihatin atas kondisi kesehatan ibu dan anak tersebut. Kalau pertama kali datang dia diantar warga, itu kondisi ibu dan anaknya sangat lemah dan cukup memprihatinkan, ucap Diana. Diana menduga kedua korban sudah tak makan berhari-hari. Hal ini terlihat dari kondisi mereka yang sangat lemas dan kurus. Kondisi sang ibu tampak lebih parah dengan mulut pucat seperti kekurangan cairan. Sang anak, ungkap Diana, juga terlihat begitu lapar. Menurut Diana, kedua korban juga sempat dimandikan dan diberi makan di kliniknya. Keduanya juga diperiksa oleh dokter klinik dan hasilnya tidak ditemukan ada tanda-tanda penyakit yang signifikan. Adapun setelah mendapatkan penanganan awal di klinik, ibu dan anak tersebut akhirnya dirujuk ke RS Polri Kramat Jati untuk ditangani lebih lanjut seiring proses penyelidikan.
Sementara itu, dua anggota keluarga lainnya yang tewas membusuk yakni Hamka dan anak bungsunya Abid Koshashi Akma baru dibawa ke rumah sakit pada Sabtu siang. Polisi membawa kedua jenazah korban ke RS Polri Kramat Jati untuk kepentingan otopsi dalam rangka mengungkap penyebab kematian keduanya. Setelah sadar, Nur Hikmah tak mengenal suaminya yang tewas bersama anaknya di Koja, bahkan ia mengaku disekap. Keanehan Nur Hikmah tersebut memicu kecurigaan tentang kondisinya setelah peristiwa suami dan anaknya tewas membusuk tersebut. Diketahui, Nur Hikmah dibawa ke klinik setelah kejadian bersama sang anak. Dalam kondisi lemas, ia dan anaknya kemudian mendapat perawatan. Diduga Nur Hikmah dan anak pertamanya sudah tidak makan selama peristiwa itu terjadi. Nur Hikmah lantas diberi makan dan cukup lahap menyantap makanan yang diberikan. Setelah cukup tenang, ia lantas ditanya oleh bidan dan perawat di klinik tersebut. Namun pengakuan istri Hamka justru di luar dugaan. Ia menyatakan pria yang sudah tewas membusuk itu bukan suaminya. Habis dibawa ke rumah sakit pelabuhan, istri Hamka sudah sadar. Terus ditanya bidan dan perawat. Katanya itu bukan suami saya yang meninggal, beber Serda Bambang. Selain itu, Nur Hikmah juga menyatakan bahwa ia dan keluarganya sudah mengalami penyekapan. Akan tetapi, istri Hamka bos travel umroh itu tidak menjelaskan siapa yang melakukan penyekapan dan seperti apa detailnya. Sama pengakuannya dengan Dr. Diana yang menangani Nur Hikmah kala itu menduga istri Hamka mengalami depresi berat. Pasalnya saat pertama kali Nur Hikmah terlihat linglung dan tidak nyambung saat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan. Ibu ke arah depresi ya, saya tanya, tidak nyambung. Ia membiarkan Hikmah diam sampai dirinya lebih tenang sebelum pada akhirnya memberikan penanganan lanjutan. Makanya setelah itu saya nggak ajak dia bicara lagi, biar tenang dulu aja, kata Diana. Dia cuma bilang pusing sama perutnya nyeri, jadi saya kasih obat lambung, kasih obat pusing, terus dikasih makan dan minuman mau, sambungnya. Menurut Diana, kondisi Nur Hikmah dan anak sulungnya Afida sama-sama lemas ketika pertama kali diantar warga ke klinik. Pada saat pertama kali menerima kedatangan kedua korban, Diana mengaku merasa sangat prihatin atas kondisi kesehatan ibu dan anak tersebut. Kalau pertama kali datang, dia diantar warga. Itu kondisi ibu dan anaknya sangat lemah dan cukup memprihatinkan, ucap Diana. Diana menduga kedua korban sudah tak makan berhari-hari. Hal ini terlihat dari kondisi mereka yang sangat lemas dan kurus. Kondisi sang ibu tampak lebih parah dengan mulut pucat seperti kekurangan cairan. Sang anak, ungkap Diana, juga terlihat begitu lapar. Mungkin karena sudah beberapa hari tidak makan, jadi si anak setelah dimandikan itu dia terlihat lapar sekali, jelasnya. Menurut Diana, kedua korban juga sempat dimandikan dan diberi makan di kliniknya. Keduanya juga diperiksa oleh dokter klinik dan hasilnya tidak ditemukan ada tanda-tanda penyakit yang signifikan. Kalau dari pemeriksaan fisik, tanda-tanda vitalnya bagus semua. Kenangan Hamka sebelum membusuk di rumah sempat buat video bahagiakan keluarga, sikap istri disorot. Sosok Hamka, pria yang meninggal bersama anaknya di Koja, Jakarta Utara, dikenal sebagai ayah yang sayang dengan keluarga. Terbukti semasa hidup Hamka rupanya selalu mengajak istri dan anaknya jalan-jalan hingga ke luar negeri. Tak lupa, Hamka juga mengabadikan momen bahagia tersebut dalam sebuah video. Siapa sangka, kini video-video tersebut hanya tinggal kenangan. Hamka dan anak bungsunya ditemukan membusuk di rumahnya di Jalan Balai Rakyat Koja, Jakarta Utara pada Sabtu 28 Oktober 2023. Sementara itu, istri Hamka, Nur Hikmah 30 tahun dan Afida ditemukan warga masih bernyawa namun kondisinya sangat lemas. Dikutip dari Tribun Trend, semasa hidup Hamka ternyata sangat dekat dengan kedua putrinya. Hal tersebut terlihat dari sejumlah video yang diunggah Hamka di media sosial Instagram. Sebulan sebelum meninggal, Hamka mengunggah video bersama istri dan anaknya sedang duduk di atas perahu. Sang istri menggunakan jilbab biru dengan topi jerami menggendong sang anak. "Rindu naik perahu di sini bersama tersayang," tulis Hamka dalam caption Instagram. Dikutip tribunjakarta.com Selasa 31 Oktober. Tak cuma itu, Hamka kerap mengunggah video saat mengajak Abid Koshashi Akma dan Afida umrah ke Tanah Suci Mekah. Hamka, istri dan dua anaknya tampak sangat hangat dan harmonis. Sejumlah netizen melihat unggahan Hamka turut menyoroti Nur Hikmah. Pasalnya Nur Hikmah tak mengungkapkan kematian sang suami dan bayinya. Ia justru memilih untuk tinggal bersama mayat keduanya. Nur Hikmah, istri Hamka, buka suara soal kematian suami dan bayinya. Setelah sadar, Nur Hikmah tak mengenal suaminya yang tewas bersama anaknya di Koja, bahkan ia mengaku disekap. Keanehan Nur Hikmah tersebut memicu kecurigaan tentang kondisinya setelah peristiwa suami dan anaknya tewas membusuk tersebut. Diketahui Nur Hikmah dibawa ke klinik setelah kejadian bersama sang anak.
Dalam kondisi lemas, ia dan anaknya kemudian mendapat perawatan. Diduga Nur Hikmah dan anak pertamanya sudah tidak makan selama peristiwa itu terjadi. Ia lantas diberi makan dan cukup tahap menyantap makanan yang diberikan. Setelah cukup tenang, ia lantas ditanya oleh bidan dan perawat di klinik tersebut. Namun pengakuan istri Hamka itu justru di luar dugaan. Ia menyatakan pria yang sudah tewas membusuk itu bukan suaminya. Selain itu, Nur Hikmah juga menyatakan bahwa ia dan keluarganya sudah mengalami penyekapan. Akan tapi istri Hamka pos travel umroh itu tidak menjelaskan siapa yang melakukan penyekapan dan seperti apa detailnya. Sama pengakuannya dengan Dr. Diana yang menangani Nur Hikmah kala itu menduga istri Hamka mengalami depresi berat. Pasalnya saat pertama kali Nur Hikmah terlihat linglung dan tidak nyambung saat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan. Ia membiarkan Hikmah diam sampai dirinya lebih tenang sebelum pada akhirnya memberikan penanganan lanjutan. Menurut Diana, kondisi Nur Hikmah dan anak sulungnya, Afida, sama-sama lemas ketika pertama kali diantar warga ke klinik. Pada saat pertama kali menerima kedatangan kedua korban, Diana mengaku merasa sangat prihatin atas kondisi kesehatan ibu dan anak tersebut. Diana menduga kedua korban sudah tak makan berhari-hari. Hal ini lantaran dari kondisi mereka yang sangat lemas dan kurus. Kondisi sang ibu tampak lebih parah dengan mulut pucat seperti kekurangan cairan. Sang anak, ungkap Diana, juga terlihat begitu lapar. Menurut Diana, kedua korban juga sempat dipanikkan dan diberikan makan di klinik. Setelah mendapat penanganan awal di klinik, ibu dan anak tersebut akhirnya dirujuk ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk ditangani lebih lanjut seiring proses penyelidikan. Gerak istri Hamka sebelum suami tewas membusuk, polisi dalami dugaan keracunan. Tumben lemas amat. Gerak-gerik Hamka 50 tahun dan istrinya NP 30 tahun makin disorot setelah suami dan putra bungsunya ditemukan membusuk di rumahnya di Koja, Jakarta Utara. Istri Hamka diketahui sempat membeli obat diare di warung kelontong milik Dila 35 tahun sebelum akhirnya tewas. Bahkan sebelumnya Hamka pun sempat membeli obat beberapa hari sebelum istrinya di tempat yang sama. Seperti diketahui, Hamka dan anak bungsu ditemukan meninggal dunia di rumahnya di Koja, Jakarta Utara. Berdasarkan penuturan Dila, istri Dila sempat membeli obat diare pada 16 Oktober. Sementara itu, seorang pedagang bernama Fitria 36 tahun menceritakan percakapan terakhir dengan Hamka sekitar awal Oktober 2023. Fitria kala itu sedang berdagang di samping rumah Hamka sempat merasa heran pada kondisi Hamka. Pasalnya Hamka terlihat lemas. Dalam percakapan itu Hamka mengaku bahwa dirinya sedang kurang sehat. Setelah percakapan singkat membeli dagangan Fitria, Hamka langsung masuk ke rumah. Terpisah, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Utara AKBP Iverson Manoso mengatakan, polisi juga menelusuri kemungkinan kematian Hamka dan anak bungsunya karena keracunan. Oleh karena itu, Tim Indonesia Automatic Fingerprint Identification System melibatkan ahli toksikologi dalam olah tempat kejadian perkara pada Selasa 31 Oktober 2023. Bukan hanya itu, tim Inavis juga melibatkan ahli histopatologi forensik dan ahli psikologi forensik untuk mengungkap penyebab kematian keduanya. Beberapa barang bukti yang dibawa tim gabungan dari rumah tersebut berupa sampel cairan hingga sisa makanan. Pihak kepolisian belum bisa memeriksa istri Hamka karena kondisinya memprihatinkan. Padahal NP disebut-sebut sebagai saksi kunci untuk mengungkap penyebab kematian Hamka dan Agil. Setelah sadar, Nur Hikmah tak mengenal suaminya yang tewas bersama anaknya di Koja, bahkan ia mengaku disekap. Keanehan Nur Hikmah tersebut memicu kecurigaan tentang kondisinya. Pengakuan istri Hamka justru di luar dugaan. Ia menyatakan pria yang sudah tewas membusuk itu bukan suaminya. Habis dibawa ke rumah sakit pelabuhan, istri Hamka sudah sadar. Terus ditanya bidan dan perawat. Katanya itu bukan suami saya yang meninggal, beber Serda Bambang. Selain itu, Nur Hikmah juga menyatakan bahwa ia dan keluarganya sudah mengalami penyekapan. Akan tetapi, istri Hamka bos travel umroh itu tidak menjelaskan siapa yang melakukan penyekapan dan seperti apa detailnya. Sama pengakuannya dengan Dr. Diana yang menangani Nur Hikmah kala itu menduga istri Hamka mengalami depresi berat. Pasalnya saat pertama kali Nur Hikmah terlihat linglung dan tidak nyambung saat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan. Ibu ke arah depresi ya, saya tanya, tidak nyambung. Ia membiarkan Hikmah diam sampai dirinya lebih tenang sebelum pada akhirnya memberikan penanganan lanjutan. Makanya setelah itu saya nggak ajak dia bicara lagi, biar tenang dulu aja, kata Diana. Dia cuma bilang pusing sama perutnya nyeri, jadi saya kasih obat lambung, kasih obat pusing, terus dikasih makan dan minuman mau, sambungnya. Menurut Diana, kondisi Nur Hikmah dan anak sulungnya Afida sama-sama lemas ketika pertama kali diantar warga ke klinik. Pada saat pertama kali menerima kedatangan kedua korban, Diana mengaku merasa sangat prihatin atas kondisi kesehatan ibu dan anak tersebut. Kalau pertama kali datang dia diantar warga, itu kondisi ibu dan anaknya sangat lemah dan cukup memprihatinkan, ucap Diana. Diana menduga kedua korban sudah tak makan berhari-hari. Hal ini terlihat dari kondisi mereka yang sangat lemas dan kurus.
Kondisi sang ibu tampak lebih parah dengan mulut pucat seperti kekurangan cairan. Sang anak, ungkap Diana, juga terlihat begitu lapar. Mungkin karena sudah beberapa hari tidak makan, jadi si anak setelah dimandikan itu dia terlihat lapar sekali jelasnya. Menurut Diana, kedua korban juga sempat dimandikan dan diberi makan di kliniknya. Keduanya juga diperiksa oleh dokter klinik dan hasilnya tidak ditemukan ada tanda-tanda penyakit yang signifikan. Kalau dari pemeriksaan fisik, tanda-tanda vitalnya bagus semua, kayak tensi, nadi, semuanya bagus. Gak ada masalah, ucap Diana. NFH, istri Hamka, bos travel umroh yang ditemukan tewas membusuk di rumah bersama balita 1,5 tahun, akhirnya kuak pernyataan. Hal tersebut terjadi manakala NFH sadar setelah diselamatkan dan dibawa ke RS Pelabuhan dari rumahnya. Melansir dari Tribun News Bogor, Selasa 31 Oktober 2023, Serda Bambang Babinsa Koramil 1 Koja Kodim 0502 Jakarta Utara, Serda Bambang Dwi Ratmoko mengurai cerita mengejutkan tersebut. Yakni saat istri Hamka akhirnya memberikan pernyataan terkait kabar suami dan anaknya tewas. Kepada bidan dan perawat, istri Hamka menyebut pria yang meninggal di rumahnya bukan sang suami. Habis dibawa ke rumah sakit Pelabuhan, istri Hamka sudah sadar. Terus ditanya, katanya, itu bukan suami saya yang meninggal. Di bidan itu dikasih makan, anaknya itu segera makannya lahap, kata Serda Bambang. Sebelumnya, istri dari pria bernama Hamka Rusdi itu linglung setelah ditemukan lemas di dalam rumahnya di kawasan Tugu Koja, Jakarta Utara pada Sabtu 28 Oktober. Dalam tayangan wawancara di YouTube iNews, Serda Bambang mengaku langsung menyelamatkan anak korban yang selamat. Posisi anak Hamka yang selamat itu berada di dalam kamar tidur. Yang umur 4 tahun yang anak cewek kita keluarin, terus yang satunya kita lihat udah meninggal anak yang umur 2 tahun, ungkap Serda Bambang. Curhat istri Hamka ke dokter bikin shock, cuek lihat suami dan anaknya tewas membusuk. Saya nggak kenal. Istri dari suami yang tewas bersama anaknya di Koja akhirnya berikan pernyataan. Nur Hikmah Fujianti, istri dari Hamka, agen travel umroh yang ditemukan tewas bersama anaknya, sempat melontarkan pernyataan kepada dokter setelah dievakuasi. Kepada dokter, istri Hamka mengaku tak kenal dengan suami dan anaknya yang telah tewas membusuk. Sontak mendengar jawaban Nur Hikmah Fujianti, sang dokter syok. Diketahui setelah dievakuasi, Nur Hikmah sempat dibawa ke klinik dekat rumahnya. Dokter Diana yang menangani Nur Hikmah kala itu menduga istri Hamka mengalami depresi berat. Pasalnya saat pertama kali Nur Hikmah terlihat linglung dan tidak nyambung saat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan. Ibu ke arah depresi ya? Saya tanya tidak nyambung. Ditanya di rumah ada siapa aja, dia bilangnya tidak kenal, ucap Diana. Karena melihat kondisi psikologis Hikmah yang tidak beres, Diana akhirnya berhenti bertanya. Ia membiarkan Hikmah diam sampai dirinya lebih tenang, sebelum pada akhirnya memberikan penanganan lanjutan. Makanya setelah itu saya nggak ajak dia bicara lagi, biar tenang dulu aja, kata Diana. Dia cuma bilang pusing sama perutnya nyeri, jadi saya kasih obat lambung, kasih obat pusing, terus dikasih makan dan minum, mau, sambungnya. Menurut Diana, kondisi Nur Hikmah dan anak sulungnya Afida sama-sama lemas ketika pertama kali diantar warga ke klinik. Pada saat pertama kali menerima kedatangan kedua korban, Diana mengaku merasa sangat prihatin atas kondisi kesehatan ibu dan anak tersebut. Diana menduga kedua korban sudah tak makan berhari-hari. Hal ini terlihat dari kondisi mereka yang sangat lemas dan kurus. Kondisi sang ibu tampak lebih parah dengan mulut pucat seperti kekurangan cairan. Sang anak, ungkap Diana, juga terlihat begitu lapar. Menurut Diana, kedua korban juga sempat dimandikan dan diberi makan di kliniknya. Keduanya juga diperiksa oleh dokter klinik dan hasilnya tidak ditemukan ada tanda-tanda penyakit yang signifikan. Kalau dari pemeriksaan fisik, tanda-tanda vitalnya bagus semua, kayak tensi, nadi, semuanya bagus, gak ada masalah, ucap Diana. Adapun setelah mendapatkan penanganan awal di klinik, ibu dan anak tersebut akhirnya dirujuk ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk ditangani lebih lanjut seiring proses penyelidikan. Sementara itu, dua anggota keluarga lainnya yang tewas membusuk yakni Hamka dan anak bungsu Abid Kushayi Akma baru dibawa ke rumah sakit pada Sabtu siang. Polisi membawa kedua jenazah korban ke RS Polri Kramat Jati untuk kepentingan otopsi dalam rangka mengungkap penyebab kematian keduanya. Suami dan bayinya tewas membusuk depan mata, Nur Hikmah bilang tidak kenal saat ditanya dokter. Nur Hikmah Fujianti, istri Hamka yang tewas membusuk bersama anak bungsu di Koja, melontarkan jawaban aneh ketika ditanyai oleh dokter klinik umum Sabtu 28 Oktober 2023 lalu.
Hikmah bilang dirinya tidak mengenal suami dan anaknya yang tewas berhari-hari di depan matanya. Dokter klinik umum di dekat lokasi, Dr. Diana mengungkapkan Hikmah diduga depresi berat lantaran terlihat linglung dan tidak nyambung saat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan. Ibu ke arah depresi ya? Saya tanya tidak nyambung, ditanya di rumah ada siapa aja, dibilangnya tidak kenal, ucap Diana. Karena melihat kondisi psikologis Hikmah yang tidak beres, Diana akhirnya berhenti bertanya. Ia membiarkan Hikmah diam sampai dirinya lebih tenang, sebelum pada akhirnya memberikan penanganan lanjutan. Makanya setelah itu saya nggak ajak dia bicara lagi, biar tenang dulu aja, kata Diana. Dia cuma bilang pusing sama perutnya nyeri, jadi saya kasih obat lambung, kasih obat pusing, terus dikasih makan dan minum mau, sambungnya. Menurut Diana, kondisi Nur Hikmah dan anak sulungnya Afida sama-sama lemas ketika pertama kali diantar warga ke klinik. Pada saat pertama kali menerima kedatangan kedua korban, Diana mengaku merasa sangat prihatin atas kondisi kesehatan ibu dan anak tersebut. Kalau pertama kali datang dia diantar warga, itu kondisi ibu dan anaknya sangat lemah dan cukup memprihatinkan, ucap Diana. Diana menduga kedua korban sudah tak makan berhari-hari. Hal ini terlihat dari kondisi mereka yang sangat lemas dan kurus. Kondisi sang ibu tampak lebih parah dengan mulut pucat seperti kekurangan cairan. Sang anak, ungkap Diana, juga terlihat begitu lapar. Menurut Diana, kedua korban juga sempat dimandikan dan diberi makan di kliniknya. Keduanya juga diperiksa oleh dokter klinik dan hasilnya tidak ditemukan ada tanda-tanda penyakit yang signifikan. Adapun setelah mendapatkan penanganan awal di klinik, ibu dan anak tersebut akhirnya dirujuk ke RS Polri Kramat Jati untuk ditangani lebih lanjut seiring proses penyelidikan. Sementara itu, dua anggota keluarga lainnya yang tewas membusuk yakni Hamka dan anak bungsunya Abid Koshashi Akma baru dibawa ke rumah sakit pada Sabtu siang. Polisi membawa kedua jenazah korban ke RS Polri Kramat Jati untuk kepentingan otopsi dalam rangka mengungkap penyebab kematian keduanya. Setelah sadar, Nur Hikmah tak mengenal suaminya yang tewas bersama anaknya di Koja, bahkan ia mengaku disekap. Keanehan Nur Hikmah tersebut memicu kecurigaan tentang kondisinya setelah peristiwa suami dan anaknya tewas membusuk tersebut. Diketahui, Nur Hikmah dibawa ke klinik setelah kejadian bersama sang anak. Dalam kondisi lemas, ia dan anaknya kemudian mendapat perawatan. Diduga Nur Hikmah dan anak pertamanya sudah tidak makan selama peristiwa itu terjadi. Nur Hikmah lantas diberi makan dan cukup lahap menyantap makanan yang diberikan. Setelah cukup tenang, ia lantas ditanya oleh bidan dan perawat di klinik tersebut. Namun pengakuan istri Hamka justru di luar dugaan. Ia menyatakan pria yang sudah tewas membusuk itu bukan suaminya. Habis dibawa ke rumah sakit pelabuhan, istri Hamka sudah sadar. Terus ditanya bidan dan perawat, katanya itu bukan suami saya yang meninggal, beber Serda Bambang. Selain itu, Nur Hikmah juga menyatakan bahwa ia dan keluarganya sudah mengalami penyekapan. Akan tetapi, istri Hamka, bos travel umroh itu tidak menjelaskan siapa yang melakukan penyekapan dan seperti apa detailnya. Sama pengakuannya dengan Dr. Diana yang menangani Nur Hikmah kala itu menduga istri Hamka mengalami depresi berat. Pasalnya saat pertama kali Nur Hikmah terlihat linglung dan tidak nyambung saat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan. Ibu ke arah depresi ya? Saya tanya, tidak nyambung. Ia membiarkan Hikmah diam sampai dirinya lebih tenang sebelum pada akhirnya memberikan penanganan lanjutan. Makanya setelah itu saya nggak ajak dia bicara lagi, biar tenang dulu aja, kata Diana. Dia cuma bilang pusing sama perutnya nyeri, jadi saya kasih obat lambung, kasih obat pusing, terus dikasih makan dan minuman mau, sambungnya. Menurut Diana, kondisi Nur Hikmah dan anak sulungnya Afida sama-sama lemas ketika pertama kali diantar warga ke klinik. Pada saat pertama kali menerima kedatangan kedua korban, Diana mengaku merasa sangat prihatin atas kondisi kesehatan ibu dan anak tersebut. Kalau pertama kali datang, dia diantar warga. Itu kondisi ibu dan anaknya sangat lemah dan cukup memprihatinkan, ucap Diana. Diana menduga kedua korban sudah tak makan berhari-hari. Hal ini terlihat dari kondisi mereka yang sangat lemas dan kurus. Kondisi sang ibu tampak lebih parah dengan mulut pucat seperti kekurangan cairan. Sang anak, ungkap Diana, juga terlihat begitu lapar. Mungkin karena sudah beberapa hari tidak makan, jadi si anak setelah dimandikan itu dia terlihat lapar sekali, jelasnya. Menurut Diana, kedua korban juga sempat dimandikan dan diberi makan di kliniknya. Keduanya juga diperiksa oleh dokter klinik dan hasilnya tidak ditemukan ada tanda-tanda penyakit yang signifikan. Kalau dari pemeriksaan fisik, tanda-tanda vitalnya bagus semua.
Kenangan Hamka sebelum membusuk di rumah sempat buat video bahagiakan keluarga, sikap istri disorot. Sosok Hamka, pria yang meninggal bersama anaknya di Koja, Jakarta Utara, dikenal sebagai ayah yang sayang dengan keluarga. Terbukti semasa hidup Hamka rupanya selalu mengajak istri dan anaknya jalan-jalan hingga ke luar negeri. Tak lupa, Hamka juga mengabadikan momen bahagia tersebut dalam sebuah video. Siapa sangka, kini video-video tersebut hanya tinggal kenangan. Hamka dan anak bungsunya ditemukan membusuk di rumahnya di Jalan Balai Rakyat Koja, Jakarta Utara pada Sabtu 28 Oktober 2023. Sementara itu, istri Hamka Nur Hikmah 30 tahun dan Afida ditemukan warga masih bernyawa namun kondisinya sangat lemas. Dikutip dari Tribun Trends, semasa hidup Hamka ternyata sangat dekat dengan kedua putrinya. Hal tersebut terlihat dari sejumlah video yang diunggah Hamka di media sosial Instagram. Sebulan sebelum meninggal, Hamka mengunggah video bersama istri dan anaknya sedang duduk di atas perahu. Sang istri menggunakan jilbab biru dengan topi jerami menggendong sang anak. "Rindu naik perahu di sini bersama tersayang," tulis Hamka dalam caption Instagram. Dikutip tribunjakarta.com Selasa 31 Oktober. Tak cuma itu, Hamka kerap mengunggah video saat mengajak Abid Kusyahi Akmah dan Afida umrah ke Tanah Suci Mekah. Hamka, istri dan dua anaknya tampak sangat hangat dan harmonis. Sejumlah netizen melihat unggahan Hamka turut menyoroti Nur Hikmah. Pasalnya Nur Hikmah tak mengungkapkan kematian sang suami dan bayinya. Ia justru memilih untuk tinggal bersama mayat keduanya. Nur Hikmah, istri Hamka, buka suara soal kematian suami dan bayinya. Setelah sadar Nur Hikmah tak mengenal suaminya yang tewas bersama anaknya di Koja, bahkan ia mengaku disekap. Keanehan Nur Hikmah tersebut memicu kecurigaan tentang kondisinya setelah peristiwa suami dan anaknya tewas membusuk tersebut. Diketahui Nur Hikmah dibawa ke klinik setelah kejadian bersama sang anak. Dalam kondisi lemas, ia dan anaknya kemudian mendapat perawatan. Diduga Nur Hikmah dan anak pertamanya sudah tidak makan selama peristiwa itu terjadi. Ia lantas diberi makan dan cukup tahap menyantap makanan yang diberikan. Setelah cukup tenang, ia lantas ditanya oleh bidan dan perawat di klinik tersebut. Namun pengakuan istri Hamka itu justru di luar dugaan. Ia menyatakan pria yang sudah tewas membusuk itu bukan suaminya. Selain itu, Nur Hikmah juga menyatakan bahwa ia dan keluarganya sudah mengalami penyekapan. Akan tapi istri Hamka pos travel umroh itu tidak menjelaskan siapa yang melakukan penyekapan dan seperti apa detailnya. Sama pengakuannya dengan Dr. Diana yang menangani Nur Hikmah kala itu menduga istri Hamka mengalami depresi berat. Pasalnya saat pertama kali Nur Hikmah terlihat linglung dan tidak nyambung saat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan. Ia membiarkan Hikmah diam sampai dirinya lebih tenang, sebelum pada akhirnya memberikan penanganan lanjutan. Menurut Diana, kondisi Nur Hikmah dan anak sulungnya Afida sama-sama lemas ketika pertama kali diantar warga ke klinik. Pada saat pertama kali menerima kedatangan kedua korban, Diana mengaku merasa sangat prihatin atas kondisi kesehatan ibu dan anak tersebut. Diana menduga kedua korban sudah tak makan berhari-hari. Hal ini lantaran dari kondisi mereka yang sangat lemas dan kurus. Kondisi sang ibu tampak lebih parah dengan mulut pucat seperti kekurangan cairan. Sang anak, ungkap Diana, juga terlihat begitu lapar. Menurut Diana, kedua korban juga sempat dipandikan dan diberikan makan di klinik. Setelah mendapat penanganan awal di klinik, ibu dan anak tersebut akhirnya dirujuk ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk ditangani lebih lanjut seiring proses penyelidikan. Gerak istri Hamka sebelum suami tewas membusuk. Polisi dalami dugaan keracunan. Tumben lemas amat. Gerak-gerik Hamka 50 tahun dan istrinya NP 30 tahun makin disorot setelah suami dan putra bungsunya ditemukan membusuk di rumahnya di Koja, Jakarta Utara. Istri Hamka diketahui sempat membeli obat diare di warung kelontong milik Dila 35 tahun sebelum akhirnya tewas. Bahkan sebelumnya Hamka pun sempat membeli obat beberapa hari sebelum istrinya di tempat yang sama. Seperti diketahui, Hamka dan anak bungsu ditemukan meninggal dunia di rumahnya di Koja, Jakarta Utara. Berdasarkan penuturan Dila, istri Dila sempat membeli obat diare pada 16 Oktober. Sementara itu, seorang pedagang bernama Fitria 36 tahun menceritakan percakapan terakhir dengan Hamka sekitar awal Oktober 2023. Fitri kala itu sedang berdagang di samping rumah Hamka sempat merasa heran pada kondisi Hamka. Pasalnya Hamka terlihat lemas. Dalam percakapan itu Hamka mengaku bahwa dirinya sedang kurang sehat. Setelah percakapan singkat membeli dagangan Fitra, Hamka langsung masuk ke rumah. Terpisah, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Utara AKBP Iverson Manoso mengatakan, polisi juga menelusuri kemungkinan kematian Hamka dan anak bungsunya karena keracunan. Oleh karena itu, Tim Indonesia Automatic Fingerprint Identification System melibatkan ahli toksikologi dalam olah tempat kejadian perkara pada Selasa 31 Oktober 2023. Bukan hanya itu, tim Inavis juga melibatkan ahli histopatologi forensik dan ahli psikologi forensik untuk mengungkap penyebab kematian keduanya. Beberapa barang bukti yang dibawa tim gabungan dari rumah tersebut berupa sampel cairan hingga sisa makanan. Pihak kepolisian belum bisa memeriksa istri Hamka karena kondisinya memprihatinkan. Padahal NP disebut-sebut sebagai saksi kunci untuk mengungkap penyebab kematian Hamka dan Agyo.
Setelah sadar, Nur Hikmah tak mengenal suaminya yang tewas bersama anaknya di Koja, bahkan ia mengaku disekap. Keanehan Nur Hikmah tersebut memicu kecurigaan tentang kondisinya setelah peristiwa suami dan anaknya tewas membusuk tersebut. Diketahui, Nur Hikmah dibawa ke klinik setelah kejadian bersama sang anak. Dalam kondisi lemas, ia dan anaknya kemudian mendapat perawatan. Diduga Nur Hikmah dan anak pertamanya sudah tidak makan selama peristiwa itu terjadi. Nur Hikmah lantas diberi makan dan cukup lahap menyantap makanan yang diberikan. Setelah cukup tenang, ia lantas ditanya oleh bidan dan perawat di klinik tersebut. Namun pengakuan istri Hamka justru di luar dugaan. Ia menyatakan pria yang sudah tewas membusuk itu bukan suaminya. Habis dibawa ke rumah sakit pelabuhan, istri Hamka sudah sadar. Terus ditanya bidan dan perawat. Katanya itu bukan suami saya yang meninggal, beber Serda Bambang. Selain itu, Nur Hikmah juga menyatakan bahwa ia dan keluarganya sudah mengalami penyekapan. Akan tetapi, istri Hamka bos travel umroh itu tidak menjelaskan siapa yang melakukan penyekapan dan seperti apa detailnya. Sama pengakuannya dengan Dr. Diana yang menangani Nur Hikmah kala itu menduga istri Hamka mengalami depresi berat. Pasalnya saat pertama kali Nur Hikmah terlihat linglung dan tidak nyambung saat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan. Ibu ke arah depresi ya, saya tanya, tidak nyambung. Ia membiarkan Hikmah diam sampai dirinya lebih tenang sebelum pada akhirnya memberikan penanganan lanjutan. Makanya setelah itu saya nggak ajak dia bicara lagi, biar tenang dulu aja, kata Diana. Dia cuma bilang pusing sama perutnya nyeri, jadi saya kasih obat lambung, kasih obat pusing, terus dikasih makan dan minuman mau, sambungnya. Menurut Diana, kondisi Nur Hikmah dan anak sulungnya Afida sama-sama lemas ketika pertama kali diantar warga ke klinik. Pada saat pertama kali menerima kedatangan kedua korban, Diana mengaku merasa sangat prihatin atas kondisi kesehatan ibu dan anak tersebut. Kalau pertama kali datang dia diantar warga, itu kondisi ibu dan anaknya sangat lemah dan cukup memprihatinkan, ucap Diana. Diana menduga kedua korban sudah tak makan berhari-hari. Hal ini terlihat dari kondisi mereka yang sangat lemas dan kurus. Kondisi sang ibu tampak lebih parah dengan mulut pucat seperti kekurangan cairan. Sang anak, ungkap Diana, juga terlihat begitu lapar. Mungkin karena sudah beberapa hari tidak makan, jadi si anak setelah dimandikan itu dia terlihat lapar sekali, jelasnya. Menurut Diana, kedua korban juga sempat dimandikan dan diberi makan di kliniknya. Keduanya juga diperiksa oleh dokter klinik dan hasilnya tidak ditemukan ada tanda-tanda penyakit yang signifikan. Kalau dari pemeriksaan fisik, tanda-tanda vitalnya bagus semua, kayak tensi, nadi, semuanya bagus. Nggak ada masalah, ucap Diana. NFH, istri Hamka bos travel umroh yang ditemukan tewas membusuk di rumah bersama balita 1,5 tahun, akhirnya kuak pernyataan. Hal tersebut terjadi manakala NFH sadar setelah diselamatkan dan dibawa ke RS Pelabuhan dari rumahnya. Melansir dari Tribun News Bogor, Selasa 31 Oktober 2023, Serda Bambang Babinsa Koramil 1 Koja Kodim 0502 Jakarta Utara, Serda Bambang Dwi Ratmoko mengurai cerita mengejutkan tersebut. Yakni saat istri Hamka akhirnya memberikan pernyataan terkait kabar suami dan anaknya tewas. Kepada bidan dan perawat, istri Hamka menyebut pria yang meninggal di rumahnya bukan sang suami. Habis dibawa ke rumah sakit pelabuhan, istri Hamka sudah sadar. Terus ditanya, katanya, itu bukan suami saya yang meninggal. Di bidan itu dikasih makan, anaknya itu segera makannya lahap, kata Serda Bambang. Sebelumnya, istri dari pria bernama Hamka Rusdi itu linglung setelah ditemukan lemas di dalam rumahnya di kawasan Tugu Koja, Jakarta Utara pada Sabtu 28 Oktober. Dalam tayangan wawancara di YouTube iNews, Serda Bambang mengaku langsung menyelamatkan anak korban yang selamat. Posisi anak Hamka yang selamat itu berada di dalam kamar tidur. Yang umur 4 tahun yang anak cewek kita keluarin, terus yang satunya kita lihat udah meninggal anak yang umur 2 tahun, ungkap Serda Bambang. Curhat istri Hamka ke dokter bikin shock, cuek lihat suami dan anaknya tewas membusuk. Saya nggak kenal. Istri dari suami yang tewas bersama anaknya di Koja akhirnya berikan pernyataan. Nur Hikmah Fujianti, istri dari Hamka, agen travel umroh yang ditemukan tewas bersama anaknya, sempat melontarkan pernyataan kepada dokter setelah dievakuasi. Kepada dokter, istri Hamka mengaku tak kenal dengan suami dan anaknya yang telah tewas membusuk. Sontak mendengar jawaban Nur Hikmah Fujianti, sang dokter syok. Diketahui setelah dievakuasi, Nur Hikmah sempat dibawa ke klinik dekat rumahnya. Dokter Diana yang menangani Nur Hikmah kala itu menduga istri Hamka mengalami depresi berat.
Pasalnya saat pertama kali Nur Hikmah terlihat linglung dan tidak nyambung saat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan. Ibu ke arah depresi ya? Saya tanya tidak nyambung. Ditanya di rumah ada siapa aja, dia bilangnya tidak kenal, ucap Diana. Karena melihat kondisi psikologis Hikmah yang tidak beres, Diana akhirnya berhenti bertanya. Ia membiarkan Hikmah diam sampai dirinya lebih tenang, sebelum pada akhirnya memberikan penanganan lanjutan. Makanya setelah itu saya nggak ajak dia bicara lagi, biar tenang dulu aja, kata Diana. Dia cuma bilang pusing sama perutnya nyeri, jadi saya kasih obat lambung, kasih obat pusing, terus dikasih makan dan minum, mau, sambungnya. Menurut Diana, kondisi Nur Hikmah dan anak sulungnya Afida sama-sama lemas ketika pertama kali diantar warga ke klinik. Pada saat pertama kali menerima kedatangan kedua korban, Diana mengaku merasa sangat prihatin atas kondisi kesehatan ibu dan anak tersebut. Diana menduga kedua korban sudah tak makan berhari-hari. Hal ini terlihat dari kondisi mereka yang sangat lemas dan kurus. Kondisi sang ibu tampak lebih parah dengan mulut pucat seperti kekurangan cairan. Sang anak, ungkap Diana, juga terlihat begitu lapar. Menurut Diana, kedua korban juga sempat dimandikan dan diberi makan di kliniknya. Keduanya juga diperiksa oleh dokter klinik dan hasilnya tidak ditemukan ada tanda-tanda penyakit yang signifikan. Kalau dari pemeriksaan fisik, tanda-tanda vitalnya bagus semua, kayak tensi, nadi, semuanya bagus, gak ada masalah, ucap Diana. Adapun setelah mendapatkan penanganan awal di klinik, ibu dan anak tersebut akhirnya dirujuk ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk ditangani lebih lanjut seiring proses penyelidikan. Sementara itu, dua anggota keluarga lainnya yang tewas membusuk yakni Hamka dan anak bungsu Abid Kushayi Akma baru dibawa ke rumah sakit pada Sabtu siang. Polisi membawa kedua jenazah korban ke RS Polri Kramat Jati untuk kepentingan otopsi dalam rangka mengungkap penyebab kematian keduanya. Suami dan bayinya tewas membusuk depan mata, Nur Hikmah bilang tidak kenal saat ditanya dokter. Nur Hikmah Fujianti, istri Hamka yang tewas membusuk bersama anak bungsu di Koja, melontarkan jawaban aneh ketika ditanyai oleh dokter klinik umum Sabtu 28 Oktober 2023 lalu. Hikmah bilang dirinya tidak mengenal suami dan anaknya yang tewas berhari-hari di depan matanya. Dokter klinik umum di dekat lokasi, Dr. Diana, mengungkapkan Hikmah diduga depresi berat lantaran terlihat linglung dan tidak nyambung saat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan. Ibu ke arah depresi ya? Saya tanya tidak nyambung. Ditanya di rumah ada siapa aja, dibilangnya tidak kenal, ucap Diana. Karena melihat kondisi psikologis Hikmah yang tidak beres, Diana akhirnya berhenti bertanya. Ia membiarkan Hikmah diam sampai dirinya lebih tenang, sebelum pada akhirnya memberikan penanganan lanjutan. Makanya setelah itu saya nggak ajak dia bicara lagi, biar tenang dulu aja, kata Diana. Dia cuma bilang pusing sama perutnya nyeri, jadi saya kasih obat lambung, kasih obat pusing, terus dikasih makan dan minum, mau, sambungnya. Menurut Diana, kondisi Nur Hikmah dan anak sulungnya Afida sama-sama lemas ketika pertama kali diantar warga ke klinik. Pada saat pertama kali menerima kedatangan kedua korban, Diana mengaku merasa sangat prihatin atas kondisi kesehatan ibu dan anak tersebut. Kalau pertama kali datang dia diantar warga, itu kondisi ibu dan anaknya sangat lemah dan cukup memprihatinkan, ucap Diana. Diana menduga kedua korban sudah tak makan berhari-hari. Hal ini terlihat dari kondisi mereka yang sangat lemas dan kurus. Kondisi sang ibu tampak lebih parah dengan mulut pucat seperti kekurangan cairan. Sang anak, ungkap Diana, juga terlihat begitu lapar. Menurut Diana, kedua korban juga sempat dimandikan dan diberi makan di kliniknya. Keduanya juga diperiksa oleh dokter klinik dan hasilnya tidak ditemukan ada tanda-tanda penyakit yang signifikan. Adapun setelah mendapatkan penanganan awal di klinik, ibu dan anak tersebut akhirnya dirujuk ke RS Polri Kramat Jati untuk ditangani lebih lanjut seiring proses penyelidikan. Sementara itu, dua anggota keluarga lainnya yang tewas membusuk yakni Hamka dan anak bungsunya Abid Kushayi Akma baru dibawa ke rumah sakit pada Sabtu siang. Polisi membawa kedua jenazah korban ke RS Polri Kramat Jati untuk kepentingan otopsi dalam rangka mengungkap penyebab kematian keduanya. Setelah sadar, Nur Hikmah tak mengenal suaminya yang tewas bersama anaknya di Koja, bahkan ia mengaku disekap. Keanehan Nur Hikmah tersebut memicu kecurigaan tentang kondisinya setelah peristiwa suami dan anaknya tewas membusuk tersebut. Diketahui, Nur Hikmah dibawa ke klinik setelah kejadian bersama sang anak. Dalam kondisi lemas, ia dan anaknya kemudian mendapat perawatan. Diduga Nur Hikmah dan anak pertamanya sudah tidak makan selama peristiwa itu terjadi. Nur Hikmah lantas diberi makan dan cukup lahap menyantap makanan yang diberikan. Setelah cukup tenang, ia lantas ditanya oleh bidan dan perawat di klinik tersebut. Namun pengakuan istri Hamka justru di luar dugaan. Ia menyatakan pria yang sudah tewas membusuk itu bukan suaminya.
Habis dibawa ke rumah sakit pelabuhan, istri Hamka sudah sadar. Terus ditanya bidan dan perawat. Katanya itu bukan suami saya yang meninggal, beber Serda Bambang. Selain itu, Nur Hikmah juga menyatakan bahwa ia dan keluarganya sudah mengalami penyekapan. Akan tetapi, istri Hamka bos travel umroh itu tidak menjelaskan siapa yang melakukan penyekapan dan seperti apa detailnya. Sama pengakuannya dengan Dr. Diana yang menangani Nur Hikmah kala itu menduga istri Hamka mengalami depresi berat. Pasalnya saat pertama kali Nur Hikmah terlihat linglung dan tidak nyambung saat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan. Ibu ke arah depresi ya, saya tanya, tidak nyambung. Ia membiarkan Hikmah diam sampai dirinya lebih tenang sebelum pada akhirnya memberikan penanganan lanjutan. Makanya setelah itu saya nggak ajak dia bicara lagi, biar tenang dulu aja, kata Diana. Dia cuma bilang pusing sama perutnya nyeri, jadi saya kasih obat lambung, kasih obat pusing, terus dikasih makan dan minuman mau, sambungnya. Menurut Diana, kondisi Nur Hikmah dan anak sulungnya Afida sama-sama lemas ketika pertama kali diantar warga ke klinik. Pada saat pertama kali menerima kedatangan kedua korban, Diana mengaku merasa sangat prihatin atas kondisi kesehatan ibu dan anak tersebut. Kalau pertama kali datang, dia diantar warga. Itu kondisi ibu dan anaknya sangat lemah dan cukup memprihatinkan, ucap Diana. Diana menduga kedua korban sudah tak makan berhari-hari. Hal ini terlihat dari kondisi mereka yang sangat lemas dan kurus. Kondisi sang ibu tampak lebih parah dengan mulut pucat seperti kekurangan cairan. Sang anak, ungkap Diana, juga terlihat begitu lapar. Mungkin karena sudah beberapa hari tidak makan, jadi si anak setelah dimandikan itu dia terlihat lapar sekali, jelasnya. Menurut Diana, kedua korban juga sempat dimandikan dan diberi makan di kliniknya. Keduanya juga diperiksa oleh dokter klinik dan hasilnya tidak ditemukan ada tanda-tanda penyakit yang signifikan. Kalau dari pemeriksaan fisik, tanda-tanda vitalnya bagus semua. Kenangan Hamka sebelum membusuk di rumah sempat buat video bahagiakan keluarga, sikap istri disorot. Sosok Hamka, pria yang meninggal bersama anaknya di Koja, Jakarta Utara, dikenal sebagai ayah yang sayang dengan keluarga. Terbukti semasa hidup Hamka rupanya selalu mengajak istri dan anaknya jalan-jalan hingga ke luar negeri. Tak lupa, Hamka juga mengabadikan momen bahagia tersebut dalam sebuah video. Siapa sangka, kini video-video tersebut hanya tinggal kenangan. Hamka dan anak bungsunya ditemukan membusuk di rumahnya di Jalan Balai Rakyat Koja, Jakarta Utara pada Sabtu 28 Oktober 2023. Sementara itu, istri Hamka, Nur Hikmah 30 tahun dan Afida ditemukan warga masih bernyawa namun kondisinya sangat lemas. Dikutip dari Tribun Trends, semasa hidup Hamka ternyata sangat dekat dengan kedua putrinya. Hal tersebut terlihat dari sejumlah video yang diunggah Hamka di media sosial Instagram. Sebulan sebelum meninggal, Hamka mengunggah video bersama istri dan anaknya sedang duduk di atas perahu. Sang istri menggunakan jilbab biru dengan topi jerami menggendong sang anak. "Rindu naik perahu di sini bersama tersayang," tulis Hamka dalam caption Instagram. Dikutip tribunjakarta.com Selasa 31 Oktober. Tak cuma itu, Hamka kerap mengunggah video saat mengajak Abid Kusyahi Akmah dan Afida umrah ke Tanah Suci Mekah. Hamka, istri dan dua anaknya tampak sangat hangat dan harmonis. Sejumlah netizen melihat unggahan Hamka turut menyoroti Nur Hikmah. Pasalnya Nur Hikmah tak mengungkapkan kematian sang suami dan bayinya. Ia justru memilih untuk tinggal bersama mayat keduanya. Nur Hikmah, istri Hamka, buka suara soal kematian suami dan bayinya. Setelah sadar Nur Hikmah tak mengenal suaminya yang tewas bersama anaknya di Koja, bahkan ia mengaku disekap. Keanehan Nur Hikmah tersebut memicu kecurigaan tentang kondisinya setelah peristiwa suami dan anaknya tewas membusuk tersebut. Diketahui Nur Hikmah dibawa ke klinik setelah kejadian bersama sang anak. Dalam kondisi lemas, ia dan anaknya kemudian mendapat perawatan. Diduga Nur Hikmah dan anak pertamanya sudah tidak makan selama peristiwa itu terjadi. Ia lantas diberi makan dan cukup tahap menyantap makanan yang diberikan. Setelah cukup tenang, ia lantas ditanya oleh bidan dan perawat di klinik tersebut. Namun pengakuan istri Hamka itu justru di luar dugaan. Ia menyatakan pria yang sudah tewas membusuk itu bukan suaminya. Selain itu, Nur Hikmah juga menyatakan bahwa ia dan keluarganya sudah mengalami penyekapan. Akan tapi istri Hamka pos travel umroh itu tidak menjelaskan siapa yang melakukan penyekapan dan seperti apa detailnya. Sama pengakuannya dengan Dr. Diana yang menangani Nur Hikmah kala itu menduga istri Hamka mengalami depresi berat. Pasalnya saat pertama kali Nur Hikmah terlihat linglung dan tidak nyambung saat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan. Ia membiarkan Hikmah diam sampai dirinya lebih tenang sebelum pada akhirnya memberikan penanganan lanjutan. Menurut Diana, kondisi Nur Hikmah dan anak sulungnya Afida sama-sama lemas ketika pertama kali diantar warga ke klinik. Pada saat pertama kali menerima kedatangan kedua korban,
Diana mengaku merasa sangat prihatin atas kondisi kesehatan ibu dan anak tersebut. Diana menduga kedua korban sudah tak makan berhari-hari. Hal ini lantaran dari kondisi mereka yang sangat lemas dan kurus. Kondisi sang ibu tampak lebih parah dengan mulut pucat seperti kekurangan cairan. Sang anak, ungkap Diana, juga terlihat begitu lapar. Menurut Diana, kedua korban juga sempat dimandikan dan diberikan makan di klinik. Setelah mendapat penanganan awal di klinik, ibu dan anak tersebut akhirnya dirujuk ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk ditangani lebih lanjut seiring proses penyelidikan. Gerak istri Hamka sebelum suami tewas membusuk. Polisi dalami dugaan keracunan. Tumben lemas amat. Gerak-gerik Hamka 50 tahun dan istrinya NP 30 tahun makin disorot setelah suami dan putra bungsunya ditemukan membusuk di rumahnya di Koja, Jakarta Utara. Istri Hamka diketahui sempat membeli obat diare di warung kelontong milik Dila 35 tahun sebelum akhirnya tewas. Bahkan sebelumnya Hamka pun sempat membeli obat beberapa hari sebelum istrinya di tempat yang sama. Seperti diketahui, Hamka dan anak bungsu ditemukan meninggal dunia di rumahnya di Koja, Jakarta Utara. Berdasarkan penuturan Dila, istri Dila sempat membeli obat diare pada 16 Oktober. Sementara itu, seorang pedagang bernama Fitria 36 tahun menceritakan percakapan terakhir dengan Hamka sekitar awal Oktober 2023. Fitria kala itu sedang berdagang di samping rumah Hamka sempat merasa heran pada kondisi Hamka. Pasalnya Hamka terlihat lemas. Dalam percakapan itu Hamka mengaku bahwa dirinya sedang kurang sehat. Setelah percakapan singkat membeli dagangan Fitria, Hamka langsung masuk ke rumah. Terpisah, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Utara AKBP Iverson Manoso mengatakan, polisi juga menelusuri kemungkinan kematian Hamka dan anak bungsunya karena keracunan. Oleh karena itu, Tim Indonesia Automatic Fingerprint Identification System melibatkan ahli toksikologi dalam olah tempat kejadian perkara pada Selasa 31 Oktober 2023. Bukan hanya itu, tim Inavis juga melibatkan ahli histopatologi forensik dan ahli psikologi forensik untuk mengungkap penyebab kematian keduanya. Beberapa barang bukti yang dibawa tim gabungan dari rumah tersebut berupa sampel cairan hingga sisa makanan. Pihak kepolisian belum bisa memeriksa istri Hamka karena kondisinya memprihatinkan. Padahal NP disebut-sebut sebagai saksi kunci untuk mengungkap penyebab kematian Hamka dan Agyo. Setelah sadar, Nur Hikmah tak mengenal suaminya yang tewas bersama anaknya di Koja, bahkan ia mengaku disekap. Keanehan Nur Hikmah tersebut memicu kecurigaan tentang kondisinya setelah peristiwa suami dan anaknya tewas membusuk tersebut. Diketahui, Nur Hikmah dibawa ke klinik setelah kejadian bersama sang anak. Dalam kondisi lemas, ia dan anaknya kemudian mendapat perawatan. Diduga Nur Hikmah dan anak pertamanya sudah tidak makan selama peristiwa itu terjadi. Nur Hikmah lantas diberi makan dan cukup lahap menyantap makanan yang diberikan. Setelah cukup tenang, ia lantas ditanya oleh bidan dan perawat di klinik tersebut. Namun pengakuan istri Hamka justru di luar dugaan. Ia menyatakan pria yang sudah tewas membusuk itu bukan suaminya. Habis dibawa ke rumah sakit pelabuhan, istri Hamka sudah sadar. Terus ditanya bidan dan perawat. Katanya itu bukan suami saya yang meninggal, beber Serda Bambang. Selain itu, Nur Hikmah juga menyatakan bahwa ia dan keluarganya sudah mengalami penyekapan. Akan tetapi, istri Hamka, bos travel umroh itu tidak menjelaskan siapa yang melakukan penyekapan dan seperti apa detailnya. Sama pengakuannya dengan Dr. Diana yang menangani Nur Hikmah kala itu menduga istri Hamka mengalami depresi berat. Pasalnya saat pertama kali Nur Hikmah terlihat linglung dan tidak nyambung saat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan. Ibu ke arah depresi ya, saya tanya, tidak nyambung. Ia membiarkan Hikmah diam sampai dirinya lebih tenang sebelum pada akhirnya memberikan penanganan lanjutan. Makanya setelah itu saya nggak ajak dia bicara lagi, biar tenang dulu aja, kata Diana. Dia cuma bilang pusing sama perutnya nyeri, jadi saya kasih obat lambung, kasih obat pusing, terus dikasih makan dan minuman mau, sambungnya. Menurut Diana, kondisi Nur Hikmah dan anak sulungnya Afida sama-sama lemas ketika pertama kali diantar warga ke klinik. Pada saat pertama kali menerima kedatangan kedua korban, Diana mengaku merasa sangat prihatin atas kondisi kesehatan ibu dan anak tersebut. Kalau pertama kali datang, dia diantar warga. Itu kondisi ibu dan anaknya sangat lemah dan cukup memprihatinkan, ucap Diana. Diana menduga kedua korban sudah tak makan berhari-hari. Hal ini terlihat dari kondisi mereka yang sangat lemas dan kurus. Kondisi sang ibu tampak lebih parah dengan mulut pucat seperti kekurangan cairan. Sang anak, ungkap Diana, juga terlihat begitu lapar. Mungkin karena sudah beberapa hari tidak makan, jadi si anak setelah dimandikan itu dia terlihat lapar sekali, jelasnya. Menurut Diana, kedua korban juga sempat dimandikan dan diberi makan di kliniknya. Keduanya juga diperiksa oleh dokter klinik dan hasilnya tidak ditemukan ada tanda-tanda penyakit yang signifikan. Kalau dari pemeriksaan fisik, tanda-tanda vitalnya bagus semua, kayak tensi, nadi, semuanya bagus. Gak ada masalah, ucap Diana.
NFH, istri Hamka, bos travel umroh yang ditemukan tewas membusuk di rumah bersama balita 1,5 tahun, akhirnya kuak pernyataan. Hal tersebut terjadi manakala NFH sadar setelah diselamatkan dan dibawa ke RS Pelabuhan dari rumahnya. Melansir dari Tribun News Bogor, Selasa 31 Oktober 2023, Serda Bambang Babinsa Koramil 1 Koja Kodim 0502 Jakarta Utara, Serda Bambang Dwi Ratmoko mengurai cerita mengejutkan tersebut. Yakni saat istri Hamka akhirnya memberikan pernyataan terkait kabar suami dan anaknya tewas. Kepada bidan dan perawat, istri Hamka menyebut pria yang meninggal di rumahnya bukan sang suami. Habis dibawa ke rumah sakit Pelabuhan, istri Hamka sudah sadar. Terus ditanya, katanya, itu bukan suami saya yang meninggal. Di bidan itu dikasih makan, anaknya itu segera makannya lahap, kata Serda Bambang. Sebelumnya, istri dari pria bernama Hamka Rusdi itu linglung setelah ditemukan lemas di dalam rumahnya di kawasan Tugu Koja, Jakarta Utara pada Sabtu 28 Oktober. Dalam tayangan wawancara di YouTube iNews, Serda Bambang mengaku langsung menyelamatkan anak korban yang selamat. Posisi anak Hamka yang selamat itu berada di dalam kamar tidur. Yang umur 4 tahun yang anak cewek kita keluarin, terus yang satunya kita lihat udah meninggal anak yang umur 2 tahun, ungkap Serda Bambang. Curhat istri Hamka ke dokter bikin shock, cuek lihat suami dan anaknya tewas membusuk. Saya nggak kenal. Istri dari suami yang tewas bersama anaknya di Koja akhirnya berikan pernyataan. Nur Hikmah Fujianti, istri dari Hamka, agen travel umroh yang ditemukan tewas bersama anaknya, sempat melontarkan pernyataan kepada dokter setelah dievakuasi. Kepada dokter, istri Hamka mengaku tak kenal dengan suami dan anaknya yang telah tewas membusuk. Sontak mendengar jawaban Nur Hikmah Fujianti, sang dokter syok. Diketahui setelah dievakuasi, Nur Hikmah sempat dibawa ke klinik dekat rumahnya. Dokter Diana yang menangani Nur Hikmah kala itu menduga istri Hamka mengalami depresi berat. Pasalnya saat pertama kali Nur Hikmah terlihat linglung dan tidak nyambung saat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan. Ibu ke arah depresi ya? Saya tanya tidak nyambung. Ditanya di rumah ada siapa aja, dia bilangnya tidak kenal, ucap Diana. Karena melihat kondisi psikologis Hikmah yang tidak beres, Diana akhirnya berhenti bertanya. Ia membiarkan Hikmah diam sampai dirinya lebih tenang, sebelum pada akhirnya memberikan penanganan lanjutan. Makanya setelah itu saya nggak ajak dia bicara lagi, biar tenang dulu aja, kata Diana. Dia cuma bilang pusing sama perutnya nyeri, jadi saya kasih obat lambung, kasih obat pusing, terus dikasih makan dan minum, mau, sambungnya. Menurut Diana, kondisi Nur Hikmah dan anak sulungnya Afida sama-sama lemas ketika pertama kali diantar warga ke klinik. Pada saat pertama kali menerima kedatangan kedua korban, Diana mengaku merasa sangat prihatin atas kondisi kesehatan ibu dan anak tersebut. Diana menduga kedua korban sudah tak makan berhari-hari. Hal ini terlihat dari kondisi mereka yang sangat lemas dan kurus. Kondisi sang ibu tampak lebih parah dengan mulut pucat seperti kekurangan cairan. Sang anak, ungkap Diana, juga terlihat begitu lapar. Menurut Diana, kedua korban juga sempat dimandikan dan diberi makan di kliniknya. Keduanya juga diperiksa oleh dokter klinik dan hasilnya tidak ditemukan ada tanda-tanda penyakit yang signifikan. Kalau dari pemeriksaan fisik, tanda-tanda vitalnya bagus semua, kayak tensi, nadi, semuanya bagus, gak ada masalah, ucap Diana. Adapun setelah mendapatkan penanganan awal di klinik, ibu dan anak tersebut akhirnya dirujuk ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk ditangani lebih lanjut seiring proses penyelidikan. Sementara itu, dua anggota keluarga lainnya yang tewas membusuk yakni Hamka dan anak bungsu Abid Kushayi Akma baru dibawa ke rumah sakit pada Sabtu siang. Polisi membawa kedua jenazah korban ke RS Polri Kramat Jati untuk kepentingan otopsi dalam rangka mengungkap penyebab kematian keduanya. Suami dan bayinya tewas membusuk depan mata, Nur Hikmah bilang tidak kenal saat ditanya dokter. Nur Hikmah Fujianti, istri Hamka yang tewas membusuk bersama anak bungsu di Koja, melontarkan jawaban aneh ketika ditanyai oleh dokter klinik umum Sabtu 28 Oktober 2023 lalu. Hikmah bilang dirinya tidak mengenal suami dan anaknya yang tewas berhari-hari di depan matanya. Dokter klinik umum di dekat lokasi, Dr. Diana, mengungkapkan Hikmah diduga depresi berat lantaran terlihat linglung dan tidak nyambung saat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan. Ibu ke arah depresi ya? Saya tanya tidak nyambung. Ditanya di rumah ada siapa aja, dibilangnya tidak kenal, ucap Diana. Karena melihat kondisi psikologis Hikmah yang tidak beres, Diana akhirnya berhenti bertanya. Ia membiarkan Hikmah diam sampai dirinya lebih tenang, sebelum pada akhirnya memberikan penanganan lanjutan. Makanya setelah itu saya nggak ajak dia bicara lagi, biar tenang dulu aja, kata Diana.
Dia cuma bilang pusing sama perutnya nyeri. Jadi saya kasih obat lambung, kasih obat pusing, terus dikasih makan dan minum mau, sambungnya. Menurut Diana, kondisi Nur Hikmah dan anak sulungnya Afida sama-sama lemas ketika pertama kali diantar warga ke klinik. Pada saat pertama kali menerima kedatangan kedua korban, Diana mengaku merasa sangat prihatin atas kondisi kesehatan ibu dan anak tersebut. Kalau pertama kali datang dia diantar warga, itu kondisi ibu dan anaknya sangat lemah dan cukup memprihatinkan, ucap Diana. Diana menduga kedua korban sudah tak makan berhari-hari. Hal ini terlihat dari kondisi mereka yang sangat lemas dan kurus. Kondisi sang ibu tampak lebih parah dengan mulut pucat seperti kekurangan cairan. Sang anak, ungkap Diana, juga terlihat begitu lapar. Menurut Diana, kedua korban juga sempat dimandikan dan diberi makan di kliniknya. Keduanya juga diperiksa oleh dokter klinik dan hasilnya tidak ditemukan ada tanda-tanda penyakit yang signifikan. Adapun setelah mendapatkan penanganan awal di klinik, ibu dan anak tersebut akhirnya dirujuk ke RS Polri Kramat Jati untuk ditangani lebih lanjut seiring proses penyelidikan. Sementara itu, dua anggota keluarga lainnya yang tewas membusuk yakni Hamka dan anak bungsunya Abid Koshashi Akma baru dibawa ke rumah sakit pada Sabtu siang. Polisi membawa kedua jenazah korban ke RS Polri Kramat Jati untuk kepentingan otopsi dalam rangka mengungkap penyebab kematian keduanya. Setelah sadar, Nur Hikmah tak mengenal suaminya yang tewas bersama anaknya di Koja, bahkan ia mengaku disekap. Keanehan Nur Hikmah tersebut memicu kecurigaan tentang kondisinya setelah peristiwa suami dan anaknya tewas membusuk tersebut. Diketahui, Nur Hikmah dibawa ke klinik setelah kejadian bersama sang anak. Dalam kondisi lemas, ia dan anaknya kemudian mendapat perawatan. Diduga Nur Hikmah dan anak pertamanya sudah tidak makan selama peristiwa itu terjadi. Nur Hikmah lantas diberi makan dan cukup lahap menyantap makanan yang diberikan. Setelah cukup tenang, ia lantas ditanya oleh bidan dan perawat di klinik tersebut. Namun pengakuan istri Hamka justru di luar dugaan. Ia menyatakan pria yang sudah tewas membusuk itu bukan suaminya. Habis dibawa ke rumah sakit pelabuhan, istri Hamka sudah sadar. Terus ditanya bidan dan perawat, katanya itu bukan suami saya yang meninggal, beber Serda Bambang. Selain itu, Nur Hikmah juga menyatakan bahwa ia dan keluarganya sudah mengalami penyekapan. Akan tetapi, istri Hamka, bos travel umroh itu tidak menjelaskan siapa yang melakukan penyekapan dan seperti apa detailnya. Sama pengakuannya dengan Dr. Diana yang menangani Nur Hikmah kala itu menduga istri Hamka mengalami depresi berat. Pasalnya saat pertama kali Nur Hikmah terlihat linglung dan tidak nyambung saat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan. Ibu ke arah depresi ya, saya tanya, tidak nyambung. Ia membiarkan Hikmah diam sampai dirinya lebih tenang sebelum pada akhirnya memberikan penanganan lanjutan. Makanya setelah itu saya nggak ajak dia bicara lagi, biar tenang dulu aja, kata Diana. Dia cuma bilang pusing sama perutnya nyeri, jadi saya kasih obat lambung, kasih obat pusing, terus dikasih makan dan minuman mau, sambungnya. Menurut Diana, kondisi Nur Hikmah dan anak sulungnya Afida sama-sama lemas ketika pertama kali diantar warga ke klinik. Pada saat pertama kali menerima kedatangan kedua korban, Diana mengaku merasa sangat prihatin atas kondisi kesehatan ibu dan anak tersebut. Kalau pertama kali datang, dia diantar warga. Itu kondisi ibu dan anaknya sangat lemah dan cukup memprihatinkan, ucap Diana. Diana menduga kedua korban sudah tak makan berhari-hari. Hal ini terlihat dari kondisi mereka yang sangat lemas dan kurus. Kondisi sang ibu tampak lebih parah dengan mulut pucat seperti kekurangan cairan. Sang anak, ungkap Diana, juga terlihat begitu lapar. Mungkin karena sudah beberapa hari tidak makan, jadi si anak setelah dimandikan itu dia terlihat lapar sekali, jelasnya. Menurut Diana, kedua korban juga sempat dimandikan dan diberi makan di kliniknya. Keduanya juga diperiksa oleh dokter klinik dan hasilnya tidak ditemukan ada tanda-tanda penyakit yang signifikan. Kalau dari pemeriksaan fisik, tanda-tanda vitalnya bagus semua. Kenangan Hamka sebelum membusuk di rumah sempat buat video bahagiakan keluarga, sikap istri disorot. Sosok Hamka, pria yang meninggal bersama anaknya di Koja, Jakarta Utara, dikenal sebagai ayah yang sayang dengan keluarga. Terbukti semasa hidup Hamka rupanya selalu mengajak istri dan anaknya jalan-jalan hingga ke luar negeri. Tak lupa, Hamka juga mengabadikan momen bahagia tersebut dalam sebuah video. Siapa sangka, kini video-video tersebut hanya tinggal kenangan. Hamka dan anak bungsunya ditemukan membusuk di rumahnya di Jalan Balai Rakyat Koja, Jakarta Utara pada Sabtu
28 Oktober 2023. Sementara itu, istri Hamka Nur Hikmah 30 tahun dan Afida ditemukan warga masih bernyawa namun kondisinya sangat lemas. Dikutip dari Tribun Trend, semasa hidup Hamka ternyata sangat dekat dengan kedua putrinya. Hal tersebut terlihat dari sejumlah video yang diunggah Hamka di media sosial Instagram. Sebulan sebelum meninggal, Hamka mengunggah video bersama istri dan anaknya sedang duduk di atas perahu. Sang istri menggunakan jilbab biru dengan topi jerami menggendong sang anak. "Rindu naik perahu di sini bersama tersayang," tulis Hamka dalam caption Instagram. Dikutip tribunjakarta.com Selasa 31 Oktober. Tak cuma itu, Hamka kerap mengunggah video saat mengajak Abid Kusyahi Akmah dan Afida umrah ke Tanah Suci Mekah. Hamka, istri dan dua anaknya tampak sangat hangat dan harmonis. Sejumlah netizen melihat unggahan Hamka turut menyoroti Nur Hikmah. Pasalnya Nur Hikmah tak mengungkapkan kematian sang suami dan bayinya. Ia justru memilih untuk tinggal bersama mayat keduanya. Nur Hikmah, istri Hamka, buka suara soal kematian suami dan bayinya. Setelah sadar Nur Hikmah tak mengenal suaminya yang tewas bersama anaknya di Gojah, bahkan ia mengaku disekap. Keanehan Nur Hikmah tersebut memicu kecurigaan tentang kondisinya setelah peristiwa suami dan anaknya tewas membusuk tersebut. Diketahui Nur Hikmah dibawa ke klinik setelah kejadian bersama sang anak. Dalam kondisi lemas, ia dan anaknya kemudian mendapat perawatan. Diduga Nur Hikmah dan anak pertamanya sudah tidak makan selama peristiwa itu terjadi. Ia lantas diberi makan dan cukup lahap menyantap makanan yang diberikan. Setelah cukup tenang, ia lantas ditanya oleh bidan dan perawat di klinik tersebut. Namun pengakuan istri Hamka itu justru di luar dugaan. Ia menyatakan pria yang sudah tewas membusuk itu bukan suaminya. Selain itu, Nur Hikmah juga menyatakan bahwa ia dan keluarganya sudah mengalami penyekapan. Akan tapi istri Hamka post travel umroh itu tidak menjelaskan siapa yang melakukan penyekapan dan seperti apa detailnya. Sama pengakuannya dengan Dr. Diana yang menangani Nur Hikmah kala itu menduga istri Hamka mengalami depresi berat. Pasalnya saat pertama kali Nur Hikmah terlihat linglung dan tidak nyambung saat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan. Ia membiarkan Hikmah diam sampai dirinya lebih tenang, sebelum pada akhirnya memberikan penanganan lanjutan. Menurut Diana, kondisi Nur Hikmah dan anak sulungnya Afida sama-sama lemas ketika pertama kali diantar warga ke klinik. Pada saat pertama kali menerima kedatangan kedua korban, Diana mengaku merasa sangat prihatin atas kondisi kesehatan ibu dan anak tersebut. Diana menduga kedua korban sudah tak makan berhari-hari. Hal ini lantaran dari kondisi mereka yang sangat lemas dan kurus. Kondisi sang ibu tampak lebih parah dengan mulut pucat seperti kekurangan cairan. Sang anak, ungkap Diana, juga terlihat begitu lapar. Menurut Diana, kedua korban juga sempat dipanikkan dan diberikan makan di klinik. Setelah mendapat penanganan awal di klinik, ibu dan anak tersebut akhirnya dirujuk ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk ditangani lebih lanjut seiring proses penyelidikan. Gerak istri Hamka sebelum suami tewas membusuk. Polisi dalami dugaan keracunan. Tumben lemas amat. Gerak-gerik Hamka 50 tahun dan istrinya NP 30 tahun makin disorot setelah suami dan putra bungsunya ditemukan membusuk di rumahnya di Koja, Jakarta Utara. Istri Hamka diketahui sempat membeli obat diare di warung kelontong milik Dila 35 tahun sebelum akhirnya tewas. Bahkan sebelumnya Hamka pun sempat membeli obat beberapa hari sebelum istrinya di tempat yang sama. Seperti diketahui, Hamka dan anak bungsu ditemukan meninggal dunia di rumahnya di Koja, Jakarta Utara. Berdasarkan penuturan Dila, istri Dila sempat membeli obat diare pada 16 Oktober. Sementara itu, seorang pedagang bernama Fitria 36 tahun menceritakan percakapan terakhir dengan Hamka sekitar awal Oktober 2023. Fitri kala itu sedang berdagang di samping rumah Hamka sempat merasa heran pada kondisi Hamka. Pasalnya Hamka terlihat lemas. Dalam percakapan itu Hamka mengaku bahwa dirinya sedang kurang sehat. Setelah percakapan singkat membeli dagangan Fitra, Hamka langsung masuk ke rumah. Terpisah, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Utara AKBP Iverson Manoso mengatakan, polisi juga menelusuri kemungkinan kematian Hamka dan anak bungsunya karena keracunan. Oleh karena itu, Tim Indonesia Automatic Fingerprint Identification System melibatkan ahli toksikologi dalam olah tempat kejadian perkara pada Selasa 31 Oktober 2023. Bukan hanya itu, tim Inavis juga melibatkan ahli histopatologi forensik dan ahli psikologi forensik untuk mengungkap penyebab kematian keduanya. Beberapa barang bukti yang dibawa tim gabungan dari rumah tersebut berupa sampel cairan hingga sisa makanan. Pihak kepolisian belum bisa memeriksa istri Hamka karena kondisinya memprihatinkan. Padahal NP disebut-sebut sebagai saksi kunci untuk mengungkap penyebab kematian Hamka dan Agil. Setelah sadar, Nur Hikmah tak mengenal suaminya yang tewas bersama anaknya di Koja, bahkan ia mengaku disekap. Keanehan Nur Hikmah tersebut memicu kecurigaan tentang kondisinya setelah peristiwa suami dan anaknya tewas membusuk tersebut. Diketahui, Nur Hikmah dibawa ke klinik setelah kejadian bersama sang anak. Dalam kondisi lemas, ia dan anaknya kemudian mendapat perawatan. Diduga Nur Hikmah dan anak pertamanya sudah tidak makan selama peristiwa itu terjadi. Nur Hikmah lantas diberi makan dan cukup lahap menyantap makanan yang diberikan.
Setelah cukup tenang, ia lantas ditanya oleh bidan dan perawat di klinik tersebut. Namun pengakuan istri Hamka justru di luar dugaan. Ia menyatakan pria yang sudah tewas membusuk itu bukan suaminya. Habis dibawa ke rumah sakit pelabuhan, istri Hamka sudah sadar. Terus ditanya bidan dan perawat. Katanya itu bukan suami saya yang meninggal, beber Serda Bambang. Selain itu Nur Hikmah juga menyatakan bahwa ia dan keluarganya sudah mengalami penyekapan. Akan tetapi istri Hamka bos travel umroh itu tidak menjelaskan siapa yang melakukan penyekapan dan seperti apa detailnya. Sama pengakuannya dengan Dr. Diana yang menangani Nur Hikmah kala itu menduga istri Hamka mengalami depresi berat. Pasalnya saat pertama kali Nur Hikmah terlihat linglung dan tidak nyambung saat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan. Ibu ke arah depresi ya, saya tanya, tidak nyambung. Ia membiarkan Hikmah diam sampai dirinya lebih tenang sebelum pada akhirnya memberikan penanganan lanjutan. Makanya setelah itu saya nggak ajak dia bicara lagi, biar tenang dulu aja, kata Diana. Dia cuma bilang pusing sama perutnya nyeri, jadi saya kasih obat lambung, kasih obat pusing, terus dikasih makan dan minuman mau, sambungnya. Menurut Diana, kondisi Nur Hikmah dan anak sulungnya Afida sama-sama lemas ketika pertama kali diantar warga ke klinik. Pada saat pertama kali menerima kedatangan kedua korban, Diana mengaku merasa sangat prihatin atas kondisi kesehatan ibu dan anak tersebut. Kalau pertama kali datang dia diantar warga, itu kondisi ibu dan anaknya sangat lemah dan cukup memprihatinkan, ucap Diana. Diana menduga kedua korban sudah tak makan berhari-hari. Hal ini terlihat dari kondisi mereka yang sangat lemas dan kurus. Kondisi sang ibu tampak lebih parah dengan mulut pucat seperti kekurangan cairan. Sang anak, ungkap Diana, juga terlihat begitu lapar. Mungkin karena sudah beberapa hari tidak makan, jadi si anak setelah dimandikan itu dia terlihat lapar sekali, jelasnya. Menurut Diana, kedua korban juga sempat dimandikan dan diberi makan di kliniknya. Keduanya juga diperiksa oleh dokter klinik dan hasilnya tidak ditemukan ada tanda-tanda penyakit yang signifikan. Kalau dari pemeriksaan fisik, tanda-tanda vitalnya bagus semua, kayak tensi, nadi, semuanya bagus. Gak ada masalah, ucap Diana. NFH, istri Hamka bos travel umroh yang ditemukan tewas membusuk di rumah bersama balita 1,5 tahun, akhirnya kuak pernyataan. Hal tersebut terjadi manakala NFH sadar setelah diselamatkan dan dibawa ke RS Pelabuhan dari rumahnya. Melansir dari Tribun News Bogor, Selasa 31 Oktober 2023, Serda Bambang Babinsa Koramil 1 Koja Kodim 0502 Jakarta Utara, Serda Bambang Dwi Ratmoko mengurai cerita mengejutkan tersebut. Yakni saat istri Hamka akhirnya memberikan pernyataan terkait kabar suami dan anaknya tewas. Kepada bidan dan perawat, istri Hamka menyebut pria yang meninggal di rumahnya bukan sang suami. Habis dibawa ke rumah sakit pelabuhan, istri Hamka sudah sadar. Terus ditanya, katanya, itu bukan suami saya yang meninggal. Di bidan itu dikasih makan, anaknya itu segera makannya lahap, kata Serda Bambang. Sebelumnya istri dari pria bernama Hamka Rusdi itu linglung setelah ditemukan lemas di dalam rumahnya di kawasan Tugu Koja, Jakarta Utara pada Sabtu 28 Oktober. Dalam tayangan wawancara di YouTube iNews, Serda Bambang mengaku langsung menyelamatkan anak korban yang selamat. Posisi anak Hamka yang selamat itu berada di dalam kamar tidur. Yang umur 4 tahun yang anak cewek kita keluarin, terus yang satunya kita lihat udah meninggal anak yang umur 2 tahun, ungkap Serda Bambang. Curhat istri Hamka ke dokter bikin shock, cuek lihat suami dan anaknya tewas membusuk. Saya nggak kenal. Istri dari suami yang tewas bersama anaknya di Koja akhirnya berikan pernyataan. Nur Hikmah Fujianti, istri dari Hamka, agen travel umroh yang ditemukan tewas bersama anaknya, sempat melontarkan pernyataan kepada dokter setelah dievakuasi. Kepada dokter, istri Hamka mengaku tak kenal dengan suami dan anaknya yang telah tewas membusuk. Sontak mendengar jawaban Nur Hikmah Fujianti, sang dokter syok. Diketahui setelah dievakuasi, Nur Hikmah sempat dibawa ke klinik dekat rumahnya. Dokter Diana yang menangani Nur Hikmah kala itu menduga istri Hamka mengalami depresi berat. Pasalnya saat pertama kali Nur Hikmah terlihat linglung dan tidak nyambung saat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan. Ibu ke arah depresi ya, saya tanya tidak nyambung, ditanya di rumah ada siapa aja, dia bilangnya tidak kenal, ucap Diana. Karena melihat kondisi psikologis Hikmah yang tidak beres, Diana akhirnya berhenti bertanya. Ia membiarkan Hikmah diam sampai dirinya lebih tenang, sebelum pada akhirnya memberikan penanganan lanjutan. Makanya setelah itu saya nggak ajak dia bicara lagi, biar tenang dulu aja, kata Diana.
Dia cuma bilang pusing sama perutnya nyeri. Jadi saya kasih obat lambung, kasih obat pusing, terus dikasih makan dan minum mau, sambungnya. Menurut Diana, kondisi Nur Hikmah dan anak sulungnya Afida sama-sama lemas ketika pertama kali diantar warga ke klinik. Pada saat pertama kali menerima kedatangan kedua korban, Diana mengaku merasa sangat prihatin atas kondisi kesehatan ibu dan anak tersebut. Diana menduga kedua korban sudah tak makan berhari-hari. Hal ini terlihat dari kondisi mereka yang sangat lemas dan kurus. Kondisi sang ibu tampak lebih parah dengan mulut pucat seperti kekurangan cairan. Sang anak, ungkap Diana, juga terlihat begitu lapar. Menurut Diana, kedua korban juga sempat dimandikan dan diberi makan di kliniknya. Keduanya juga diperiksa oleh dokter klinik dan hasilnya tidak ditemukan ada tanda-tanda penyakit yang signifikan. Kalau dari pemeriksaan fisik, tanda-tanda vitalnya bagus semua, kayak tensi, nadi semuanya bagus, gak ada masalah, ucap Diana. Adapun setelah mendapatkan penanganan awal di klinik, ibu dan anak tersebut akhirnya dirujuk ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk ditangani lebih lanjut seiring proses penyelidikan. Sementara itu, dua anggota keluarga lainnya yang tewas membusuk yakni Hamka dan anak bungsu Abid Kushayi Akma baru dibawa ke rumah sakit pada Sabtu siang. Polisi membawa kedua jenazah korban ke RS Polri Kramat Jati untuk kepentingan otopsi dalam rangka mengungkap penyebab kematian keduanya. Suami dan bayinya tewas membusuk depan mata. Nur Hikmah bilang tidak kenal saat ditanya dokter. Nur Hikmah Fujianti, istri Hamka yang tewas membusuk bersama anak bungsu di Koja, melontarkan jawaban aneh ketika ditanyai oleh dokter klinik umum Sabtu 28 Oktober 2023 lalu. Hikmah bilang dirinya tidak mengenal suami dan anaknya yang tewas berhari-hari di depan matanya. Dokter klinik umum di dekat lokasi, Dr. Diana, mengungkapkan Hikmah diduga depresi berat lantaran terlihat linglung dan tidak nyambung saat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan. Ibu ke arah depresi ya? Saya tanya tidak nyambung, ditanya di rumah ada siapa aja, dibilangnya tidak kenal, ucap Diana. Karena melihat kondisi psikologis Hikmah yang tidak beres, Diana akhirnya berhenti bertanya. Ia membiarkan Hikmah diam sampai dirinya lebih tenang, sebelum pada akhirnya memberikan penanganan lanjutan. Makanya setelah itu saya nggak ajak dia bicara lagi, biar tenang dulu aja, kata Diana. Dia cuma bilang pusing sama perutnya nyeri, jadi saya kasih obat lambung, kasih obat pusing, terus dikasih makan dan minum mau, sambungnya. Menurut Diana, kondisi Nur Hikmah dan anak sulungnya Afida sama-sama lemas ketika pertama kali diantar warga ke klinik. Pada saat pertama kali menerima kedatangan kedua korban, Diana mengaku merasa sangat prihatin atas kondisi kesehatan ibu dan anak tersebut. Kalau pertama kali datang dia diantar warga, itu kondisi ibu dan anaknya sangat lemah dan cukup memprihatinkan, ucap Diana. Diana menduga kedua korban sudah tak makan berhari-hari. Hal ini terlihat dari kondisi mereka yang sangat lemas dan kurus. Kondisi sang ibu tampak lebih parah dengan mulut pucat seperti kekurangan cairan. Sang anak, ungkap Diana, juga terlihat begitu lapar. Menurut Diana, kedua korban juga sempat dimandikan dan diberi makan di kliniknya. Keduanya juga diperiksa oleh dokter klinik dan hasilnya tidak ditemukan ada tanda-tanda penyakit yang signifikan. Adapun setelah mendapatkan penanganan awal di klinik, ibu dan anak tersebut akhirnya dirujuk ke RS Polri Kramat Jati untuk ditangani lebih lanjut seiring proses penyelidikan. Sementara itu, dua anggota keluarga lainnya yang tewas membusuk yakni Hamka dan anak bungsunya Abid Kushayi Akma baru dibawa ke rumah sakit pada Sabtu siang. Polisi membawa kedua jenazah korban ke RS Polri Kramat Jati untuk kepentingan otopsi dalam rangka mengungkap penyebab kematian keduanya. Setelah sadar, Nur Hikmah tak mengenal suaminya yang tewas bersama anaknya di Koja, bahkan ia mengaku disekap. Keanehan Nur Hikmah tersebut memicu kecurigaan tentang kondisinya setelah peristiwa suami dan anaknya tewas membusuk tersebut. Diketahui, Nur Hikmah dibawa ke klinik setelah kejadian bersama sang anak. Dalam kondisi lemas, ia dan anaknya kemudian mendapat perawatan. Diduga Nur Hikmah dan anak pertamanya sudah tidak makan selama peristiwa itu terjadi. Nur Hikmah lantas diberi makan dan cukup lahap menyantap makanan yang diberikan. Setelah cukup tenang, ia lantas ditanya oleh bidan dan perawat di klinik tersebut. Namun pengakuan istri Hamka justru di luar dugaan. Ia menyatakan pria yang sudah tewas membusuk itu bukan suaminya. Habis dibawa ke rumah sakit pelabuhan, istri Hamka sudah sadar. Terus ditanya bidan dan perawat. Katanya itu bukan suami saya yang meninggal, beber Serda Bambang. Selain itu, Nur Hikmah juga menyatakan bahwa ia dan keluarganya sudah mengalami penyekapan. Akan tetapi, istri Hamka, bos travel umroh itu, tidak menjelaskan siapa yang melakukan penyekapan dan seperti apa detailnya. Sama pengakuannya dengan Dr. Diana yang menangani Nur Hikmah kala itu, menduga istri Hamka mengalami depresi berat.
Pasalnya saat pertama kali Nur Hikmah terlihat linglung dan tidak nyambung saat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan. Ibu ke arah depresi ya, saya tanya, tidak nyambung. Ia membiarkan Hikmah diam sampai dirinya lebih tenang sebelum pada akhirnya memberikan penanganan lanjutan. Makanya setelah itu saya nggak ajak dia bicara lagi, biar tenang dulu aja, kata Diana. Dia cuma bilang pusing sama perutnya nyeri, jadi saya kasih obat lambung, kasih obat pusing, terus dikasih makan dan minuman mau, sambungnya. Menurut Diana, kondisi Nur Hikmah dan anak sulungnya Afida sama-sama lemas ketika pertama kali diantar warga ke klinik. Pada saat pertama kali menerima kedatangan kedua korban, Diana mengaku merasa sangat prihatin atas kondisi kesehatan ibu dan anak tersebut. Kalau pertama kali datang, dia diantar warga. Itu kondisi ibu dan anaknya sangat lemah dan cukup memprihatinkan, ucap Diana. Diana menduga kedua korban sudah tak makan berhari-hari. Hal ini terlihat dari kondisi mereka yang sangat lemas dan kurus. Kondisi sang ibu tampak lebih parah dengan mulut pucat seperti kekurangan cairan. Sang anak, ungkap Diana, juga terlihat begitu lapar. Mungkin karena sudah beberapa hari tidak makan, jadi si anak setelah dimandikan itu dia terlihat lapar sekali, jelasnya. Menurut Diana, kedua korban juga sempat dimandikan dan diberi makan di kliniknya. Keduanya juga diperiksa oleh dokter klinik dan hasilnya tidak ditemukan ada tanda-tanda penyakit yang signifikan. Kalau dari pemeriksaan fisik, tanda-tanda vitalnya bagus semua. Kenangan Hamka sebelum membusuk di rumah sempat buat video bahagiakan keluarga, sikap istri disorot. Sosok Hamka, pria yang meninggal bersama anaknya di Koja, Jakarta Utara, dikenal sebagai ayah yang sayang dengan keluarga. Terbukti semasa hidup Hamka rupanya selalu mengajak istri dan anaknya jalan-jalan hingga ke luar negeri. Tak lupa, Hamka juga mengabadikan momen bahagia tersebut dalam sebuah video. Siapa sangka, kini video-video tersebut hanya tinggal kenangan. Hamka dan anak bungsunya ditemukan membusuk di rumahnya di Jalan Balai Rakyat Koja, Jakarta Utara pada Sabtu 28 Oktober 2023. Sementara itu, istri Hamka, Nur Hikmah 30 tahun dan Afida ditemukan warga masih bernyawa namun kondisinya sangat lemas. Dikutip dari Tribun Trend, semasa hidup Hamka ternyata sangat dekat dengan kedua putrinya. Hal tersebut terlihat dari sejumlah video yang diunggah Hamka di media sosial Instagram. Sebulan sebelum meninggal, Hamka mengunggah video bersama istri dan anaknya sedang duduk di atas perahu. Sang istri menggunakan jilbab biru dengan topi jerami menggendong sang anak. "Rindu naik perahu di sini bersama tersayang," tulis Hamka dalam caption Instagram. Dikutip tribunjakarta.com Selasa 31 Oktober. Tak cuma itu, Hamka kerap mengunggah video saat mengajak Abid Kusyahi Akmah dan Afida umrah ke Tanah Suci Mekah. Hamka, istri dan dua anaknya tampak sangat hangat dan harmonis. Sejumlah netizen melihat unggahan Hamka turut menyoroti Nur Hikmah. Pasalnya Nur Hikmah tak mengungkapkan kematian sang suami dan bayinya. Ia justru memilih untuk tinggal bersama mayat keduanya. Nur Hikmah, istri Hamka, buka suara soal kematian suami dan bayinya. Setelah sadar Nur Hikmah tak mengenal suaminya yang tewas bersama anaknya di Koja, bahkan ia mengaku disekap. Keanehan Nur Hikmah tersebut memicu kecurigaan tentang kondisinya setelah peristiwa suami dan anaknya tewas membusuk tersebut. Diketahui Nur Hikmah dibawa ke klinik setelah kejadian bersama sang anak. Dalam kondisi lemas, ia dan anaknya kemudian mendapat perawatan. Diduga Nur Hikmah dan anak pertamanya sudah tidak makan selama peristiwa itu terjadi. Ia lantas diberi makan dan cukup tahap menyantap makanan yang diberikan. Setelah cukup tenang, ia lantas ditanya oleh bidan dan perawat di klinik tersebut. Namun pengakuan istri Hamka itu justru di luar dugaan. Ia menyatakan pria yang sudah tewas membusuk itu bukan suaminya. Selain itu, Nur Hikmah juga menyatakan bahwa ia dan keluarganya sudah mengalami penyekapan. Akan tapi istri Hamka pos travel umroh itu tidak menjelaskan siapa yang melakukan penyekapan dan seperti apa detailnya. Sama pengakuannya dengan Dr. Diana yang menangani Nur Hikmah kala itu menduga istri Hamka mengalami depresi berat. Pasalnya saat pertama kali Nur Hikmah terlihat linglung dan tidak nyambung saat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan. Ia membiarkan Hikmah diam sampai dirinya lebih tenang sebelum pada akhirnya memberikan penanganan lanjutan. Menurut Diana, kondisi Nur Hikmah dan anak sulungnya Afida sama-sama lemas ketika pertama kali diantar warga ke klinik. Pada saat pertama kali menerima kedatangan kedua korban, Diana mengaku merasa sangat prihatin atas kondisi kesehatan ibu dan anak tersebut. Diana menduga kedua korban sudah tak makan berhari-hari. Hal ini lantaran dari kondisi mereka yang sangat lemas dan kurus. Kondisi sang ibu tampak lebih parah dengan mulut pucat seperti kekurangan cairan. Sang anak, ungkap Diana, juga terlihat begitu lapar. Menurut Diana, kedua korban juga sempat dimandikan dan diberikan makan di klinik.
Setelah mendapat penanganan awal di klinik, ibu dan anak tersebut akhirnya dirujuk ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk ditangani lebih lanjut seiring proses penyelidikan. Gerak istri Hamka sebelum suami tewas membusuk. Polisi dalami dugaan keracunan. Tumben lemas amat. Gerak-gerik Hamka 50 tahun dan istrinya NP 30 tahun makin disorot setelah suami dan putra bungsunya ditemukan membusuk di rumahnya di Koja, Jakarta Utara. Istri Hamka diketahui sempat membeli obat diare di warung kelontong milik Dila 35 tahun sebelum akhirnya tewas. Bahkan sebelumnya Hamka pun sempat membeli obat beberapa hari sebelum istrinya di tempat yang sama. Seperti diketahui, Hamka dan anak bungsu ditemukan meninggal dunia di rumahnya di Koja, Jakarta Utara. Berdasarkan penuturan Dila, istri Dila sempat membeli obat diare pada 16 Oktober. Sementara itu, seorang pedagang bernama Fitria 36 tahun menceritakan percakapan terakhir dengan Hamka sekitar awal Oktober 2023. Fitria kala itu sedang berdagang di samping rumah Hamka sempat merasa heran pada kondisi Hamka. Pasalnya Hamka terlihat lemas. Dalam percakapan itu Hamka mengaku bahwa dirinya sedang kurang sehat. Setelah percakapan singkat membeli dagangan Fitria, Hamka langsung masuk ke rumah. Terpisah, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Utara AKBP Iverson Manoso mengatakan, polisi juga menelusuri kemungkinan kematian Hamka dan anak bungsunya karena keracunan. Oleh karena itu, Tim Indonesia Automatic Fingerprint Identification System melibatkan ahli toksikologi dalam olah tempat kejadian perkara pada Selasa 31 Oktober 2023. Bukan hanya itu, tim Inavis juga melibatkan ahli histopatologi forensik dan ahli psikologi forensik untuk mengungkap penyebab kematian keduanya. Beberapa barang bukti yang dibawa tim gabungan dari rumah tersebut berupa sampel cairan hingga sisa makanan. Pihak kepolisian belum bisa memeriksa istri Hamka karena kondisinya memprihatinkan. Padahal NP disebut-sebut sebagai saksi kunci untuk mengungkap penyebab kematian Hamka dan Agil. Setelah sadar, Nur Hikmah tak mengenal suaminya yang tewas bersama anaknya di Koja, bahkan ia mengaku disekap. Keanehan Nur Hikmah tersebut memicu kecurigaan tentang kondisinya setelah peristiwa suami dan anaknya tewas membusuk tersebut. Diketahui, Nur Hikmah dibawa ke klinik setelah kejadian bersama sang anak. Dalam kondisi lemas, ia dan anaknya kemudian mendapat perawatan. Diduga Nur Hikmah dan anak pertamanya sudah tidak makan selama peristiwa itu terjadi. Nur Hikmah lantas diberi makan dan cukup lahap menyantap makanan yang diberikan. Setelah cukup tenang, ia lantas ditanya oleh bidan dan perawat di klinik tersebut. Namun pengakuan istri Hamka justru di luar dugaan. Ia menyatakan pria yang sudah tewas membusuk itu bukan suaminya. Habis dibawa ke rumah sakit pelabuhan, istri Hamka sudah sadar. Terus ditanya bidan dan perawat. Katanya itu bukan suami saya yang meninggal, beber Senda Bambang. Selain itu, Nur Hikmah juga menyatakan bahwa ia dan keluarganya sudah mengalami penyekapan. Akan tetapi, istri Hamka bos travel umroh itu tidak menjelaskan siapa yang melakukan penyekapan dan seperti apa detailnya. Sama pengakuannya dengan Dr. Diana yang menangani Nur Hikmah kala itu menduga istri Hamka mengalami depresi berat. Pasalnya saat pertama kali Nur Hikmah terlihat linglung dan tidak nyambung saat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan. Ibu ke arah depresi ya, saya tanya, tidak nyambung. Ia membiarkan Hikmah diam sampai dirinya lebih tenang sebelum pada akhirnya memberikan penanganan lanjutan. Makanya setelah itu saya nggak ajak dia bicara lagi, biar tenang dulu aja, kata Diana. Dia cuma bilang pusing sama perutnya nyeri, jadi saya kasih obat lambung, kasih obat pusing, terus dikasih makan dan minuman mau, sambungnya. Menurut Diana, kondisi Nur Hikmah dan anak sulungnya Afida sama-sama lemas ketika pertama kali diantar warga ke klinik. Pada saat pertama kali menerima kedatangan kedua korban, Diana mengaku merasa sangat prihatin atas kondisi kesehatan ibu dan anak tersebut. Kalau pertama kali datang, dia diantar warga. Itu kondisi ibu dan anaknya sangat lemah dan cukup memprihatinkan, ucap Diana. Diana menduga kedua korban sudah tak makan berhari-hari. Hal ini terlihat dari kondisi mereka yang sangat lemas dan kurus. Kondisi sang ibu tampak lebih parah dengan mulut pucat seperti kekurangan cairan. Sang anak, ungkap Diana, juga terlihat begitu lapar. Mungkin karena sudah beberapa hari tidak makan, jadi si anak setelah dimandikan itu dia terlihat lapar sekali, jelasnya. Menurut Diana, kedua korban juga sempat dimandikan dan diberi makan di kliniknya. Keduanya juga diperiksa oleh dokter klinik dan hasilnya tidak ditemukan ada tanda-tanda penyakit yang signifikan. Kalau dari pemeriksaan fisik, tanda-tanda vitalnya bagus semua, kayak tensi, nadi, semuanya bagus. Nggak ada masalah, ucap Diana. NFH, istri Hamka bos travel umroh yang ditemukan tewas membusuk di rumah bersama balita 1,5 tahun, akhirnya kuak pernyataan. Hal tersebut terjadi manakala NFH sadar setelah diselamatkan dan dibawa ke RS Pelabuhan dari rumahnya.
Melansir dari Tribun News Bogor, Selasa 31 Oktober 2023, Serda Bambang Babinsa Koramil 1 Koja Kodim 0502 Jakarta Utara, Serda Bambang Dwi Ratmoko mengurai cerita mengejutkan tersebut. Yakni saat istri Hamka akhirnya memberikan pernyataan terkait kabar suami dan anaknya tewas. Kepada bidan dan perawat, istri Hamka menyebut pria yang meninggal di rumahnya bukan sang suami. Habis dibawa ke rumah sakit pelabuhan, istri Hamka sudah sadar. Terus ditanya, katanya, itu bukan suami saya yang meninggal. Di bidan itu dikasih makan, anaknya itu segera makannya lahap, kata Serda Bambang. Sebelumnya, istri dari pria bernama Hamka Rusdi itu linglung setelah ditemukan lemas di dalam rumahnya di kawasan Tugu Koja, Jakarta Utara pada Sabtu 28 Oktober. Dalam tayangan wawancara di YouTube iNews, Serda Bambang mengaku langsung menyelamatkan anak korban yang selamat. Posisi anak Hamka yang selamat itu berada di dalam kamar tidur. Yang umur 4 tahun yang anak cewek kita keluarin, terus yang satunya kita lihat udah meninggal anak yang umur 2 tahun, ungkap Serda Bambang. Curhat istri Hamka ke dokter bikin shock, cuek lihat suami dan anaknya tewas membusuk. Saya nggak kenal. Istri dari suami yang tewas bersama anaknya di Koja akhirnya berikan pernyataan. Nur Hikmah Fujianti, istri dari Hamka, agen travel umroh yang ditemukan tewas bersama anaknya, sempat melontarkan pernyataan kepada dokter setelah dievakuasi. Kepada dokter, istri Hamka mengaku tak kenal dengan suami dan anaknya yang telah tewas membusuk. Sontak mendengar jawaban Nur Hikmah Fujianti, sang dokter syok. Diketahui setelah dievakuasi, Nur Hikmah sempat dibawa ke klinik dekat rumahnya. Dokter Diana yang menangani Nur Hikmah kala itu menduga istri Hamka mengalami depresi berat. Pasalnya saat pertama kali Nur Hikmah terlihat linglung dan tidak nyambung saat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan. Ibu ke arah depresi ya? Saya tanya tidak nyambung. Ditanya di rumah ada siapa aja, dia bilangnya tidak kenal, ucap Diana. Karena melihat kondisi psikologis Hikmah yang tidak beres, Diana akhirnya berhenti bertanya. Ia membiarkan Hikmah diam sampai dirinya lebih tenang, sebelum pada akhirnya memberikan penanganan lanjutan. Makanya setelah itu saya nggak ajak dia bicara lagi, biar tenang dulu aja, kata Diana. Dia cuma bilang pusing sama perutnya nyeri, jadi saya kasih obat lambung, kasih obat pusing, terus dikasih makan dan minum, mau, sambungnya. Menurut Diana, kondisi Nur Hikmah dan anak sulungnya Afida sama-sama lemas ketika pertama kali diantar warga ke klinik. Pada saat pertama kali menerima kedatangan kedua korban, Diana mengaku merasa sangat prihatin atas kondisi kesehatan ibu dan anak tersebut. Diana menduga kedua korban sudah tak makan berhari-hari. Hal ini terlihat dari kondisi mereka yang sangat lemas dan kurus. Kondisi sang ibu tampak lebih parah dengan mulut pucat seperti kekurangan cairan. Sang anak, ungkap Diana, juga terlihat begitu lapar. Menurut Diana, kedua korban juga sempat dimandikan dan diberi makan di kliniknya. Keduanya juga diperiksa oleh dokter klinik dan hasilnya tidak ditemukan ada tanda-tanda penyakit yang signifikan. Kalau dari pemeriksaan fisik, tanda-tanda vitalnya bagus semua, kayak tensi, nadi, semuanya bagus, gak ada masalah, ucap Diana. Adapun setelah mendapatkan penanganan awal di klinik, ibu dan anak tersebut akhirnya dirujuk ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk ditangani lebih lanjut seiring proses penyelidikan. Sementara itu, dua anggota keluarga lainnya yang tewas membusuk yakni Hamka dan anak bungsu Abid Kushayi Akma baru dibawa ke rumah sakit pada Sabtu siang. Polisi membawa kedua jenazah korban ke RS Polri Kramat Jati untuk kepentingan otopsi dalam rangka mengungkap penyebab kematian keduanya. Suami dan bayinya tewas membusuk depan mata, Nur Hikmah bilang tidak kenal saat ditanya dokter. Nur Hikmah Fujianti, istri Hamka yang tewas membusuk bersama anak bungsu di Koja, melontarkan jawaban aneh ketika ditanyai oleh dokter klinik umum Sabtu 28 Oktober 2023 lalu. Hikmah bilang dirinya tidak mengenal suami dan anaknya yang tewas berhari-hari di depan matanya. Dokter klinik umum di dekat lokasi, Dr. Diana, mengungkapkan Hikmah diduga depresi berat lantaran terlihat linglung dan tidak nyambung saat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan. Ibu ke arah depresi ya? Saya tanya tidak nyambung. Ditanya di rumah ada siapa aja, dibilangnya tidak kenal, ucap Diana. Karena melihat kondisi psikologis Hikmah yang tidak beres, Diana akhirnya berhenti bertanya. Ia membiarkan Hikmah diam sampai dirinya lebih tenang, sebelum pada akhirnya memberikan penanganan lanjutan. Makanya setelah itu saya nggak ajak dia bicara lagi, biar tenang dulu aja, kata Diana. Dia cuma bilang pusing sama perutnya nyeri, jadi saya kasih obat lambung, kasih obat pusing, terus dikasih makan dan minum, mau, sambungnya. Menurut Diana, kondisi Nur Hikmah dan anak sulungnya Afida sama-sama lemas ketika pertama kali diantar warga ke klinik. Pada saat pertama kali menerima kedatangan kedua korban, Diana mengaku merasa sangat prihatin atas kondisi kesehatan ibu dan anak tersebut.
Kalau pertama kali datang dia diantar warga, itu kondisi ibu dan anaknya sangat lemah dan cukup memprihatinkan, ucap Diana. Diana menduga kedua korban sudah tak makan berhari-hari. Hal ini terlihat dari kondisi mereka yang sangat lemas dan kurus. Kondisi sang ibu tampak lebih parah dengan mulut pucat seperti kekurangan cairan. Sang anak, ungkap Diana, juga terlihat begitu lapar. Menurut Diana, kedua korban juga sempat dimandikan dan diberi makan di kliniknya. Keduanya juga diperiksa oleh dokter klinik dan hasilnya tidak ditemukan ada tanda-tanda penyakit yang signifikan. Adapun setelah mendapatkan penanganan awal di klinik, ibu dan anak tersebut akhirnya dirujuk ke RS Polri Kramat Jati untuk ditangani lebih lanjut seiring proses penyelidikan. Sementara itu, dua anggota keluarga lainnya yang tewas membusuk yakni Hamka dan anak bungsunya Abid Koshashi Akma baru dibawa ke rumah sakit pada Sabtu siang. Polisi membawa kedua jenazah korban ke RS Polri Kramat Jati untuk kepentingan otopsi dalam rangka mengungkap penyebab kematian keduanya. Setelah sadar, Nur Hikmah tak mengenal suaminya yang tewas bersama anaknya di Koja, bahkan ia mengaku disekap. Keanehan Nur Hikmah tersebut memicu kecurigaan tentang kondisinya setelah peristiwa suami dan anaknya tewas membusuk tersebut. Diketahui, Nur Hikmah dibawa ke klinik setelah kejadian bersama sang anak. Dalam kondisi lemas, ia dan anaknya kemudian mendapat perawatan. Diduga Nur Hikmah dan anak pertamanya sudah tidak makan selama peristiwa itu terjadi. Nur Hikmah lantas diberi makan dan cukup lahap menyantap makanan yang diberikan. Setelah cukup tenang, ia lantas ditanya oleh bidan dan perawat di klinik tersebut. Namun pengakuan istri Hamka justru di luar dugaan. Ia menyatakan pria yang sudah tewas membusuk itu bukan suaminya. Habis dibawa ke rumah sakit pelabuhan, istri Hamka sudah sadar. Terus ditanya bidan dan perawat. Katanya itu bukan suami saya yang meninggal, beber Serda Bambang. Selain itu, Nur Hikmah juga menyatakan bahwa ia dan keluarganya sudah mengalami penyekapan. Akan tetapi, istri Hamka, bos travel umroh itu, tidak menjelaskan siapa yang melakukan penyekapan dan seperti apa detailnya. Sama pengakuannya dengan dokter Diana yang menangani Nur Hikmah kala itu, menduga istri Hamka mengalami depresi berat. Pasalnya saat pertama kali Nur Hikmah terlihat linglung dan tidak nyambung saat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan. Ibu ke arah depresi ya, saya tanya, tidak nyambung. Ia membiarkan Hikmah diam sampai dirinya lebih tenang sebelum pada akhirnya memberikan penanganan lanjutan. Makanya setelah itu saya nggak ajak dia bicara lagi, biar tenang dulu aja, kata Diana. Dia cuma bilang pusing sama perutnya nyeri, jadi saya kasih obat lambung, kasih obat pusing, terus dikasih makan dan minuman mau, sambungnya. Menurut Diana, kondisi Nur Hikmah dan anak sulungnya Afida sama-sama lemas ketika pertama kali diantar warga ke klinik. Pada saat pertama kali menerima kedatangan kedua korban, Diana mengaku merasa sangat prihatin atas kondisi kesehatan ibu dan anak tersebut. Kalau pertama kali datang dia diantar warga, itu kondisi ibu dan anaknya sangat lemah dan cukup memprihatinkan, ucap Diana. Diana menduga kedua korban sudah tak makan berhari-hari. Hal ini terlihat dari kondisi mereka yang sangat lemas dan kurus. Kondisi sang ibu tampak lebih parah dengan mulut pucat seperti kekurangan cairan. Sang anak, ungkap Diana, juga terlihat begitu lapar. Mungkin karena sudah beberapa hari tidak makan, jadi si anak setelah dimandikan itu dia terlihat lapar sekali, jelasnya. Menurut Diana, kedua korban juga sempat dimandikan dan diberi makan di kliniknya. Keduanya juga diperiksa oleh dokter klinik dan hasilnya tidak ditemukan ada tanda-tanda penyakit yang signifikan. Kalau dari pemeriksaan fisik, tanda-tanda vitalnya bagus semua. Kenangan Hamka sebelum membusuk di rumah sempat buat video bahagiakan keluarga, sikap istri disorot. Sosok Hamka, pria yang meninggal bersama anaknya di Koja, Jakarta Utara, dikenal sebagai ayah yang sayang dengan keluarga. Terbukti semasa hidup Hamka rupanya selalu mengajak istri dan anaknya jalan-jalan hingga ke luar negeri. Tak lupa, Hamka juga mengabadikan momen bahagia tersebut dalam sebuah video. Siapa sangka, kini video-video tersebut hanya tinggal kenangan. Hamka dan anak bungsunya ditemukan membusuk di rumahnya di Jalan Balai Rakyat Koja, Jakarta Utara pada Sabtu 28 Oktober 2023. Sementara itu, istri Hamka, Nur Hikmah 30 tahun dan Afida ditemukan warga masih bernyawa namun kondisinya sangat lemas. Dikutip dari Tribun Trend, semasa hidup Hamka ternyata sangat dekat dengan kedua putrinya. Hal tersebut terlihat dari sejumlah video yang diunggah Hamka di media sosial Instagram. Sebulan sebelum meninggal, Hamka mengunggah video bersama istri dan anaknya sedang duduk di atas perahu. Sang istri menggunakan jilbab biru dengan topi jerami menggendong sang anak. "Rindu naik perahu di sini bersama tersayang," tulis Hamka dalam caption Instagram.
Dikutip Tribunjakarta.com Selasa 31 Oktober. Tak cuma itu, Hamka kerap mengunggah video saat mengajak Abid Kusyahi Akmah dan Afidah umrah ke Tanah Suci Mekah. Hamka, istri dan dua anaknya tampak sangat hangat dan harmonis. Sejumlah netizen melihat unggahan Hamka turut menyoroti Nur Hikmah. Pasalnya Nur Hikmah tak mengungkapkan kematian sang suami dan bayinya. Ia justru memilih untuk tinggal bersama mayat keduanya. Nur Hikmah, istri Hamka, buka suara soal kematian suami dan bayinya. Setelah sadar Nur Hikmah tak mengenal suaminya yang tewas bersama anaknya di Gojah, bahkan ia mengaku disekap. Keanehan Nur Hikmah tersebut memicu kecurigaan tentang kondisinya setelah peristiwa suami dan anaknya tewas membusuk tersebut. Diketahui Nur Hikmah dibawa ke klinik setelah kejadian bersama sang anak. Dalam kondisi lemas, ia dan anaknya kemudian mendapat perawatan. Diduga Nur Hikmah dan anak pertamanya sudah tidak makan selama peristiwa itu terjadi. Ia lantas diberi makan dan cukup tahap menyantap makanan yang diberikan. Setelah cukup tenang, ia lantas ditanya oleh bidan dan perawat di klinik tersebut. Namun pengakuan istri Hamka itu justru di luar dugaan. Ia menyatakan pria yang sudah tewas membusuk itu bukan suaminya. Selain itu, Nur Hikmah juga menyatakan bahwa ia dan keluarganya sudah mengalami penyekapan. Akan tapi istri Hamka pos travel umroh itu tidak menjelaskan siapa yang melakukan penyekapan dan seperti apa detailnya. Sama pengakuannya dengan Dr. Diana yang menangani Nur Hikmah kala itu menduga istri Hamka mengalami depresi berat. Pasalnya saat pertama kali Nur Hikmah terlihat linglung dan tidak nyambung saat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan. Ia membiarkan Hikmah diam sampai dirinya lebih tenang, sebelum pada akhirnya memberikan penanganan lanjutan. Menurut Diana, kondisi Nur Hikmah dan anak sulungnya Afidah sama-sama lemas ketika pertama kali diantar warga ke klinik. Pada saat pertama kali menerima kedatangan kedua korban, Diana mengaku merasa sangat prihatin atas kondisi kesehatan ibu dan anak tersebut. Diana menduga kedua korban sudah tak makan berhari-hari. Hal ini lantaran dari kondisi mereka yang sangat lemas dan kurus. Kondisi sang ibu tampak lebih parah dengan mulut pucat seperti kekurangan cairan. Sang anak, ungkap Diana, juga terlihat begitu lapar. Menurut Diana, kedua korban juga sempat dimandikan dan diberikan makan di klinik. Setelah mendapat penanganan awal di klinik, ibu dan anak tersebut akhirnya dirujuk ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk ditangani lebih lanjut seiring proses penyelidikan. Gerak istri Hamka sebelum suami tewas membusuk. Polisi dalami dugaan keracunan. Tumben lemas amat. Gerak-gerik Hamka 50 tahun dan istrinya NP 30 tahun makin disorot setelah suami dan putra bungsunya ditemukan membusuk di rumahnya di Koja, Jakarta Utara. Istri Hamka diketahui sempat membeli obat diare di warung kelontong milik Dila 35 tahun sebelum akhirnya tewas. Bahkan sebelumnya Hamka pun sempat membeli obat beberapa hari sebelum istrinya di tempat yang sama. Seperti diketahui, Hamka dan anak bungsu ditemukan meninggal dunia di rumahnya di Koja, Jakarta Utara. Berdasarkan penuturan Dila, istri Dila sempat membeli obat diare pada 16 Oktober. Sementara itu, seorang pedagang bernama Fitria 36 tahun menceritakan percakapan terakhir dengan Hamka sekitar awal Oktober 2023. Fitri kala itu sedang berdagang di samping rumah Hamka sempat merasa heran pada kondisi Hamka. Pasalnya Hamka terlihat lemas. Dalam percakapan itu Hamka mengaku bahwa dirinya sedang kurang sehat. Setelah percakapan singkat membeli dagangan Fitra, Hamka langsung masuk ke rumah. Terpisah, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Utara AKBP Iverson Manoso mengatakan, polisi juga menelusuri kemungkinan kematian Hamka dan anak bungsunya karena keracunan. Oleh karena itu, Tim Indonesia Automatic Fingerprint Identification System melibatkan ahli toksikologi dalam olah tempat kejadian perkara pada Selasa 31 Oktober 2023. Bukan hanya itu, tim Inavis juga melibatkan ahli histopatologi forensik dan ahli psikologi forensik untuk mengungkap penyebab kematian keduanya. Beberapa barang bukti yang dibawa tim gabungan dari rumah tersebut berupa sampel cairan hingga sisa makanan. Pihak kepolisian belum bisa memeriksa istri Hamka karena kondisinya memprihatinkan. Padahal NP disebut-sebut sebagai saksi kunci untuk mengungkap penyebab kematian Hamka dan Agil. Setelah sadar Nur Hikmah tak mengenal suaminya yang tewas bersama anaknya di Koja, bahkan ia mengaku disekap. Keanehan Nur Hikmah tersebut memicu kecurigaan tentang kondisinya setelah peristiwa suami dan anaknya tewas membusuk tersebut. Diketahui, Nur Hikmah dibawa ke klinik setelah kejadian bersama sang anak. Dalam kondisi lemas, ia dan anaknya kemudian mendapat perawatan. Diduga Nur Hikmah dan anak pertamanya sudah tidak makan selama peristiwa itu terjadi. Nur Hikmah lantas diberi makan dan cukup lahap menyantap makanan yang diberikan. Setelah cukup tenang, ia lantas ditanya oleh bidan dan perawat di klinik tersebut. Namun pengakuan istri Hamka justru di luar dugaan. Ia menyatakan pria yang sudah tewas membusuk itu bukan suaminya. Habis dibawa ke rumah sakit pelabuhan, istri Hamka sudah sadar. Terus ditanya bidan dan perawat. Katanya itu bukan suami saya yang meninggal, beber Serda Bambang. Selain itu, Nur Hikmah juga menyatakan bahwa ia dan keluarganya sudah mengalami penyekapan. Akan tetapi, istri Hamka bos travel umroh itu tidak menjelaskan siapa yang melakukan penyekapan dan seperti apa detailnya.
Sama pengakuannya dengan Dr. Diana yang menangani Nur Hikmah kala itu menduga istri Hamka mengalami depresi berat. Pasalnya saat pertama kali Nur Hikmah terlihat linglung dan tidak nyambung saat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan. Ibu ke arah depresi ya, saya tanya, tidak nyambung. Ia membiarkan Hikmah diam sampai dirinya lebih tenang sebelum pada akhirnya memberikan penanganan lanjutan. Makanya setelah itu saya nggak ajak dia bicara lagi, biar tenang dulu aja, kata Diana. Dia cuma bilang pusing sama perutnya nyeri, jadi saya kasih obat lambung, kasih obat pusing, terus dikasih makan dan minuman mau, sambungnya. Menurut Diana, kondisi Nur Hikmah dan anak sulungnya Afida sama-sama lemas ketika pertama kali diantar warga ke klinik. Pada saat pertama kali menerima kedatangan kedua korban, Diana mengaku merasa sangat prihatin atas kondisi kesehatan ibu dan anak tersebut. Kalau pertama kali datang, dia diantar warga. Itu kondisi ibu dan anaknya sangat lemah dan cukup memprihatinkan, ucap Diana. Diana menduga kedua korban sudah tak makan berhari-hari. Hal ini terlihat dari kondisi mereka yang sangat lemas dan kurus. Kondisi sang ibu tampak lebih parah dengan mulut pucat seperti kekurangan cairan. Sang anak, ungkap Diana, juga terlihat begitu lapar. Mungkin karena sudah beberapa hari tidak makan, jadi si anak setelah dimandikan itu dia terlihat lapar sekali, jelasnya. Menurut Diana, kedua korban juga sempat dimandikan dan diberi makan di kliniknya. Keduanya juga diperiksa oleh dokter klinik dan hasilnya tidak ditemukan ada tanda-tanda penyakit yang signifikan. Kalau dari pemeriksaan fisik, tanda-tanda vitalnya bagus semua, kayak tensi, nadi, semuanya bagus. Gak ada masalah, ucap Diana. NFH, istri Hamka, bos travel umroh yang ditemukan tewas membusuk di rumah bersama balita 1,5 tahun, akhirnya kuak pernyataan. Hal tersebut terjadi manakala NFH sadar setelah diselamatkan dan dibawa ke RS Pelabuhan dari rumahnya. Melansir dari Tribun News Bogor, Selasa 31 Oktober 2023, Serda Bambang Babinsa Koramil 1 Koja Kodim 0502 Jakarta Utara, Serda Bambang Dwi Ratmoko mengurai cerita mengejutkan tersebut. Yakni saat istri Hamka akhirnya memberikan pernyataan terkait kabar suami dan anaknya tewas. Kepada bidan dan perawat, istri Hamka menyebut pria yang meninggal di rumahnya bukan sang suami. Habis dibawa ke rumah sakit pelabuhan, istri Hamka sudah sadar. Terus ditanya, katanya, itu bukan suami saya yang meninggal. Di bidan itu dikasih makan, anaknya itu segera makannya lahap, kata Serda Bambang. Sebelumnya, istri dari pria bernama Hamka Rusdi itu linglung setelah ditemukan lemas di dalam rumahnya di kawasan Tugu Koja, Jakarta Utara pada Sabtu 28 Oktober. Dalam tayangan wawancara di YouTube iNews, Serda Bambang mengaku langsung menyelamatkan anak korban yang selamat. Posisi anak Hamka yang selamat itu berada di dalam kamar tidur. Yang umur 4 tahun, yang anak cewek kita keluarin, terus yang satunya kita lihat udah meninggal anak yang umur 2 tahun, ungkap Serda Bambang. Curhat istri Hamka ke dokter bikin shock, cuek lihat suami dan anaknya tewas membusuk. Saya nggak kenal. Istri dari suami yang tewas bersama anaknya di Koja akhirnya berikan pernyataan. Nur Hikmah Fujianti, istri dari Hamka, agen travel umroh yang ditemukan tewas bersama anaknya, sempat melontarkan pernyataan kepada dokter setelah dievakuasi. Kepada dokter, istri Hamka mengaku tak kenal dengan suami dan anaknya yang telah tewas membusuk. Sontak mendengar jawaban Nur Hikmah Fujianti, sang dokter syok. Diketahui setelah dievakuasi, Nur Hikmah sempat dibawa ke klinik dekat rumahnya. Dokter Diana yang menangani Nur Hikmah kala itu menduga istri Hamka mengalami depresi berat. Pasalnya saat pertama kali Nur Hikmah terlihat linglung dan tidak nyambung saat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan. Ibu ke arah depresi ya, saya tanya tidak nyambung, ditanya di rumah ada siapa aja, dia bilangnya tidak kenal, ucap Diana. Karena melihat kondisi psikologis Hikmah yang tidak beres, Diana akhirnya berhenti bertanya. Ia membiarkan Hikmah diam sampai dirinya lebih tenang, sebelum pada akhirnya memberikan penanganan lanjutan. Makanya setelah itu saya nggak ajak dia bicara lagi, biar tenang dulu aja, kata Diana. Dia cuma bilang pusing sama perutnya nyeri, jadi saya kasih obat lambung, kasih obat pusing, terus dikasih makan dan minum mau, sambungnya. Menurut Diana, kondisi Nur Hikmah dan anak sulungnya Afida sama-sama lemas ketika pertama kali diantar warga ke klinik. Pada saat pertama kali menerima kedatangan kedua korban, Diana mengaku merasa sangat prihatin atas kondisi kesehatan ibu dan anak tersebut. Diana menduga kedua korban sudah tak makan berhari-hari. Hal ini terlihat dari kondisi mereka yang sangat lemas dan kurus. Kondisi sang ibu tampak lebih parah dengan mulut pucat seperti kekurangan cairan.
Sang anak, ungkap Diana, juga terlihat begitu lapar. Menurut Diana, kedua korban juga sempat dimandikan dan diberi makan di kliniknya. Keduanya juga diperiksa oleh dokter klinik dan hasilnya tidak ditemukan ada tanda-tanda penyakit yang signifikan. Kalau dari pemeriksaan fisik, tanda-tanda vitalnya bagus semua, kayak tensi, nadi semuanya bagus, gak ada masalah, ucap Diana. Adapun setelah mendapatkan penanganan awal di klinik, ibu dan anak tersebut akhirnya dirujuk ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk ditangani lebih lanjut seiring proses penyelidikan. Sementara itu, dua anggota keluarga lainnya yang tewas membusuk yakni Hamka dan anak bungsu Abid Kushayi Akma baru dibawa ke rumah sakit pada Sabtu siang. Polisi membawa kedua jenazah korban ke RS Polri Kramat Jati untuk kepentingan otopsi dalam rangka mengungkap penyebab kematian keduanya. Suami dan bayinya tewas membusuk depan mata. Nur Hikmah bilang tidak kenal saat ditanya dokter. Nur Hikmah Fujianti, istri Hamka yang tewas membusuk bersama anak bungsu di Koja, melontarkan jawaban aneh ketika ditanyai oleh dokter klinik umum Sabtu 28 Oktober 2023 lalu. Hikmah bilang dirinya tidak mengenal suami dan anaknya yang tewas berhari-hari di depan matanya. Dokter klinik umum di dekat lokasi, Dr. Diana, mengungkapkan Hikmah diduga depresi berat lantaran terlihat linglung dan tidak nyambung saat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan. Ibu ke arah depresi ya? Saya tanya tidak nyambung. Ditanya di rumah ada siapa aja, dibilangnya tidak kenal, ucap Diana. Karena melihat kondisi psikologis Hikmah yang tidak beres, Diana akhirnya berhenti bertanya. Ia membiarkan Hikmah diam sampai dirinya lebih tenang, sebelum pada akhirnya memberikan penanganan lanjutan. Makanya setelah itu saya nggak ajak dia bicara lagi, biar tenang dulu aja, kata Diana. Dia cuma bilang pusing sama perutnya nyeri, jadi saya kasih obat lambung, kasih obat pusing, terus dikasih makan dan minum mau, sambungnya. Menurut Diana, kondisi Nur Hikmah dan anak sulungnya Afida sama-sama lemas ketika pertama kali diantar warga ke klinik. Pada saat pertama kali menerima kedatangan kedua korban, Diana mengaku merasa sangat prihatin atas kondisi kesehatan ibu dan anak tersebut. Kalau pertama kali datang dia diantar warga, itu kondisi ibu dan anaknya sangat lemah dan cukup memprihatinkan, ucap Diana. Diana menduga kedua korban sudah tak makan berhari-hari. Hal ini terlihat dari kondisi mereka yang sangat lemas dan kurus. Kondisi sang ibu tampak lebih parah dengan mulut pucat seperti kekurangan cairan. Sang anak, ungkap Diana, juga terlihat begitu lapar. Menurut Diana, kedua korban juga sempat dimandikan dan diberi makan di kliniknya. Keduanya juga diperiksa oleh dokter klinik dan hasilnya tidak ditemukan ada tanda-tanda penyakit yang signifikan. Adapun setelah mendapatkan penanganan awal di klinik, ibu dan anak tersebut akhirnya dirujuk ke RS Polri Kramat Jati untuk ditangani lebih lanjut seiring proses penyelidikan. Sementara itu, dua anggota keluarga lainnya yang tewas membusuk yakni Hamka dan anak bungsunya Abid Kushayi Akma baru dibawa ke rumah sakit pada Sabtu siang. Polisi membawa kedua jenazah korban ke RS Polri Kramat Jati untuk kepentingan otopsi dalam rangka mengungkap penyebab kematian keduanya. Setelah sadar, Nur Hikmah tak mengenal suaminya yang tewas bersama anaknya di Koja, bahkan ia mengaku disekap. Keanehan Nur Hikmah tersebut memicu kecurigaan tentang kondisinya setelah peristiwa suami dan anaknya tewas membusuk tersebut. Diketahui, Nur Hikmah dibawa ke klinik setelah kejadian bersama sang anak. Dalam kondisi lemas, ia dan anaknya kemudian mendapat perawatan. Diduga Nur Hikmah dan anak pertamanya sudah tidak makan selama peristiwa itu terjadi. Nur Hikmah lantas diberi makan dan cukup lahap menyantap makanan yang diberikan. Setelah cukup tenang, ia lantas ditanya oleh bidan dan perawat di klinik tersebut. Namun pengakuan istri Hamka justru di luar dugaan. Ia menyatakan pria yang sudah tewas membusuk itu bukan suaminya. Habis dibawa ke rumah sakit pelabuhan, istri Hamka sudah sadar. Terus ditanya bidan dan perawat. Katanya itu bukan suami saya yang meninggal, beber Serda Bambang. Selain itu, Nur Hikmah juga menyatakan bahwa ia dan keluarganya sudah mengalami penyekapan. Akan tetapi, istri Hamka, bos travel umroh itu, tidak menjelaskan siapa yang melakukan penyekapan dan seperti apa detailnya. Sama pengakuannya dengan Dr. Diana yang menangani Nur Hikmah kala itu, menduga istri Hamka mengalami depresi berat. Pasalnya saat pertama kali Nur Hikmah terlihat linglung dan tidak nyambung saat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan. Ibu ke arah depresi ya? Saya tanya, tidak nyambung. Ia membiarkan Hikmah diam sampai dirinya lebih tenang sebelum pada akhirnya memberikan penanganan lanjutan. Makanya setelah itu saya nggak ajak dia bicara lagi, biar tenang dulu aja, kata Diana. Dia cuma bilang pusing sama perutnya nyeri, jadi saya kasih obat lambung, kasih obat pusing, terus dikasih makan dan minuman mau, sambungnya. Menurut Diana, kondisi Nur Hikmah dan anak sulungnya Afida sama-sama lemas ketika pertama kali diantar warga ke klinik.
Pada saat pertama kali menerima kedatangan kedua korban, Diana mengaku merasa sangat prihatin atas kondisi kesehatan ibu dan anak tersebut. Kalau pertama kali datang, dia diantar warga. Itu kondisi ibu dan anaknya sangat lemah dan cukup memprihatinkan, ucap Diana. Diana menduga kedua korban sudah tak makan berhari-hari. Hal ini terlihat dari kondisi mereka yang sangat lemas dan kurus. Kondisi sang ibu tampak lebih parah dengan mulut pucat seperti kekurangan cairan. Sang anak, ungkap Diana, juga terlihat begitu lapar. Mungkin karena sudah beberapa hari tidak makan, jadi si anak setelah dimandikan itu dia terlihat lapar sekali, jelasnya. Menurut Diana, kedua korban juga sempat dimandikan dan diberi makan di kliniknya. Keduanya juga diperiksa oleh dokter klinik dan hasilnya tidak ditemukan ada tanda-tanda penyakit yang signifikan. Kalau dari pemeriksaan fisik, tanda-tanda vitalnya bagus semua. Kenangan Hamka sebelum membusuk di rumah sempat buat video bahagiakan keluarga, sikap istri disorot. Sosok Hamka, pria yang meninggal bersama anaknya di Koja, Jakarta Utara, dikenal sebagai ayah yang sayang dengan keluarga. Terbukti semasa hidup Hamka rupanya selalu mengajak istri dan anaknya jalan-jalan hingga ke luar negeri. Tak lupa, Hamka juga mengabadikan momen bahagia tersebut dalam sebuah video. Siapa sangka, kini video-video tersebut hanya tinggal kenangan. Hamka dan anak bungsunya ditemukan membusuk di rumahnya di Jalan Balai Rakyat Koja, Jakarta Utara pada Sabtu 28 Oktober 2023. Sementara itu, istri Hamka, Nur Hikmah 30 tahun dan Afida ditemukan warga masih bernyawa namun kondisinya sangat lemas. Dikutip dari Tribun Trend, semasa hidup Hamka ternyata sangat dekat dengan kedua putrinya. Hal tersebut terlihat dari sejumlah video yang diunggah Hamka di media sosial Instagram. Sebulan sebelum meninggal, Hamka mengunggah video bersama istri dan anaknya sedang duduk di atas perahu. Sang istri menggunakan jilbab biru dengan topi jerami menggendong sang anak. "Rindu naik perahu di sini bersama tersayang," tulis Hamka dalam caption Instagram. Dikutip tribunjakarta.com Selasa 31 Oktober. Tak cuma itu, Hamka kerap mengunggah video saat mengajak Abid Kusyahi Akmah dan Afida umrah ke Tanah Suci Mekah. Hamka, istri dan dua anaknya tampak sangat hangat dan harmonis. Sejumlah netizen melihat unggahan Hamka turut menyoroti Nur Hikmah. Pasalnya Nur Hikmah tak mengungkapkan kematian sang suami dan bayinya. Ia justru memilih untuk tinggal bersama mayat keduanya. Nur Hikmah, istri Hamka, buka suara soal kematian suami dan bayinya. Setelah sadar Nur Hikmah tak mengenal suaminya yang tewas bersama anaknya di Koja, bahkan ia mengaku disekap. Keanehan Nur Hikmah tersebut memicu kecurigaan tentang kondisinya setelah peristiwa suami dan anaknya tewas membusuk tersebut. Diketahui Nur Hikmah dibawa ke klinik setelah kejadian bersama sang anak. Dalam kondisi lemas, ia dan anaknya kemudian mendapat perawatan. Diduga Nur Hikmah dan anak pertamanya sudah tidak makan selama peristiwa itu terjadi. Ia lantas diberi makan dan cukup tahap menyantap makanan yang diberikan. Setelah cukup tenang, ia lantas ditanya oleh bidan dan perawat di klinik tersebut. Namun pengakuan istri Hamka itu justru di luar dugaan. Ia menyatakan pria yang sudah tewas membusuk itu bukan suaminya. Selain itu, Nur Hikmah juga menyatakan bahwa ia dan keluarganya sudah mengalami penyekapan. Akan tapi istri Hamka pos travel umroh itu tidak menjelaskan siapa yang melakukan penyekapan dan seperti apa detailnya. Sama pengakuannya dengan Dr. Diana yang menangani Nur Hikmah kala itu menduga istri Hamka mengalami depresi berat. Pasalnya saat pertama kali Nur Hikmah terlihat linglung dan tidak nyambung saat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan. Ia membiarkan Hikmah diam sampai dirinya lebih tenang sebelum pada akhirnya memberikan penanganan lanjutan. Menurut Diana, kondisi Nur Hikmah dan anak sulungnya Afida sama-sama lemas ketika pertama kali diantar warga ke klinik. Pada saat pertama kali menerima kedatangan kedua korban, Diana mengaku merasa sangat prihatin atas kondisi kesehatan ibu dan anak tersebut. Diana menduga kedua korban sudah tak makan berhari-hari. Hal ini lantaran dari kondisi mereka yang sangat lemas dan kurus. Kondisi sang ibu tampak lebih parah dengan mulut pucat seperti kekurangan cairan. Sang anak, ungkap Diana, juga terlihat begitu lapar. Menurut Diana, kedua korban juga sempat dipanikkan dan diberikan makan di klinik. Setelah mendapat penanganan awal di klinik, ibu dan anak tersebut akhirnya dirujuk ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk ditangani lebih lanjut seiring proses penyelidikan. Gerak istri Hamka sebelum suami tewas membusuk, polisi dalami dugaan keracunan. Tumben lemas amat. Gerak-gerik Hamka 50 tahun dan istrinya NP 30 tahun makin disorot setelah suami dan putra bungsunya ditemukan membusuk di rumahnya di Koja, Jakarta Utara. Istri Hamka diketahui sempat membeli obat diare di warung kelontong milik Dila 35 tahun sebelum akhirnya tewas. Bahkan sebelumnya Hamka pun sempat membeli obat beberapa hari sebelum istrinya di tempat yang sama. Seperti diketahui, Hamka dan anak bungsu ditemukan meninggal dunia di rumahnya di Koja, Jakarta Utara. Berdasarkan penuturan Dila, istri Dila sempat membeli obat diare pada 16 Oktober. Sementara itu, seorang pedagang bernama Fitria
36 tahun menceritakan percakapan terakhir dengan Hamka sekitar awal Oktober 2023. Fitra kala itu sedang berdagang di samping rumah Hamka sempat merasa heran pada kondisi Hamka. Pasalnya Hamka terlihat lemas. Dalam percakapan itu Hamka mengaku bahwa dirinya sedang kurang sehat. Setelah percakapan singkat membeli dagangan Fitra, Hamka langsung masuk ke rumah. Terpisah, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Utara AKBP Iverson Manoso mengatakan, polisi juga menelusuri kemungkinan kematian Hamka dan anak bungsunya karena keracunan. Oleh karena itu, tim Indonesia Automatic Fingerprint Identification System melibatkan ahli toksikologi dalam olah tempat kejadian perkara pada Selasa 31 Oktober 2023. Bukan hanya itu, tim Inavis juga melibatkan ahli histopatologi forensik dan ahli psikologi forensik untuk mengungkap penyebab kematian keduanya. Beberapa barang bukti yang dibawa tim gabungan dari rumah tersebut berupa sampel cairan hingga sisa makanan. Pihak kepolisian belum bisa memeriksa istri Hamka karena kondisinya memprihatinkan. Padahal NP disebut-sebut sebagai saksi kunci untuk mengungkap penyebab kematian Hamka dan Agil. Setelah sadar, Nur Hikmah tak mengenal suaminya yang tewas bersama anaknya di Koja, bahkan ia mengaku disekap. Keanehan Nur Hikmah tersebut memicu kecurigaan tentang kondisinya setelah peristiwa suami dan anaknya tewas membusuk tersebut. Diketahui, Nur Hikmah dibawa ke klinik setelah kejadian bersama sang anak. Dalam kondisi lemas, ia dan anaknya kemudian mendapat perawatan. Diduga Nur Hikmah dan anak pertamanya sudah tidak makan selama peristiwa itu terjadi. Nur Hikmah lantas diberi makan dan cukup lahap menyantap makanan yang diberikan. Setelah cukup tenang, ia lantas ditanya oleh bidan dan perawat di klinik tersebut. Namun pengakuan istri Hamka justru di luar dugaan. Ia menyatakan pria yang sudah tewas membusuk itu bukan suaminya. Habis dibawa ke rumah sakit pelabuhan, istri Hamka sudah sadar. Terus ditanya bidan dan perawat. Katanya itu bukan suami saya yang meninggal, beber Serda Bambang. Selain itu, Nur Hikmah juga menyatakan bahwa ia dan keluarganya sudah mengalami penyekapan. Akan tetapi, istri Hamka bos travel umroh itu tidak menjelaskan siapa yang melakukan penyekapan dan seperti apa detailnya. Sama pengakuannya dengan Dr. Diana yang menangani Nur Hikmah kala itu menduga istri Hamka mengalami depresi berat. Pasalnya saat pertama kali Nur Hikmah terlihat linglung dan tidak nyambung saat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan. Ibu ke arah depresi ya, saya tanya, tidak nyambung. Ia membiarkan Hikmah diam sampai dirinya lebih tenang sebelum pada akhirnya memberikan penanganan lanjutan. Makanya setelah itu saya nggak ajak dia bicara lagi, biar tenang dulu aja, kata Diana. Dia cuma bilang pusing sama perutnya nyeri, jadi saya kasih obat lambung, kasih obat pusing, terus dikasih makan dan minuman mau, sambungnya. Menurut Diana, kondisi Nur Hikmah dan anak sulungnya Afida sama-sama lemas ketika pertama kali diantar warga ke klinik. Pada saat pertama kali menerima kedatangan kedua korban, Diana mengaku merasa sangat prihatin atas kondisi kesehatan ibu dan anak tersebut. Kalau pertama kali datang, dia diantar warga. Itu kondisi ibu dan anaknya sangat lemah dan cukup memprihatinkan, ucap Diana. Diana menduga kedua korban sudah tak makan berhari-hari. Hal ini terlihat dari kondisi mereka yang sangat lemas dan kurus. Kondisi sang ibu tampak lebih parah dengan mulut pucat seperti kekurangan cairan. Sang anak, ungkap Diana, juga terlihat begitu lapar. Mungkin karena sudah beberapa hari tidak makan, jadi si anak setelah dimandikan itu dia terlihat lapar sekali, jelasnya. Menurut Diana, kedua korban juga sempat dimandikan dan diberi makan di kliniknya. Keduanya juga diperiksa oleh dokter klinik dan hasilnya tidak ditemukan ada tanda-tanda penyakit yang signifikan. Kalau dari pemeriksaan fisik, tanda-tanda vitalnya bagus semua, kayak tensi, nadi, semuanya bagus. Nggak ada masalah, ucap Diana. NFH, istri Hamka bos travel umroh yang ditemukan tewas membusuk di rumah bersama balita 1,5 tahun, akhirnya kuak pernyataan. Hal tersebut terjadi manakala NFH sadar setelah diselamatkan dan dibawa ke RS Pelabuhan dari rumahnya. Melansir dari Tribun News Bogor, Selasa 31 Oktober 2023, Serda Bambang Babinsa Koramil 1 Koja Kodim 0502 Jakarta Utara, Serda Bambang Dwi Ratmoko mengurai cerita mengejutkan tersebut. Yakni saat istri Hamka akhirnya memberikan pernyataan terkait kabar suami dan anaknya tewas. Kepada bidan dan perawat, istri Hamka menyebut pria yang meninggal di rumahnya bukan sang suami. Habis dibawa ke rumah sakit pelabuhan, istri Hamka sudah sadar. Terus ditanya, katanya, itu bukan suami saya yang meninggal. Di bidan itu dikasih makan, anaknya itu segera makannya lahap, kata Serda Bambang. Sebelumnya, istri dari pria bernama Hamka Rusdi itu linglung setelah ditemukan lemas di dalam rumahnya di kawasan Tugu Koja, Jakarta Utara pada Sabtu 28 Oktober.
Dalam tayangan wawancara di YouTube iNews, Senda Bambang mengaku langsung menyelamatkan anak korban yang selamat. Posisi anak Hamka yang selamat itu berada di dalam kamar tidur. Yang umur 4 tahun yang anak cewek kita keluarin, terus yang satunya kita lihat udah meninggal anak yang umur 2 tahun, ungkap Senda Bambang. Curhat istri Hamka ke dokter bikin shock, cuek lihat suami dan anaknya tewas membusuk. Saya nggak kenal. Istri dari suami yang tewas bersama anaknya di Koja akhirnya berikan pernyataan. Nur Hikmah Fujianti, istri dari Hamka, agen travel umroh yang ditemukan tewas bersama anaknya, sempat melontarkan pernyataan kepada dokter setelah dievakuasi. Kepada dokter, istri Hamka mengaku tak kenal dengan suami dan anaknya yang telah tewas membusuk. Sontak mendengar jawaban Nur Hikmah Fujianti, sang dokter syok. Diketahui setelah dievakuasi, Nur Hikmah sempat dibawa ke klinik dekat rumahnya. Dokter Diana yang menangani Nur Hikmah kala itu menduga istri Hamka mengalami depresi berat. Pasalnya saat pertama kali Nur Hikmah terlihat linglung dan tidak nyambung saat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan. Ibu ke arah depresi ya? Saya tanya tidak nyambung. Ditanya di rumah ada siapa aja, dia bilangnya tidak kenal, ucap Diana. Karena melihat kondisi psikologis Hikmah yang tidak beres, Diana akhirnya berhenti bertanya. Ia membiarkan Hikmah diam sampai dirinya lebih tenang, sebelum pada akhirnya memberikan penanganan lanjutan. Makanya setelah itu saya nggak ajak dia bicara lagi, biar tenang dulu aja, kata Diana. Dia cuma bilang pusing sama perutnya nyeri, jadi saya kasih obat lambung, kasih obat pusing, terus dikasih makan dan minum, mau, sambungnya. Menurut Diana, kondisi Nur Hikmah dan anak sulungnya Afida sama-sama lemas ketika pertama kali diantar warga ke klinik. Pada saat pertama kali menerima kedatangan kedua korban, Diana mengaku merasa sangat prihatin atas kondisi kesehatan ibu dan anak tersebut. Diana menduga kedua korban sudah tak makan berhari-hari. Hal ini terlihat dari kondisi mereka yang sangat lemas dan kurus. Kondisi sang ibu tampak lebih parah dengan mulut pucat seperti kekurangan cairan. Sang anak, ungkap Diana, juga terlihat begitu lapar. Menurut Diana, kedua korban juga sempat dimandikan dan diberi makan di kliniknya. Keduanya juga diperiksa oleh dokter klinik dan hasilnya tidak ditemukan ada tanda-tanda penyakit yang signifikan. Kalau dari pemeriksaan fisik, tanda-tanda vitalnya bagus semua, kayak tensi, nadi, semuanya bagus, gak ada masalah, ucap Diana. Adapun setelah mendapatkan penanganan awal di klinik, ibu dan anak tersebut akhirnya dirujuk ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk ditangani lebih lanjut seiring proses penyelidikan. Sementara itu, dua anggota keluarga lainnya yang tewas membusuk yakni Hamka dan anak bungsu Abid Kushayi Akma baru dibawa ke rumah sakit pada Sabtu siang. Polisi membawa kedua jenazah korban ke RS Polri Kramat Jati untuk kepentingan otopsi dalam rangka mengungkap penyebab kematian keduanya. Suami dan bayinya tewas membusuk depan mata. Nur Hikmah bilang tidak kenal saat ditanya dokter. Nur Hikmah Fujianti, istri Hamka yang tewas membusuk bersama anak bungsu di Koja, melontarkan jawaban aneh ketika ditanyai oleh dokter klinik umum Sabtu 28 Oktober 2023 lalu. Hikmah bilang dirinya tidak mengenal suami dan anaknya yang tewas berhari-hari di depan matanya. Dokter klinik umum di dekat lokasi, Dr. Diana, mengungkapkan Hikmah diduga depresi berat lantaran terlihat linglung dan tidak nyambung saat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan. Ibu ke arah depresi ya? Saya tanya tidak nyambung. Ditanya di rumah ada siapa aja, dibilangnya tidak kenal, ucap Diana. Karena melihat kondisi psikologis Hikmah yang tidak beres, Diana akhirnya berhenti bertanya. Ia membiarkan Hikmah diam sampai dirinya lebih tenang, sebelum pada akhirnya memberikan penanganan lanjutan. Makanya setelah itu saya nggak ajak dia bicara lagi, biar tenang dulu aja, kata Diana. Dia cuma bilang pusing sama perutnya nyeri, jadi saya kasih obat lambung, kasih obat pusing, terus dikasih makan dan minum, mau, sambungnya. Menurut Diana, kondisi Nur Hikmah dan anak sulungnya Afida sama-sama lemas ketika pertama kali diantar warga ke klinik. Pada saat pertama kali menerima kedatangan kedua korban, Diana mengaku merasa sangat prihatin atas kondisi kesehatan ibu dan anak tersebut. Kalau pertama kali datang dia diantar warga, itu kondisi ibu dan anaknya sangat lemah dan cukup memprihatinkan, ucap Diana. Diana menduga kedua korban sudah tak makan berhari-hari. Hal ini terlihat dari kondisi mereka yang sangat lemas dan kurus. Kondisi sang ibu tampak lebih parah dengan mulut pucat seperti kekurangan cairan. Sang anak, ungkap Diana, juga terlihat begitu lapar. Menurut Diana, kedua korban juga sempat dimandikan dan diberi makan di kliniknya. Keduanya juga diperiksa oleh dokter klinik dan hasilnya tidak ditemukan ada tanda-tanda penyakit yang signifikan. Adapun setelah mendapatkan penanganan awal di klinik, ibu dan anak tersebut akhirnya dirujuk ke RS Polri Kramat Jati untuk ditangani lebih lanjut seiring proses penyelidikan.
Sementara itu, dua anggota keluarga lainnya yang tewas membusuk yakni Hamka dan anak bungsunya Abid Koshashi Akma baru dibawa ke rumah sakit pada Sabtu siang. Polisi membawa kedua jenazah korban ke RS Polri Kramat Jati untuk kepentingan otopsi dalam rangka mengungkap penyebab kematian keduanya. Setelah sadar, Nur Hikmah tak mengenal suaminya yang tewas bersama anaknya di Koja, bahkan ia mengaku disekap. Keanehan Nur Hikmah tersebut memicu kecurigaan tentang kondisinya setelah peristiwa suami dan anaknya tewas membusuk tersebut. Diketahui, Nur Hikmah dibawa ke klinik setelah kejadian bersama sang anak. Dalam kondisi lemas, ia dan anaknya kemudian mendapat perawatan. Diduga Nur Hikmah dan anak pertamanya sudah tidak makan selama peristiwa itu terjadi. Nur Hikmah lantas diberi makan dan cukup lahap menyantap makanan yang diberikan. Setelah cukup tenang, ia lantas ditanya oleh bidan dan perawat di klinik tersebut. Namun pengakuan istri Hamka justru di luar dugaan. Ia menyatakan pria yang sudah tewas membusuk itu bukan suaminya. Habis dibawa ke rumah sakit pelabuhan, istri Hamka sudah sadar. Terus ditanya bidan dan perawat. Katanya itu bukan suami saya yang meninggal, beber Senda Bambang. Selain itu, Nur Hikmah juga menyatakan bahwa ia dan keluarganya sudah mengalami penyekapan. Akan tetapi, istri Hamka bos travel umroh itu tidak menjelaskan siapa yang melakukan penyekapan dan seperti apa detailnya. Sama pengakuannya dengan Dr. Diana yang menangani Nur Hikmah kala itu menduga istri Hamka mengalami depresi berat. Pasalnya saat pertama kali Nur Hikmah terlihat linglung dan tidak nyambung saat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan. Ibu ke arah depresi ya, saya tanya, tidak nyambung. Ia membiarkan Hikmah diam sampai dirinya lebih tenang sebelum pada akhirnya memberikan penanganan lanjutan. Makanya setelah itu saya nggak ajak dia bicara lagi, biar tenang dulu aja, kata Diana. Dia cuma bilang pusing sama perutnya nyeri, jadi saya kasih obat lambung, kasih obat pusing, terus dikasih makan dan minuman mau, sambungnya. Menurut Diana, kondisi Nur Hikmah dan anak sulungnya Afida sama-sama lemas ketika pertama kali diantar warga ke klinik. Pada saat pertama kali menerima kedatangan kedua korban, Diana mengaku merasa sangat prihatin atas kondisi kesehatan ibu dan anak tersebut. Kalau pertama kali datang, dia diantar warga. Itu kondisi ibu dan anaknya sangat lemah dan cukup memprihatinkan, ucap Diana. Diana menduga kedua korban sudah tak makan berhari-hari. Hal ini terlihat dari kondisi mereka yang sangat lemas dan kurus. Kondisi sang ibu tampak lebih parah dengan mulut pucat seperti kekurangan cairan. Sang anak, ungkap Diana, juga terlihat begitu lapar. Mungkin karena sudah beberapa hari tidak makan, jadi si anak setelah dimandikan itu dia terlihat lapar sekali, jelasnya. Menurut Diana, kedua korban juga sempat dimandikan dan diberi makan di kliniknya. Keduanya juga diperiksa oleh dokter klinik dan hasilnya tidak ditemukan ada tanda-tanda penyakit yang signifikan. Kalau dari pemeriksaan fisik, tanda-tanda vitalnya bagus semua. Kenangan Hamka sebelum membusuk di rumah sempat buat video bahagiakan keluarga, sikap istri disorot. Sosok Hamka, pria yang meninggal bersama anaknya di Koja, Jakarta Utara, dikenal sebagai ayah yang sayang dengan keluarga. Terbukti semasa hidup Hamka rupanya selalu mengajak istri dan anaknya jalan-jalan hingga ke luar negeri. Tak lupa, Hamka juga mengabadikan momen bahagia tersebut dalam sebuah video. Siapa sangka, kini video-video tersebut hanya tinggal kenangan. Hamka dan anak bungsunya ditemukan membusuk di rumahnya di Jalan Balai Rakyat Koja, Jakarta Utara pada Sabtu 28 Oktober 2023. Sementara itu, istri Hamka, Nur Hikmah 30 tahun dan Afida ditemukan warga masih bernyawa namun kondisinya sangat lemas. Dikutip dari Tribun Trend, semasa hidup Hamka ternyata sangat dekat dengan kedua putrinya. Hal tersebut terlihat dari sejumlah video yang diunggah Hamka di media sosial Instagram. Sebulan sebelum meninggal, Hamka mengunggah video bersama istri dan anaknya sedang duduk di atas perahu. Sang istri menggunakan jilbab biru dengan topi jerami menggendong sang anak. "Rindu naik perahu di sini bersama tersayang," tulis Hamka dalam caption Instagram. Dikutip tribunjakarta.com Selasa 31 Oktober. Tak cuma itu, Hamka kerap mengunggah video saat mengajak Abid Koshashi Akma dan Afida umrah ke Tanah Suci Mekah. Hamka, istri dan dua anaknya tampak sangat hangat dan harmonis. Sejumlah netizen melihat unggahan Hamka turut menyoroti Nur Hikmah. Pasalnya Nur Hikmah tak mengungkapkan kematian sang suami dan bayinya. Ia justru memilih untuk tinggal bersama mayat keduanya. Nur Hikmah, istri Hamka, buka suara soal kematian suami dan bayinya. Setelah sadar, Nur Hikmah tak mengenal suaminya yang tewas bersama anaknya di Koja, bahkan ia mengaku disekap. Keanehan Nur Hikmah tersebut memicu kecurigaan tentang kondisinya setelah peristiwa suami dan anaknya tewas membusuk tersebut. Diketahui Nur Hikmah dibawa ke klinik setelah kejadian bersama sang anak.
Dalam kondisi lemas, ia dan anaknya kemudian mendapat perawatan. Diduga Nur Hikmah dan anak pertamanya sudah tidak makan selama peristiwa itu terjadi. Ia lantas diberi makan dan cukup tahap menyantap makanan yang diberikan. Setelah cukup tenang, ia lantas ditanya oleh bidan dan perawat di klinik tersebut. Namun pengakuan istri Hamka itu justru di luar dugaan. Ia menyatakan pria yang sudah tewas membusuk itu bukan suaminya. Selain itu, Nur Hikmah juga menyatakan bahwa ia dan keluarganya sudah mengalami penyekapan. Akan tapi istri Hamka pos travel umroh itu tidak menjelaskan siapa yang melakukan penyekapan dan seperti apa detailnya. Sama pengakuannya dengan Dr. Diana yang menangani Nur Hikmah kala itu menduga istri Hamka mengalami depresi berat. Pasalnya saat pertama kali Nur Hikmah terlihat linglung dan tidak nyambung saat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan. Ia membiarkan Hikmah diam sampai dirinya lebih tenang, sebelum pada akhirnya memberikan penanganan lanjutan. Menurut Diana, kondisi Nur Hikmah dan anak sulungnya, Afida, sama-sama lemas ketika pertama kali diantar warga ke klinik. Pada saat pertama kali menerima kedatangan kedua korban, Diana mengaku merasa sangat prihatin atas kondisi kesehatan ibu dan anak tersebut. Diana menduga kedua korban sudah tak makan berhari-hari. Hal ini lantaran dari kondisi mereka yang sangat lemas dan kurus. Kondisi sang ibu tampak lebih parah dengan mulut pucat seperti kekurangan cairan. Sang anak, ungkap Diana, juga terlihat begitu lapar. Menurut Diana, kedua korban juga sempat dimandikan dan diberikan makan di klinik. Setelah mendapat penanganan awal di klinik, ibu dan anak tersebut akhirnya dirujuk ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk ditangani lebih lanjut seiring proses penyelidikan. Gerak istri Hamka sebelum suami tewas membusuk. Polisi dalami dugaan keracunan. Tumben lemas amat. Gerak-gerik Hamka 50 tahun dan istrinya NP 30 tahun makin disorot setelah suami dan putra bungsunya ditemukan membusuk di rumahnya di Koja, Jakarta Utara. Istri Hamka diketahui sempat membeli obat diare di warung kelontong milik Dila 35 tahun sebelum akhirnya tewas. Bahkan sebelumnya Hamka pun sempat membeli obat beberapa hari sebelum istrinya di tempat yang sama. Seperti diketahui, Hamka dan anak bungsu ditemukan meninggal dunia di rumahnya di Koja, Jakarta Utara. Berdasarkan penuturan Dila, istri Dila sempat membeli obat diare pada 16 Oktober. Sementara itu, seorang pedagang bernama Fitria 36 tahun menceritakan percakapan terakhir dengan Hamka sekitar awal Oktober 2023. Fitri kala itu sedang berdagang di samping rumah Hamka sempat merasa heran pada kondisi Hamka. Pasalnya Hamka terlihat lemas. Dalam percakapan itu Hamka mengaku bahwa dirinya sedang kurang sehat. Setelah percakapan singkat membeli dagangan Fitra, Hamka langsung masuk ke rumah. Terpisah, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Utara AKBP Iverson Manoso mengatakan, polisi juga menelusuri kemungkinan kematian Hamka dan anak bungsunya karena keracunan. Oleh karena itu, Tim Indonesia Automatic Fingerprint Identification System melibatkan ahli toksikologi dalam olah tempat kejadian perkara pada Selasa 31 Oktober 2023. Bukan hanya itu, tim Inavis juga melibatkan ahli histopatologi forensik dan ahli psikologi forensik untuk mengungkap penyebab kematian keduanya. Beberapa barang bukti yang dibawa tim gabungan dari rumah tersebut berupa sampel cairan hingga sisa makanan. Pihak kepolisian belum bisa memeriksa istri Hamka karena kondisinya memprihatinkan. Padahal NP disebut-sebut sebagai saksi kunci untuk mengungkap penyebab kematian Hamka dan Agil. Setelah sadar, Nur Hikmah tak mengenal suaminya yang tewas bersama anaknya di Koja, bahkan ia mengaku disekap. Keanehan Nur Hikmah tersebut memicu kecurigaan tentang kondisinya setelah peristiwa suami dan anaknya tewas membusuk tersebut. Diketahui, Nur Hikmah dibawa ke klinik setelah kejadian bersama sang anak. Dalam kondisi lemas, ia dan anaknya kemudian mendapat perawatan. Diduga Nur Hikmah dan anak pertamanya sudah tidak makan selama peristiwa itu terjadi. Nur Hikmah lantas diberi makan dan cukup lahap menyantap makanan yang diberikan. Setelah cukup tenang, ia lantas ditanya oleh bidan dan perawat di klinik tersebut. Namun pengakuan istri Hamka justru di luar dugaan. Ia menyatakan pria yang sudah tewas membusuk itu bukan suaminya. Habis dibawa ke rumah sakit pelabuhan, istri Hamka sudah sadar. Terus ditanya bidan dan perawat. Katanya itu bukan suami saya yang meninggal, beber Serda Bambang. Selain itu, Nur Hikmah juga menyatakan bahwa ia dan keluarganya sudah mengalami penyekapan. Akan tetapi, istri Hamka bos travel umroh itu tidak menjelaskan siapa yang melakukan penyekapan dan seperti apa detailnya. Sama pengakuannya dengan Dr. Diana yang menangani Nur Hikmah kala itu menduga istri Hamka mengalami depresi berat. Pasalnya saat pertama kali Nur Hikmah terlihat linglung dan tidak nyambung saat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan. Ibu ke arah depresi ya, saya tanya, tidak nyambung. Ia membiarkan Hikmah diam sampai dirinya lebih tenang sebelum pada akhirnya memberikan penanganan lanjutan. Makanya setelah itu saya nggak ajak dia bicara lagi, biar tenang dulu aja, kata Diana. Dia cuma bilang pusing sama perutnya nyeri, jadi saya kasih obat lambung, kasih obat pusing, terus dikasih makan dan minuman mau, sambungnya. Menurut Diana, kondisi Nur Hikmah dan anak sulungnya Afida sama-sama lemas ketika pertama kali diantar warga ke klinik.
Pada saat pertama kali menerima kedatangan kedua korban, Diana mengaku merasa sangat prihatin atas kondisi kesehatan ibu dan anak tersebut. Kalau pertama kali datang, dia diantar warga. Itu kondisi ibu dan anaknya sangat lemah dan cukup memprihatinkan, ucap Diana. Diana menduga kedua korban sudah tak makan berhari-hari. Hal ini terlihat dari kondisi mereka yang sangat lemas dan kurus. Kondisi sang ibu tampak lebih parah dengan mulut pucat seperti kekurangan cairan. Sang anak, ungkap Diana, juga terlihat begitu lapar. Mungkin karena sudah beberapa hari tidak makan, jadi si anak setelah dimandikan itu dia terlihat lapar sekali, jelasnya. Menurut Diana, kedua korban juga sempat dimandikan dan diberi makan di kliniknya. Keduanya juga diperiksa oleh dokter klinik dan hasilnya tidak ditemukan ada tanda-tanda penyakit yang signifikan. Kalau dari pemeriksaan fisik, tanda-tanda vitalnya bagus semua, kayak tensi, nadi, semuanya bagus. Nggak ada masalah, ucap Diana. NFH, istri Hamka, bos travel umroh yang ditemukan tewas membusuk di rumah bersama balita 1,5 tahun, akhirnya kuak pernyataan. Hal tersebut terjadi manakala NFH sadar setelah diselamatkan dan dibawa ke RS Pelabuhan dari rumahnya. Melansir dari Tribun News Bogor, Selasa 31 Oktober 2023, Serda Bambang Babinsa Koramil 1 Koja Kodim 0502 Jakarta Utara, Serda Bambang Dwi Ratmoko mengurai cerita mengejutkan tersebut. Yakni saat istri Hamka akhirnya memberikan pernyataan terkait kabar suami dan anaknya tewas. Kepada bidan dan perawat, istri Hamka menyebut pria yang meninggal di rumahnya bukan sang suami. Habis dibawa ke rumah sakit pelabuhan, istri Hamka sudah sadar. Terus ditanya, katanya, itu bukan suami saya yang meninggal. Di bidan itu dikasih makan, anaknya itu segera makannya lahap, kata Serda Bambang. Sebelumnya, istri dari pria bernama Hamka Rusdi itu linglung setelah ditemukan lemas di dalam rumahnya di kawasan Tugu Koja, Jakarta Utara pada Sabtu 28 Oktober. Dalam tayangan wawancara di YouTube iNews, Serda Bambang mengaku langsung menyelamatkan anak korban yang selamat. Posisi anak Hamka yang selamat itu berada di dalam kamar tidur. Yang umur 4 tahun, yang anak cewek kita keluarin, terus yang satunya kita lihat udah meninggal anak yang umur 2 tahun, ungkap Serda Bambang. Curhat istri Hamka ke dokter bikin shock, cuek lihat suami dan anaknya tewas membusuk. Saya nggak kenal. Istri dari suami yang tewas bersama anaknya di Koja akhirnya berikan pernyataan. Nur Hikmah Fujianti, istri dari Hamka, agen travel umroh yang ditemukan tewas bersama anaknya, sempat melontarkan pernyataan kepada dokter setelah dievakuasi. Kepada dokter, istri Hamka mengaku tak kenal dengan suami dan anaknya yang telah tewas membusuk. Sontak mendengar jawaban Nur Hikmah Fujianti, sang dokter syok. Diketahui setelah dievakuasi, Nur Hikmah sempat dibawa ke klinik dekat rumahnya. Dokter Diana yang menangani Nur Hikmah kala itu menduga istri Hamka mengalami depresi berat. Pasalnya saat pertama kali Nur Hikmah terlihat linglung dan tidak nyambung saat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan. Ibu ke arah depresi ya? Saya tanya tidak nyambung. Ditanya di rumah ada siapa aja, dia bilangnya tidak kenal, ucap Diana. Karena melihat kondisi psikologis Hikmah yang tidak beres, Diana akhirnya berhenti bertanya. Ia membiarkan Hikmah diam sampai dirinya lebih tenang, sebelum pada akhirnya memberikan penanganan lanjutan. Makanya setelah itu saya nggak ajak dia bicara lagi, biar tenang dulu aja, kata Diana. Dia cuma bilang pusing sama perutnya nyeri, jadi saya kasih obat lambung, kasih obat pusing, terus dikasih makan dan minum, mau, sambungnya. Menurut Diana, kondisi Nur Hikmah dan anak sulungnya Afida sama-sama lemas ketika pertama kali diantar warga ke klinik. Pada saat pertama kali menerima kedatangan kedua korban, Diana mengaku merasa sangat prihatin atas kondisi kesehatan ibu dan anak tersebut. Diana menduga kedua korban sudah tak makan berhari-hari. Hal ini terlihat dari kondisi mereka yang sangat lemas dan kurus. Kondisi sang ibu tampak lebih parah dengan mulut pucat seperti kekurangan cairan. Sang anak, ungkap Diana, juga terlihat begitu lapar. Menurut Diana, kedua korban juga sempat dimandikan dan diberi makan di kliniknya. Keduanya juga diperiksa oleh dokter klinik dan hasilnya tidak ditemukan ada tanda-tanda penyakit yang signifikan. Kalau dari pemeriksaan fisik, tanda-tanda vitalnya bagus semua, kayak tensi, nadi, semuanya bagus, gak ada masalah, ucap Diana. Adapun setelah mendapatkan penanganan awal di klinik, ibu dan anak tersebut akhirnya dirujuk ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk ditangani lebih lanjut seiring proses penyelidikan. Sementara itu, dua anggota keluarga lainnya yang tewas membusuk yakni Hamka dan anak bungsu Abid Kushayi Akma baru dibawa ke rumah sakit pada Sabtu siang. Polisi membawa kedua jenazah korban ke RS Polri Kramat Jati untuk kepentingan otopsi dalam rangka mengungkap penyebab kematian keduanya.
Suami dan bayinya tewas membusuk depan mata. Nur Hikmah bilang tidak kenal saat ditanya dokter. Nur Hikmah Fujianti, istri Hamka yang tewas membusuk bersama anak bungsu di Koja, melontarkan jawaban aneh ketika ditanyai oleh dokter klinik umum Sabtu 28 Oktober 2023 lalu. Hikmah bilang dirinya tidak mengenal suami dan anaknya yang tewas berhari-hari di depan matanya. Dokter klinik umum di dekat lokasi, Dr. Diana mengungkapkan Hikmah diduga depresi berat lantaran terlihat linglung dan tidak nyambung saat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan. Ibu ke arah depresi ya? Saya tanya tidak nyambung. Ditanya di rumah ada siapa aja, dibilangnya tidak kenal, ucap Diana. Karena melihat kondisi psikologis Hikmah yang tidak beres, Diana akhirnya berhenti bertanya. Ia membiarkan Hikmah diam sampai dirinya lebih tenang, sebelum pada akhirnya memberikan penanganan lanjutan. Makanya setelah itu saya nggak ajak dia bicara lagi, biar tenang dulu aja, kata Diana. Dia cuma bilang pusing sama perutnya nyeri, jadi saya kasih obat lambung, kasih obat pusing, terus dikasih makan dan minum mau, sambungnya. Menurut Diana, kondisi Nur Hikmah dan anak sulungnya Afida sama-sama lemas ketika pertama kali diantar warga ke klinik. Pada saat pertama kali menerima kedatangan kedua korban, Diana mengaku merasa sangat prihatin atas kondisi kesehatan ibu dan anak tersebut. Kalau pertama kali datang dia diantar warga, itu kondisi ibu dan anaknya sangat lemah dan cukup memprihatinkan, ucap Diana. Diana menduga kedua korban sudah tak makan berhari-hari. Hal ini terlihat dari kondisi mereka yang sangat lemas dan kurus. Kondisi sang ibu tampak lebih parah dengan mulut pucat seperti kekurangan cairan. Sang anak, ungkap Diana, juga terlihat begitu lapar. Menurut Diana, kedua korban juga sempat dimandikan dan diberi makan di kliniknya. Keduanya juga diperiksa oleh dokter klinik dan hasilnya tidak ditemukan ada tanda-tanda penyakit yang signifikan. Adapun setelah mendapatkan penanganan awal di klinik, ibu dan anak tersebut akhirnya dirujuk ke RS Polri Kramat Jati untuk ditangani lebih lanjut seiring proses penyelidikan. Sementara itu, dua anggota keluarga lainnya yang tewas membusuk yakni Hamka dan anak bungsunya Abid Koshashi Akma baru dibawa ke rumah sakit pada Sabtu siang. Polisi membawa kedua jenazah korban ke RS Polri Kramat Jati untuk kepentingan otopsi dalam rangka mengungkap penyebab kematian keduanya. Setelah sadar, Nur Hikmah tak mengenal suaminya yang tewas bersama anaknya di Koja, bahkan ia mengaku disekap. Keanehan Nur Hikmah tersebut memicu kecurigaan tentang kondisinya setelah peristiwa suami dan anaknya tewas membusuk tersebut. Diketahui, Nur Hikmah dibawa ke klinik setelah kejadian bersama sang anak. Dalam kondisi lemas, ia dan anaknya kemudian mendapat perawatan. Diduga Nur Hikmah dan anak pertamanya sudah tidak makan selama peristiwa itu terjadi. Nur Hikmah lantas diberi makan dan cukup lahap menyantap makanan yang diberikan. Setelah cukup tenang, ia lantas ditanya oleh bidan dan perawat di klinik tersebut. Namun pengakuan istri Hamka justru di luar dugaan. Ia menyatakan pria yang sudah tewas membusuk itu bukan suaminya. Habis dibawa ke rumah sakit pelabuhan, istri Hamka sudah sadar. Terus ditanya bidan dan perawat, katanya itu bukan suami saya yang meninggal, beber Serda Bambang. Selain itu, Nur Hikmah juga menyatakan bahwa ia dan keluarganya sudah mengalami penyekapan. Akan tetapi, istri Hamka, bos travel umroh itu tidak menjelaskan siapa yang melakukan penyekapan dan seperti apa detailnya. Sama pengakuannya dengan Dr. Diana yang menangani Nur Hikmah kala itu menduga istri Hamka mengalami depresi berat. Pasalnya saat pertama kali Nur Hikmah terlihat linglung dan tidak nyambung saat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan. Ibu ke arah depresi ya? Saya tanya, tidak nyambung. Ia membiarkan Hikmah diam sampai dirinya lebih tenang sebelum pada akhirnya memberikan penanganan lanjutan. Makanya setelah itu saya nggak ajak dia bicara lagi, biar tenang dulu aja, kata Diana. Dia cuma bilang pusing sama perutnya nyeri, jadi saya kasih obat lambung, kasih obat pusing, terus dikasih makan dan minuman mau, sambungnya. Menurut Diana, kondisi Nur Hikmah dan anak sulungnya Afida sama-sama lemas ketika pertama kali diantar warga ke klinik. Pada saat pertama kali menerima kedatangan kedua korban, Diana mengaku merasa sangat prihatin atas kondisi kesehatan ibu dan anak tersebut. Kalau pertama kali datang, dia diantar warga. Itu kondisi ibu dan anaknya sangat lemah dan cukup memprihatinkan, ucap Diana. Diana menduga kedua korban sudah tak makan berhari-hari. Hal ini terlihat dari kondisi mereka yang sangat lemas dan kurus. Kondisi sang ibu tampak lebih parah dengan mulut pucat seperti kekurangan cairan. Sang anak, ungkap Diana, juga terlihat begitu lapar. Mungkin karena sudah beberapa hari tidak makan, jadi si anak setelah dimandikan itu dia terlihat lapar sekali, jelasnya. Menurut Diana, kedua korban juga sempat dimandikan dan diberi makan di kliniknya. Keduanya juga diperiksa oleh dokter klinik dan hasilnya tidak ditemukan ada tanda-tanda penyakit yang signifikan.
Kalau dari pemeriksaan fisik, tanda-tanda vitalnya bagus semua. Kenangan Hamka sebelum membusuk di rumah sempat buat video bahagiakan keluarga, sikap istri disorot. Sosok Hamka, pria yang meninggal bersama anaknya di Koja, Jakarta Utara, dikenal sebagai ayah yang sayang dengan keluarga. Terbukti semasa hidup Hamka rupanya selalu mengajak istri dan anaknya jalan-jalan hingga ke luar negeri. Tak lupa, Hamka juga mengabadikan momen bahagia tersebut dalam sebuah video. Siapa sangka, kini video-video tersebut hanya tinggal kenangan. Hamka dan anak bungsunya ditemukan membusuk di rumahnya di Jalan Balai Rakyat Koja, Jakarta Utara pada Sabtu 28 Oktober 2023. Sementara itu, istri Hamka Nur Hikmah 30 tahun dan Afida ditemukan warga masih bernyawa namun kondisinya sangat lemas. Dikutip dari Tribun Trend, semasa hidup Hamka ternyata sangat dekat dengan kedua putrinya. Hal tersebut terlihat dari sejumlah video yang diunggah Hamka di media sosial Instagram. Sebulan sebelum meninggal, Hamka mengunggah video bersama istri dan anaknya sedang duduk di atas perahu. Sang istri menggunakan jilbab biru dengan topi jerami menggendong sang anak. "Rindu naik perahu di sini bersama tersayang," tulis Hamka dalam caption Instagram. Dikutip tribunjakarta.com Selasa 31 Oktober. Tak cuma itu, Hamka kerap mengunggah video saat mengajak Abid Kusyahi Akmah dan Afida umrah ke Tanah Suci Mekah. Hamka, istri dan dua anaknya tampak sangat hangat dan harmonis. Sejumlah netizen melihat unggahan Hamka turut menyoroti Nur Hikmah. Pasalnya Nur Hikmah tak mengungkapkan kematian sang suami dan bayinya. Ia justru memilih untuk tinggal bersama mayat keduanya. Nur Hikmah, istri Hamka, buka suara soal kematian suami dan bayinya. Setelah sadar Nur Hikmah tak mengenal suaminya yang tewas bersama anaknya di Koja, bahkan ia mengaku disekap. Keanehan Nur Hikmah tersebut memicu kecurigaan tentang kondisinya setelah peristiwa suami dan anaknya tewas membusuk tersebut. Diketahui Nur Hikmah dibawa ke klinik setelah kejadian bersama sang anak. Dalam kondisi lemas, ia dan anaknya kemudian mendapat perawatan. Diduga Nur Hikmah dan anak pertamanya sudah tidak makan selama peristiwa itu terjadi. Ia lantas diberi makan dan cukup tahap menyantap makanan yang diberikan. Setelah cukup tenang, ia lantas ditanya oleh bidan dan perawat di klinik tersebut. Namun pengakuan istri Hamka itu justru di luar dugaan. Ia menyatakan pria yang sudah tewas membusuk itu bukan suaminya. Selain itu, Nur Hikmah juga menyatakan bahwa ia dan keluarganya sudah mengalami penyekapan. Akan tapi istri Hamka pos travel umroh itu tidak menjelaskan siapa yang melakukan penyekapan dan seperti apa detailnya. Sama pengakuannya dengan Dr. Diana yang menangani Nur Hikmah kala itu menduga istri Hamka mengalami depresi berat. Pasalnya saat pertama kali Nur Hikmah terlihat linglung dan tidak nyambung saat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan. Ia membiarkan Hikmah diam sampai dirinya lebih tenang sebelum pada akhirnya memberikan penanganan lanjutan. Menurut Diana, kondisi Nur Hikmah dan anak sulungnya Afida sama-sama lemas ketika pertama kali diantar warga ke klinik. Pada saat pertama kali menerima kedatangan kedua korban, Diana mengaku merasa sangat prihatin atas kondisi kesehatan ibu dan anak tersebut. Diana menduga kedua korban sudah tak makan berhari-hari. Hal ini lantaran dari kondisi mereka yang sangat lemas dan kurus. Kondisi sang ibu tampak lebih parah dengan mulut pucat seperti kekurangan cairan. Sang anak, ungkap Diana, juga terlihat begitu lapar. Menurut Diana, kedua korban juga sempat dipandikan dan diberikan makan di klinik. Setelah mendapat penanganan awal di klinik, ibu dan anak tersebut akhirnya dirujuk ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk ditangani lebih lanjut seiring proses penyelidikan. Gerak istri Hamka sebelum suami tewas membusuk. Polisi dalami dugaan keracunan. Tumben lemas amat. Gerak-gerik Hamka 50 tahun dan istrinya NP 30 tahun makin disorot setelah suami dan putra bungsunya ditemukan membusuk di rumahnya di Koja, Jakarta Utara. Istri Hamka diketahui sempat membeli obat diare di warung kelontong milik Dila 35 tahun sebelum akhirnya tewas. Bahkan sebelumnya Hamka pun sempat membeli obat beberapa hari sebelum istrinya di tempat yang sama. Seperti diketahui, Hamka dan anak bungsu ditemukan meninggal dunia di rumahnya di Koja, Jakarta Utara. Berdasarkan penuturan Dila, istri Dila sempat membeli obat diare pada 16 Oktober. Sementara itu, seorang pedagang bernama Fitria 36 tahun menceritakan percakapan terakhir dengan Hamka sekitar awal Oktober 2023. Fitri kala itu sedang berdagang di samping rumah Hamka sempat merasa heran pada kondisi Hamka. Pasalnya Hamka terlihat lemas. Dalam percakapan itu Hamka mengaku bahwa dirinya sedang kurang sehat. Setelah percakapan singkat membeli dagangan Fitra, Hamka langsung masuk ke rumah. Terpisah, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Utara AKBP Iverson Manoso mengatakan, polisi juga menelusuri kemungkinan kematian Hamka dan anak bungsunya karena keracunan. Oleh karena itu, Tim Indonesia Automatic Fingerprint Identification System melibatkan ahli toksikologi dalam olah tempat kejadian perkara pada Selasa 31 Oktober 2023. Bukan hanya itu, tim Inavis juga melibatkan ahli histopatologi forensik dan ahli psikologi forensik untuk mengungkap penyebab kematian keduanya. Beberapa barang bukti yang dibawa tim gabungan dari rumah tersebut berupa sampel cairan hingga sisa makanan. Pihak kepolisian belum bisa memeriksa istri Hamka karena kondisinya memprihatinkan. Padahal NP disebut-sebut sebagai saksi kunci untuk mengungkap penyebab kematian Hamka dan Agil.
Setelah sadar, Nur Hikmah tak mengenal suaminya yang tewas bersama anaknya di Koja, bahkan ia mengaku disekap. Keanehan Nur Hikmah tersebut memicu kecurigaan tentang kondisinya setelah peristiwa suami dan anaknya tewas membusuk tersebut. Diketahui, Nur Hikmah dibawa ke klinik setelah kejadian bersama sang anak. Dalam kondisi lemas, ia dan anaknya kemudian mendapat perawatan. Diduga Nur Hikmah dan anak pertamanya sudah tidak makan selama peristiwa itu terjadi. Nur Hikmah lantas diberi makan dan cukup lahap menyantap makanan yang diberikan. Setelah cukup tenang, ia lantas ditanya oleh bidan dan perawat di klinik tersebut. Namun pengakuan istri Hamka justru di luar dugaan. Ia menyatakan pria yang sudah tewas membusuk itu bukan suaminya. Habis dibawa ke rumah sakit pelabuhan, istri Hamka sudah sadar. Terus ditanya bidan dan perawat. Katanya itu bukan suami saya yang meninggal, beber Serda Bambang. Selain itu, Nur Hikmah juga menyatakan bahwa ia dan keluarganya sudah mengalami penyekapan. Akan tetapi, istri Hamka bos travel umroh itu tidak menjelaskan siapa yang melakukan penyekapan dan seperti apa detailnya. Sama pengakuannya dengan Dr. Diana yang menangani Nur Hikmah kala itu menduga istri Hamka mengalami depresi berat. Pasalnya saat pertama kali Nur Hikmah terlihat linglung dan tidak nyambung saat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan. Ibu ke arah depresi ya, saya tanya, tidak nyambung. Ia membiarkan Hikmah diam sampai dirinya lebih tenang sebelum pada akhirnya memberikan penanganan lanjutan. Makanya setelah itu saya nggak ajak dia bicara lagi, biar tenang dulu aja, kata Diana. Dia cuma bilang pusing sama perutnya nyeri, jadi saya kasih obat lambung, kasih obat pusing, terus dikasih makan dan minuman mau, sambungnya. Menurut Diana, kondisi Nur Hikmah dan anak sulungnya Afida sama-sama lemas ketika pertama kali diantar warga ke klinik. Pada saat pertama kali menerima kedatangan kedua korban, Diana mengaku merasa sangat prihatin atas kondisi kesehatan ibu dan anak tersebut. Kalau pertama kali datang, dia diantar warga. Itu kondisi ibu dan anaknya sangat lemah dan cukup memprihatinkan, ucap Diana. Diana menduga kedua korban sudah tak makan berhari-hari. Hal ini terlihat dari kondisi mereka yang sangat lemas dan kurus. Kondisi sang ibu tampak lebih parah dengan mulut pucat seperti kekurangan cairan. Sang anak, ungkap Diana, juga terlihat begitu lapar. Mungkin karena sudah beberapa hari tidak makan, jadi si anak setelah dimandikan itu dia terlihat lapar sekali, jelasnya. Menurut Diana, kedua korban juga sempat dimandikan dan diberi makan di kliniknya. Keduanya juga diperiksa oleh dokter klinik dan hasilnya tidak ditemukan ada tanda-tanda penyakit yang signifikan. Kalau dari pemeriksaan fisik, tanda-tanda vitalnya bagus semua, kayak tensi, nadi, semuanya bagus. Nggak ada masalah, ucap Diana. NFH, istri Hamka bos travel umroh yang ditemukan tewas membusuk di rumah bersama balita 1,5 tahun, akhirnya kuak pernyataan. Hal tersebut terjadi manakala NFH sadar setelah diselamatkan dan dibawa ke RS Pelabuhan dari rumahnya. Melansir dari Tribun News Bogor, Selasa 31 Oktober 2023, Serda Bambang Babinsa Koramil 1 Koja Kodim 0502 Jakarta Utara, Serda Bambang Dwi Ratmoko mengurai cerita mengejutkan tersebut. Yakni saat istri Hamka akhirnya memberikan pernyataan terkait kabar suami dan anaknya tewas. Kepada bidan dan perawat, istri Hamka menyebut pria yang meninggal di rumahnya bukan sang suami. Habis dibawa ke rumah sakit pelabuhan, istri Hamka sudah sadar. Terus ditanya, katanya, itu bukan suami saya yang meninggal. Di bidan itu dikasih makan, anaknya itu segera makannya lahap, kata Serda Bambang. Sebelumnya, istri dari pria bernama Hamka Rusdi itu linglung setelah ditemukan lemas di dalam rumahnya di kawasan Tugu Koja, Jakarta Utara pada Sabtu 28 Oktober. Dalam tayangan wawancara di YouTube iNews, Serda Bambang mengaku langsung menyelamatkan anak korban yang selamat. Posisi anak Hamka yang selamat itu berada di dalam kamar tidur. Yang umur 4 tahun, yang anak cewek kita keluarin, terus yang satunya kita lihat udah meninggal anak yang umur 2 tahun, ungkap Serda Bambang. Curhat istri Hamka ke dokter bikin shock, cuek lihat suami dan anaknya tewas membusuk. Saya nggak kenal. Istri dari suami yang tewas bersama anaknya di Koja akhirnya berikan pernyataan. Nur Hikmah Fujianti, istri dari Hamka, agen travel umroh yang ditemukan tewas bersama anaknya, sempat melontarkan pernyataan kepada dokter setelah dievakuasi. Kepada dokter, istri Hamka mengaku tak kenal dengan suami dan anaknya yang telah tewas membusuk. Sontak mendengar jawaban Nur Hikmah Fujianti, sang dokter syok. Diketahui setelah dievakuasi, Nur Hikmah sempat dibawa ke klinik dekat rumahnya. Dokter Diana yang menangani Nur Hikmah kala itu menduga istri Hamka mengalami depresi berat.
Pasalnya saat pertama kali Nur Hikmah terlihat linglung dan tidak nyambung saat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan. Ibu ke arah depresi ya? Saya tanya tidak nyambung. Ditanya di rumah ada siapa aja, dia bilangnya tidak kenal, ucap Diana. Karena melihat kondisi psikologis Hikmah yang tidak beres, Diana akhirnya berhenti bertanya. Ia membiarkan Hikmah diam sampai dirinya lebih tenang, sebelum pada akhirnya memberikan penanganan lanjutan. Makanya setelah itu saya nggak ajak dia bicara lagi, biar tenang dulu aja, kata Diana. Dia cuma bilang pusing sama perutnya nyeri, jadi saya kasih obat lambung, kasih obat pusing, terus dikasih makan dan minum, mau, sambungnya. Menurut Diana, kondisi Nur Hikmah dan anak sulungnya Afida sama-sama lemas ketika pertama kali diantar warga ke klinik. Pada saat pertama kali menerima kedatangan kedua korban, Diana mengaku merasa sangat prihatin atas kondisi kesehatan ibu dan anak tersebut. Diana menduga kedua korban sudah tak makan berhari-hari. Hal ini terlihat dari kondisi mereka yang sangat lemas dan kurus. Kondisi sang ibu tampak lebih parah dengan mulut pucat seperti kekurangan cairan. Sang anak, ungkap Diana, juga terlihat begitu lapar. Menurut Diana, kedua korban juga sempat dimandikan dan diberi makan di kliniknya. Keduanya juga diperiksa oleh dokter klinik dan hasilnya tidak ditemukan ada tanda-tanda penyakit yang signifikan. Kalau dari pemeriksaan fisik, tanda-tanda vitalnya bagus semua, kayak tensi, nadi semuanya bagus, gak ada masalah, ucap Diana. Adapun setelah mendapatkan penanganan awal di klinik, ibu dan anak tersebut akhirnya dirujuk ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk ditangani lebih lanjut seiring proses penyelidikan. Sementara itu, dua anggota keluarga lainnya yang tewas membusuk yakni Hamka dan anak bungsu Abid Kushayi Akma baru dibawa ke rumah sakit pada Sabtu siang. Polisi membawa kedua jenazah korban ke RS Polri Kramat Jati untuk kepentingan otopsi dalam rangka mengungkap penyebab kematian keduanya. Suami dan bayinya tewas membusuk depan mata. Nur Hikmah bilang tidak kenal saat ditanya dokter. Nur Hikmah Fujianti, istri Hamka yang tewas membusuk bersama anak bungsu di Koja, melontarkan jawaban aneh ketika ditanyai oleh dokter klinik umum Sabtu 28 Oktober 2023 lalu. Hikmah bilang dirinya tidak mengenal suami dan anaknya yang tewas berhari-hari di depan matanya. Dokter klinik umum di dekat lokasi, Dr. Diana, mengungkapkan Hikmah diduga depresi berat lantaran terlihat linglung dan tidak nyambung saat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan. Ibu ke arah depresi ya? Saya tanya tidak nyambung. Ditanya di rumah ada siapa aja, dibilangnya tidak kenal, ucap Diana. Karena melihat kondisi psikologis Hikmah yang tidak beres, Diana akhirnya berhenti bertanya. Ia membiarkan Hikmah diam sampai dirinya lebih tenang, sebelum pada akhirnya memberikan penanganan lanjutan. Makanya setelah itu saya nggak ajak dia bicara lagi, biar tenang dulu aja, kata Diana. Dia cuma bilang pusing sama perutnya nyeri, jadi saya kasih obat lambung, kasih obat pusing, terus dikasih makan dan minum, mau, sambungnya. Menurut Diana, kondisi Nur Hikmah dan anak sulungnya Afida sama-sama lemas ketika pertama kali diantar warga ke klinik. Pada saat pertama kali menerima kedatangan kedua korban, Diana mengaku merasa sangat prihatin atas kondisi kesehatan ibu dan anak tersebut. Kalau pertama kali datang dia diantar warga, itu kondisi ibu dan anaknya sangat lemah dan cukup memprihatinkan, ucap Diana. Diana menduga kedua korban sudah tak makan berhari-hari. Hal ini terlihat dari kondisi mereka yang sangat lemas dan kurus. Kondisi sang ibu tampak lebih parah dengan mulut pucat seperti kekurangan cairan. Sang anak, ungkap Diana, juga terlihat begitu lapar. Menurut Diana, kedua korban juga sempat dimandikan dan diberi makan di kliniknya. Keduanya juga diperiksa oleh dokter klinik dan hasilnya tidak ditemukan ada tanda-tanda penyakit yang signifikan. Adapun setelah mendapatkan penanganan awal di klinik, ibu dan anak tersebut akhirnya dirujuk ke RS Polri Kramat Jati untuk ditangani lebih lanjut seiring proses penyelidikan. Sementara itu, dua anggota keluarga lainnya yang tewas membusuk yakni Hamka dan anak bungsunya Abid Kushayi Akma baru dibawa ke rumah sakit pada Sabtu siang. Polisi membawa kedua jenazah korban ke RS Polri Kramat Jati untuk kepentingan otopsi dalam rangka mengungkap penyebab kematian keduanya. Setelah sadar, Nur Hikmah tak mengenal suaminya yang tewas bersama anaknya di Koja, bahkan ia mengaku disekap. Keanehan Nur Hikmah tersebut memicu kecurigaan tentang kondisinya setelah peristiwa suami dan anaknya tewas membusuk tersebut. Diketahui, Nur Hikmah dibawa ke klinik setelah kejadian bersama sang anak. Dalam kondisi lemas, ia dan anaknya kemudian mendapat perawatan. Diduga Nur Hikmah dan anak pertamanya sudah tidak makan selama peristiwa itu terjadi. Nur Hikmah lantas diberi makan dan cukup lahap menyantap makanan yang diberikan. Setelah cukup tenang, ia lantas ditanya oleh bidan dan perawat di klinik tersebut. Namun pengakuan istri Hamka justru di luar dugaan. Ia menyatakan pria yang sudah tewas membusuk itu bukan suaminya.
Habis dibawa ke rumah sakit pelabuhan, istri Hamka sudah sadar. Terus ditanya bidan dan perawat. Katanya itu bukan suami saya yang meninggal, beber Serda Bambang. Selain itu, Nur Hikmah juga menyatakan bahwa ia dan keluarganya sudah mengalami penyekapan. Akan tetapi, istri Hamka bos travel umroh itu tidak menjelaskan siapa yang melakukan penyekapan dan seperti apa detailnya. Sama pengakuannya dengan Dr. Diana yang menangani Nur Hikmah kala itu menduga istri Hamka mengalami depresi berat. Pasalnya saat pertama kali Nur Hikmah terlihat linglung dan tidak nyambung saat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan. Ibu ke arah depresi ya, saya tanya, tidak nyambung. Ia membiarkan Hikmah diam sampai dirinya lebih tenang sebelum pada akhirnya memberikan penanganan lanjutan. Makanya setelah itu saya nggak ajak dia bicara lagi, biar tenang dulu aja, kata Diana. Dia cuma bilang pusing sama perutnya nyeri, jadi saya kasih obat lambung, kasih obat pusing, terus dikasih makan dan minuman mau, sambungnya. Menurut Diana, kondisi Nur Hikmah dan anak sulungnya Afida sama-sama lemas ketika pertama kali diantar warga ke klinik. Pada saat pertama kali menerima kedatangan kedua korban, Diana mengaku merasa sangat prihatin atas kondisi kesehatan ibu dan anak tersebut. Kalau pertama kali datang, dia diantar warga. Itu kondisi ibu dan anaknya sangat lemah dan cukup memprihatinkan, ucap Diana. Diana menduga kedua korban sudah tak makan berhari-hari. Hal ini terlihat dari kondisi mereka yang sangat lemas dan kurus. Kondisi sang ibu tampak lebih parah dengan mulut pucat seperti kekurangan cairan. Sang anak, ungkap Diana, juga terlihat begitu lapar. Mungkin karena sudah beberapa hari tidak makan, jadi si anak setelah dimandikan itu dia terlihat lapar sekali, jelasnya. Menurut Diana, kedua korban juga sempat dimandikan dan diberi makan di kliniknya. Keduanya juga diperiksa oleh dokter klinik dan hasilnya tidak ditemukan ada tanda-tanda penyakit yang signifikan. Kalau dari pemeriksaan fisik, tanda-tanda vitalnya bagus semua. Kenangan Hamka sebelum membusuk di rumah sempat buat video bahagiakan keluarga, sikap istri disorot. Sosok Hamka, pria yang meninggal bersama anaknya di Koja, Jakarta Utara, dikenal sebagai ayah yang sayang dengan keluarga. Terbukti semasa hidup Hamka rupanya selalu mengajak istri dan anaknya jalan-jalan hingga ke luar negeri. Tak lupa, Hamka juga mengabadikan momen bahagia tersebut dalam sebuah video. Siapa sangka, kini video-video tersebut hanya tinggal kenangan. Hamka dan anak bungsunya ditemukan membusuk di rumahnya di Jalan Balai Rakyat Koja, Jakarta Utara pada Sabtu 28 Oktober 2023. Sementara itu, istri Hamka, Nur Hikmah 30 tahun dan Afida ditemukan warga masih bernyawa namun kondisinya sangat lemas. Dikutip dari Tribun Trend, semasa hidup Hamka ternyata sangat dekat dengan kedua putrinya. Hal tersebut terlihat dari sejumlah video yang diunggah Hamka di media sosial Instagram. Sebulan sebelum meninggal, Hamka mengunggah video bersama istri dan anaknya sedang duduk di atas perahu. Sang istri menggunakan jilbab biru dengan topi jerami menggendong sang anak. "Rindu naik perahu di sini bersama tersayang," tulis Hamka dalam caption Instagram. Dikutip tribunjakarta.com Selasa 31 Oktober. Tak cuma itu, Hamka kerap mengunggah video saat mengajak Abid Kusyahi Akmah dan Afida umrah ke Tanah Suci Mekah. Hamka, istri dan dua anaknya tampak sangat hangat dan harmonis. Sejumlah netizen melihat unggahan Hamka turut menyoroti Nur Hikmah. Pasalnya Nur Hikmah tak mengungkapkan kematian sang suami dan bayinya. Ia justru memilih untuk tinggal bersama mayat keduanya. Nur Hikmah, istri Hamka, buka suara soal kematian suami dan bayinya. Setelah sadar Nur Hikmah tak mengenal suaminya yang tewas bersama anaknya di Koja, bahkan ia mengaku disekap. Keanehan Nur Hikmah tersebut memicu kecurigaan tentang kondisinya setelah peristiwa suami dan anaknya tewas membusuk tersebut. Diketahui Nur Hikmah dibawa ke klinik setelah kejadian bersama sang anak. Dalam kondisi lemas, ia dan anaknya kemudian mendapat perawatan. Diduga Nur Hikmah dan anak pertamanya sudah tidak makan selama peristiwa itu terjadi. Ia lantas diberi makan dan cukup tahap menyantap makanan yang diberikan. Setelah cukup tenang, ia lantas ditanya oleh bidan dan perawat di klinik tersebut. Namun pengakuan istri Hamka itu justru di luar dugaan. Ia menyatakan pria yang sudah tewas membusuk itu bukan suaminya. Selain itu, Nur Hikmah juga menyatakan bahwa ia dan keluarganya sudah mengalami penyekapan. Akan tapi istri Hamka pos travel umroh itu tidak menjelaskan siapa yang melakukan penyekapan dan seperti apa detailnya. Sama pengakuannya dengan Dr. Diana yang menangani Nur Hikmah kala itu menduga istri Hamka mengalami depresi berat. Pasalnya saat pertama kali Nur Hikmah terlihat linglung dan tidak nyambung saat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan. Ia membiarkan Hikmah diam sampai dirinya lebih tenang sebelum pada akhirnya memberikan penanganan lanjutan. Menurut Diana, kondisi Nur Hikmah dan anak sulungnya Afida sama-sama lemas ketika pertama kali diantar warga ke klinik. Pada saat pertama kali menerima kedatangan kedua korban,
Diana mengaku merasa sangat prihatin atas kondisi kesehatan ibu dan anak tersebut. Diana menduga kedua korban sudah tak makan berhari-hari. Hal ini lantaran dari kondisi mereka yang sangat lemas dan kurus. Kondisi sang ibu tampak lebih parah dengan mulut pucat seperti kekurangan cairan. Sang anak, ungkap Diana, juga terlihat begitu lapar. Menurut Diana, kedua korban juga sempat dimandikan dan diberikan makan di klinik. Setelah mendapat penanganan awal di klinik, ibu dan anak tersebut akhirnya dirujuk ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk ditangani lebih lanjut seiring proses penyelidikan. Gerak istri Hamka sebelum suami tewas membusuk. Polisi dalami dugaan keracunan. Tumben lemas amat. Gerak-gerik Hamka 50 tahun dan istrinya NP 30 tahun makin disorot setelah suami dan putra bungsunya ditemukan membusuk di rumahnya di Koja, Jakarta Utara. Istri Hamka diketahui sempat membeli obat diare di warung kelontong milik Dila 35 tahun sebelum akhirnya tewas. Bahkan sebelumnya Hamka pun sempat membeli obat beberapa hari sebelum istrinya di tempat yang sama. Seperti diketahui, Hamka dan anak bungsu ditemukan meninggal dunia di rumahnya di Koja, Jakarta Utara. Berdasarkan penuturan Dila, istri Dila sempat membeli obat diare pada 16 Oktober. Sementara itu, seorang pedagang bernama Fitria 36 tahun menceritakan percakapan terakhir dengan Hamka sekitar awal Oktober 2023. Fitri kala itu sedang berdagang di samping rumah Hamka sempat merasa heran pada kondisi Hamka. Pasalnya Hamka terlihat lemas. Dalam percakapan itu Hamka mengaku bahwa dirinya sedang kurang sehat. Setelah percakapan singkat membeli dagangan Fitra, Hamka langsung masuk ke rumah. Terpisah, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Utara AKBP Iverson Manoso mengatakan, polisi juga menelusuri kemungkinan kematian Hamka dan anak bungsunya karena keracunan. Oleh karena itu, Tim Indonesia Automatic Fingerprint Identification System melibatkan ahli toksikologi dalam olah tempat kejadian perkara pada Selasa 31 Oktober 2023. Bukan hanya itu, tim Inavis juga melibatkan ahli histopatologi forensik dan ahli psikologi forensik untuk mengungkap penyebab kematian keduanya. Beberapa barang bukti yang dibawa tim gabungan dari rumah tersebut berupa sampel cairan hingga sisa makanan. Pihak kepolisian belum bisa memeriksa istri Hamka karena kondisinya memprihatinkan. Padahal NP disebut-sebut sebagai saksi kunci untuk mengungkap penyebab kematian Hamka dan Agil. Setelah sadar, Nur Hikmah tak mengenal suaminya yang tewas bersama anaknya di Koja, bahkan ia mengaku disekap.